Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang telah menganugerahkan akal sehat kepada kita semua dan juga telah mengajarkan kita dinul Islam dengan melalui perantaraan Al-Quranul Karim. Oleh Allah, salam serta taslim tercurahkan senantiasa pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau, Al-Quran datang kepada kita sebagai petunjuk, sebagai hudan kepada kita manusia, sehingga kita bisa menjalankan tugas kita, fungsi kita sebagai khalifah. Mana yang harus kita lakukan sekaitan dengan hubungan kita dengan Allah, dan mana yang harus kita lakukan sekaitan dengan hubungan kita kepada sesama manusia. Alhamdulillah, seperti yang telah kita ketahui bersama, malam ini saya akan berdialog dengan saudara kita anak Batak, ya, terkait dengan tema yang beliau pilih, pewahyuan kitab suci. Ya, semoga aja diskusi ini bisa berjalan dengan baik. Kita bisa mendapatkan ilmu dari materi diskusi yang akan tersaji, baik dari saya sebagai Muslim maupun dari anak Batak sebagai Kristen. Saya cari dulu beliau kemana beliau, apakah beliau sudah mencoba untuk live atau belum. Informasinya Akang udah live katanya. Coba kita cari dulu ya teman-teman. Mana kau saudaraku anak Batak? Mengapa kau sudah tak ada di sini? Kemana kau pergi? Belum ada kau live di sini, teman-teman. Wow. Apakah ada anak Batak di bawah? Atau kalau dia mau PK, di manakah dirimu? Biar enggak terlalu larut, cepat-cepatlah kita berdiskusi, jangan terlalu larut. Halo saudara anak Batak, di mana dirimu? Rambutnya memang semua bagus. Bagus digundulin. Akang Satria Baja Hitam, tolong sampaikan ke beliau aku sudah live. Mana dia nih? Buruan. Aku juga udah. Suruh undang aku. Di YouTube teman-teman sekalian aman ya? Aman ya teman-teman?
Oke. Kita cari teman-teman, anak Bataknya kita cari dulu ya. Apakah dia sudah standby atau belum? Sabar ya teman-teman yang lain. Sabar dulu. Kita cari dulu. Oke, yang di YouTube aman kan? Mana dia nih? Mana kau anak Batak? Di mana aku kok tak menemukan kamu? Oh, apakah kamu labnya di angkasa Pluto, bukan di angkasa bumi? Dia sudah live tapi nggak ada di sini. Mana kamu teman? Kenapa kamu tak nongol di sini? Katanya kamu mau diskusi samaku terkait tema yang kau pilih, tapi kok kamu gak nongol? Aku harus mencarimu di kandang atau di mana? Ayo teman-teman anak Batak, kalau lihat saya live silakan ajukan permintaan aku mencari dirimu. Iya memang ribut sayang mic-nya. Coba abah matikan dulu ya. Pairing. Mana nih penghubungnya nih? Kok belum muncul? Jangan lama dong. Kita kan mau bahas tentang apa temanya, pewahyuan. Naik. Mana naiknya? Mana? Anak Bataknya mana? Katanya mau bahas tentang pewahyuan. Ayolah Bung, sini Bung. Di mana kamu? Anak Batak. Kok kamu nggak ada di sini? Jangan ngolor-ngolor waktu. Cepet wih. Hei, kita uraikan temamu kawan. Adakah? Mana ini? Kok lama? Inikah dirimu? Halo? Biar aku pakai lagi langsung. Halo? Kok ini yang naik? Halo? Ini anak Batak? Ini anak Batak kah? Jangan naikkan dulu. Katanya anak Batak mau di PK dia, mau dia PK katanya. Tapi kok belum nongol ini? Mana ini? Hei, kita udah mau makan perkedel udang nih. Bikin judul, tapi mana nggak nongol di sini? Ah, sibuk kali dia bikin judul di sana. Dia kesini ya, minta aku udah kirim linknya ke dia. Mana? Kok nggak ditanggapin? Akang cepat Kang, keburu ngantuk.
Aku belum istirahat, aku dari daerah dari semalam loh. Berangkat hari Sabtu subuh jam 4, jam 2 tiba di daerah jam 12 lewat berapa, setengah 1 lah siang. Terus maghrib start lagi dari sana, dari daerah. Tiba tadi sekitar jam 9 pagi, belum ada istirahat sampai sekarang. Mana anak Bataknya? Halo saudaraku anak Batak, naik ke sini. Di manakah dirimu? Naik cepat di sini, weh. Waktu berjalan, Bung. Akang coba mana ini anak Bataknya? Kenapa lama? Oh, ini dia. Tapi kok nggak bisa ngundang? Diikuti dulu ya? Diikuti dulu kan? Aku ikutin. Terus setelah aku ikutin, apa lagi maunya? Udah aku ikutin. Mana dia? Kenapa jadinya gelap? Mana ini? Ini. Jadi gelap dia. Anak Bataknya. Undangannya itu samar-samar. Kenapa bisa? Ayo anak Batak, buruan. Kenapa nggak mau ini? Hostnya kelabu dia hostnya. Kenapa dia nggak mau? Anak Batak, kenapa kamu nggak bisa nongol di sini? Kenapa rupanya kau? Sama seperti Edis juga nggak bisa nongol di tempatku ini. Adapun nongol dia samar-samar, nggak kayak yang lain. Contoh nih. Kalau aku buktinya. Wih. Apa ini? Bang Juma. Iya. Ini ngapain, Bang? Tahu ngapain Abang Juma? Pengen sekali. Bang Juma sehat selalu, panjang umur rezeki, Bang. Sehat. Salam kenal dari NTT, Bang. Oke, Abang. Ya. Aku cari ini tiap malam aku selalu nonton Bang Juma, ya Allah. Thank you. Masya Allah. Makasih ya, Bung. Ya, saya Bang. pamit ya. Siap. Ya Allah, mimpi Aku apa ada janji. Bang Juma? Ya Allah. Makasih. Ya. Aku ada janji soalnya, mari ya. Ya, Abang. Oke, salam kenal saudaraku. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan bisa, sama yang lain bisa. Kenapa sama dia nggak bisa? Langsung kita disambut dengan lagu dangdut. Nggak mau dia. Kenapa ini? Akang, kumaha tuh Kang? Kenapa dia nggak mau? Hei, agatu agaro. Aku udah ajukan permintaan teman, tapi belum diterima sama dia. Kenapa dong? Gimana dong? Mana ini? Kenapa? Dia sibuk sendiri live di sana ya teman-teman. Dia ngomong apa di live-nya? Kok nggak mau naik ke sini dia? Ada apa? Kenapa ndak mau naik ke sini? Ada apa dengannya? Dia, waduh, nggak bisa ini. Terus penghubungnya gimana dong? Akang gimana, Akang? Akang, mana dia? Jangan-jangan dia sambal terasi. Mana? Hei, anak Batak, kau di mana?
Sibuk sendiri dia di sana katanya. Kok Akang cuek sih Kang? Kumaha Kang panitianya teh? Oh ini beliau. Aku Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, dia kena pembatasan usia. Saya suruh tutup dulu komalnya, terus dia lab ulang. Nanti kalau lab ulang bisa, dia kena pembatasan itu lab dari tadi. Mungkin karena gara-gara narasinya yang kencang atau gimana, entah kenapa lah ya. Kena pembatasan, jadi nggak bisa PK. Nah rungkan dulu, sekarang dia rungkan lab ulang. Nanti bisa di-inpad Gurunda. Oke, sip 86. Siap, saya di bawah lagi Gurunda. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi Kasih ya Kang ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quranul Karim An-Nahl ayat 102. Teman-teman, jelas itu di dalam Alkitab suci Al-Quranul Karim. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 9 dan lama tak berjumpa. Apa kabar, Bu? Apa kabar? Sehat. Sehat. Kayak mana? Gak senang kau bisa sehat aku keluar dari penjara? Sehat. Alhamdulillah bisa jumpa lagi. Oke. Ya, kayak mana kabarnya dunia perdebatan? Baik-baik saja, lancar-lancar aja, aman terkendali, aman. Siap. Kayak mana bro usahamu untuk menjebloskan aku ke penjara itu? Udah puas kau? Fitnah itu fitnah, jangan kayak gitu. Oh fitnah itu. Fitnah itu. Oh, berarti bukan kau yang memasukkan aku kemarin ya, bukan ya? Aparat kan itu, anggota kan yang memasukkan. Enggak, masa digeruduk masa aku digeruduk masa 300 orang jam 12 malam. Meskipun digeruduk, kalau nggak ada kesalahan yang mendasar membuat timpang hukum, pasti nggak diapa-apain. Itu. Cuman mungkin ada narasi yang salah mungkin yang menyebabkan terjadinya intoleran kan gitu. Debat lintas agama, tapi kenapa ya lawan debatnya nggak dipanggil ya? Bukan karena itu pasti. Kalau saya dengar sih karena menolak. Ya. Saudara menolak. Oke. Apa kau tidak mau mengeceknya ke pengadilan? Nggak ada urusan itu. Yang pasti waktu malam itu kan saudara ndak lagi debat kan, lagi menolak. Lagi debat? Enggak, lagi debat sama Yusuf PI. Malam itu? Ya, lagi digeruduk itu lagi debat sama Yusuf PI. Masa sih? Setauku 2 atau 3 hari setelah debat itunya dirimu kemudian menolak. Enggak, malam itu lagi debat sama Yusuf PI tentang agama Islam dan Kristen lah. Kalau aku sih lihatnya enggak. Lagi debat. Ya sudahlah, mungkin penglihatanmu lain. Tapi ya sudahlah, kayak gitulah dulu. Jadi kayak mana bro? Udah kau jalani hukumanku, udah selesai kan? Ya. Gak ada lagi dendam di antara kita kan? Mana ada pernah dendam? Maksudku. Mana ada aku pernah dendam? Gak ada aku pernah dendam. Oke lah, dan akhirnya memang Juma. Iya. Itu pak aku bilang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, dan akhirnya kau kan jadi artis kau sekarang kan. Aku melihat kau siaran, kau itu sudah jadi artis terkenal kemana-mana. Ya nikmatilah berkatmu itu ya. Dan aku juga baru sebulan bebas dari penjara. Mari kita saling menghormati saja gitu ya. Dan aku memang nggak mau lagi membahas agama Islam, aku nggak mau lagi ya.
karena aku melihat ketika diputar hakim di pengadilan barang bukti video debat, hanya aku aja yang dipenjara, kenapa tidak dipanggil lawan debatku? Jadi oleh karena itu nggak mau lagi aku. Oke, baik. Sekarang kita berdebat agama Kristen saja, kayak mana? Janganlah, kan membahas tentang pewahyuan harus dua arah, Al-Quran juga dengan Bible. Kasihan nanti kalau hanya membahas bahas Bible nanti. Kasihan Enggak, kamu. kalau membahas Al-Quran ini nggak mau aku, bro, karena udah tahu aku, karena buktinya waktu di pengadilan video barang bukti yang diputar oleh jaksa dan hakim kan video debat. Jadi memang ya rezeki kalian lah itu, kalau kalian berdebat di Indonesia ini kan aman kan begitu. Jadi kalau membahas Al-Quran memang nggak mau aku membahas. Minta kejelasan kebenaran itu apakah betul karena berdebat? Iya, video barang bukti. Gini bang, biar aku ceritakan sama abang nih. Ya, biar aku ceritakan sama abang. Boleh juga abang cek ke ke Polrestabes Medan, ke Pengadilan Negeri Deli Serdang, boleh juga, gitu ya. Malam itu aku berdebat dengan si Yusuf PI, gitu ya. Malam itu aku berdebat dengan si Yusuf PI. Dan digeruduk massa, lagi debat kayak kita inilah, anggaplah kita sedang berdebat ini. Lalu digeruduk massa. Lalu polisi datang, diamankan, dan besoknya tersangka. Dalam hatiku, apalah kesalahanku? Katanya kalau berdebat tidak masuk penjara. Tapi ada mengatakan polisi itu kalau berdebat pun kalau menghujat masuk penjara juga katanya. Ya katakanlah itu benar kan begitu. Sekalipun di dalam berdebat kan tidak boleh menghujat kan? Dalam berdebat. Nah, lalu tibalah masa persidangan. Ditunjukkanlah potongan-potongan video. Ditunjukkanlah salah satunya lagi video debat lintas agama. Jadi ku tanya sama hakim, ku bilang langsung sama hakim waktu itu, yang mulia, di sepanjang yang saya ketahui di negara kita ini, belum ada orang yang berdebat masuk penjara, ku bilang. Ya kalau berdebat, iya makanya kita uji dulu katanya. Tapi pada akhirnya, ya bersalah juga, dan lawan debatku itu nggak pernah dipanggil, bang. Dan aku dihukum 2 tahun 8 bulan, denda 100 juta. Makanya bang, kalau untuk membahas Al-Quran kurasa ampunlah, nggak usah dulu lah. Kalau membahas iman Islam nggak usah. Kalau membahas Alkitab saja aku mau. Tapi kalau agama Islam nggak mau aku. Itu. Ya oke. Nggak apa-apa. Ya kalau misalnya memang mau membahas Bible, berarti saya sesinya bertanya aja atau gimana ini? Ya, seperti yang kau lakukan di dalam live-mu kan, kau selalu menurut aku, kau selalu memutar-mutarkan kebenaran firman Tuhan itu. Ya silakan saja sepuasmu. Tapi kita batasi waktunya, entah 1 jam atau 2 jam gitu ya. Oke, boleh. Gitu. Boleh. Oke, seperti itu aja. Jadi jangan ada sakit hati, jangan ada merasa ternista, terhujat, jangan ya. Jadi silakan kita berdebat atau berdialog, terserah mulai itu. Tapi yang kita bahas agama Kristen saja. Yang kita bahas adalah Alkitab saja itu. Oke. Cocok, Sip. Kak? Oke. Cocok. Kalau cocok kita mainkan gitu ya. Ya, oke. Baik. Oke. Baik, kita langsung PK saja ya. Oh siap, Lapandan, perintah komandan. Kan situ Enggak, udah berdebat selalu lah. sama berteman sama aparat kan, panggil komandan juga ya samamu. Ya, oke lah. Oke, ya. Oke, silakan. Saya bernarasi dulu bentar. Opening. Ya, opening. Ingat bang, kita tidak membahas agama Islam ya, jangan salah paham ya. Kita nggak bahas agama Islam, kita nggak bahas Al-Quran itu. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam ini saya berdiskusi dengan saudara anak Batak dengan jiwa yang begitu besar, ya sampai beliau tidak ingin membahas Al-Quran. Mudah-mudahan itu adalah sebuah nilai positif dan pengembangan pengetahuan ke depannya untuk menjaga toleransi yang terjadi di Indonesia ini. Kalaupun nanti saudara kita membahas Quran, bahasan Qurannya itu harus berlandaskan terhadap disiplin ilmu. Saya mulai di dalam Al-Quran dikatakan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah
orang yang menulis sebuah kitab dengan tangannya sendiri lalu mengatakan ini dari Allah. Ada satu hal menarik, Bung, di dalam Galatia 1:8. Di situ Paulus mengatakan, meskipun kami atau seorang malaikat yang berasal dari surga memberitakan Injil yang tidak sama seperti Injil yang kami beritakan, maka celakalah dia atau terkutuklah dia. Nah, ini hal menarik. Lalu kalau saya melihat di Galatia 1 nomor 17, nomor 19, di situ Paulus mengatakan bahwa dia tidak menemui murid-murid Yesus. Dia hanya menemui Yakobus, saudara kandung Yesus, dengan Kepas. Dia bermalam 15 malam di rumah Kepas, tapi dia tidak bertemu dengan murid-murid yang lain. Tidak bertemu Lukas, tidak bertemu Yohanes, Markus, dengan Matius. Jadi 4 penulis Bible ini tidak ketemu dengan Paulus. Galatia 1:18, sekalipun kami atau malaikat dari surga yang memberitakan Injil lain selain daripada Injil yang kami beritakan, maka terkutuklah dia. Pertanyaan saya, apakah maksud Paulus di sini Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu adalah Injil yang terkutuk? Karena Paulus tidak memberitakan 4 kitab kanonik ini, sama sekali tidak. Sedangkan Injil lain selain daripada yang diberitakan Paulus itu adalah terkutuk. Nah, oleh karena itu, Bung, saya minta kejelasan atas pernyataan Paulus ini. Injil lain kan pasti Lukas, Markus, Matius, Yohanes, karena itu tidak diberitakan oleh Paulus. Bahkan bertemu dengan penulisnya saja tidak. Tolong uraikan Injil yang mana yang terkutuk selain daripada 4 kitab yang kemudian disebut oleh saudara kami Kristen sebagai Injil Lukas, Injil Markus. Sedangkan 4 Injil ini tidak pernah diberitakan oleh Paulus. Injil dari malaikat sekalipun selain daripada Paulus punya terkutuk. Berarti termasuk Lukas, Matius, Yohanes, dan Markus. Itu menurut pendalaman materi yang saya lihat dalam surat Paulus Galatia 1 tersebut. Silakan. Habiskan saja waktunya. Oke, baik. Saya dalami materi ini. Jadi Paulus selama beliau memberitakan kemudian surat 13 kitab atau 13 surat, tak ada satupun dari 13 surat ini yang isinya Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Nah, sedangkan 4 kitab kanonik ketika mereka menulis surat, Lukas menulis Lukas, Markus menulis Markus, bahkan Paulus menulis 13 suratnya. Kalau ini adalah wahyu dari Tuhan, kenapa Lukas tidak mempraktekkan isi Lukas? Kenapa Markus tidak mempraktekkan isi Markus? Kenapa Matius dan juga penulis Yohanes tidak mempraktekkan isi kitab-kitab mereka? Intinya, mereka cuma menulis doang, tapi mereka tidak mempraktekkan apa yang mereka tuliskan. Contohlah satu misalnya, Lukas. Apakah Lukas mempraktekkan apa yang dituliskan? Kalau itu adalah wahyu Tuhan, maka dialah yang pertama kali harus mempraktekkan isi kitabnya. Contoh, sunat. Yesus sunat. Kenapa Lukas sendiri tidak ada berita sunat? Kalau itu wahyu Tuhan, maka sejatinya Lukas harus sunat lebih dulu. Nah ini, Markus menceritakan bagaimana Yesus. Kalau itu wahyu Tuhan yang mereka tulis, kenapa Markus tidak mempraktikkan isi kitabnya sendiri? Silakan. Oke. Oke, kita sekarang tanding ulang ya. Oke, baik. Horas, damai Kristus bersama kita. Salam kawan-kawan semua, salam aku ucapkan dari kota Medan. Saya anak Batak kembali hadir menemani kawan-kawan di sosial media ini untuk membicarakan tentang kitab suci. Baik kawan-kawan, aku sudah bebas dari penjara ya. Bahwa memang benar kehidupan yang paling menyakitkan itu ada di penjara. Nah oleh karena itu aku tidak mau lagi membahas atau memperdebatkan apapun itu.
dan aku hanya membahas Alkitab saja kawan-kawan. Baik, kenapa aku berdebat dengan si Juma ini? Karena aku menonton live-nya kawan-kawan, banyak sekali orang yang disesatkannya menurut aku. Gitu ya. Si Juma ini selalu membelok-belokkan tentang kebenaran firman Tuhan. Si Juma ini selalu mentafsirkan Alkitab sesuai dengan yang dia inginkan. Untuk itu aku terpanggil untuk menjawab. Tadinya aku tidak ingin berurusan dengan mereka. Aku menyerahkannya kepada teman-teman yang lain lah. Aku mendoakan kebaikan dari Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus memberkati Edis TV dan segala macam, biar ada yang menjawab mereka ini pikirku. Tapi karena kulihat pun Edis TV sudah tidak pada pekerjaan pokoknya lagi, nah maka aku terpanggil saudara-saudaraku. Ya kenapa? Karena aku adalah prajurit Kristus. Apapun tidak kutakuti lagi saudara-saudaraku. Ya apapun tidak kuhiraukan lagi demi memberitakan firman Tuhan. Itu sebabnya aku terpanggil untuk menjawab saudara kita ini. Baik, langsung saja. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Sebenarnya di dalam ayat itu tertulis begini. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepadamu Injil yang berbeda dari apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Sebenarnya itu yang tertulis. Jadi bukan dikatakan Injil yang lain, tetapi Injil yang berbeda. Apa itu Injil yang berbeda? Injil yang mengatakan Yesus tidak disalib. Sebab seluruh Injil sepakat, ada 4 Injil sinoptik. Injil Matius, Yesus disalib, itu ditulis oleh Injil Matius. Injil Markus, Yesus disalib. Injil Lukas, baca Injil Lukas, Yesus disalib. Injil Yohanes, Yesus disalib. Nah, mana Injil yang berbeda? Yaitu Injil yang mengatakan Yesus tidak disalib. Maka terkutuklah dia yang memberitakan Injil yang berbeda itu. Paham ya kawan-kawan ya? Sekali lagi aku bacakan nih. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Pilihlah sama, yaitu kedua ayat itu. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepadamu Injil yang berbeda dari apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Injil yang berbeda. Apakah Injil Matius berbeda dengan Injil Markus? Enggak, sama-sama Yesus disalib. Injil Lukas dan Yohanes sama, keempat Injil ini mengatakan Yesus itu disalib. Hanya ada satu Injil yang mengatakan Yesus itu tidak disalib. Nggak usah saya sebutkan, udah tahu lah kalian itu. Itu yang terkutuk. Maka orang yang membawa itu pun kawan-kawan terkutuk. Lihat akhir hidupnya terkutuk atau enggak. Yang membawa Injil yang berbeda itu. Paham ya kawan-kawan ya? Itu tentang Galatia 1 ayat 8 dan 9. Nah, berikutnya bagaimana dengan Rasul Paulus? Kenapa Rasul Paulus tidak pernah berbicara tentang apa yang ditulis Matius? Kenapa Rasul Paulus tidak mengatakan apa yang ditulis oleh Markus, Lukas, dan Yohanes? Baca Lukas 1. Bahwa banyak orang yang telah menyusun suatu berita tentang kabar baik itu, tentang Injil itu. Jadi nggak mesti diuraikan satu persatu. Nah, yang kedua, bagaimana Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak disunat? Saudara-saudara, sunat menurut perintah kitab suci itu harus umur 8 hari. Itu yang tertulis di dalam kitab suci. Ya, harus umur 8 hari lah disunat. Jadi kalau sudah umur 9 hari itu tidak boleh disunat. Di dalam Alkitab memang ada di dalam Kejadian 34. Ada orang yang disunat setelah dewasa, itu sunat karena kasus tali air. Di Kejadian 34, bacalah dengan seksama Alkitab itu. Nah, jadi kenapa tidak mempraktekkan? Bagaimana mau mempraktekkan udah dewasa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes diangkat menjadi murid-murid Tuhan Yesus kan sudah dewasa. Sementara praktek sunat itu adalah praktek umur 8 hari. Dan itu kebiasaan bagi orang Yahudi, saudara-saudaraku. Paham ya? Jadi dua-duanya sudah terbantahkan ya tentang Galatia 1 ayat 8 itu, Injil yang berbeda. Yang kedua tentang sunat, karena Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudaraku, dia terima Yesus ketika dia sudah dewasa. Itu yang bisa ku sampaikan. Silakan. Baik, jadi terima kasih saudara anak Batak atas sanggahannya atau jawabannya. Jadi gini, ketika saudara tadi di awal mengatakan aku tidak takut lagi, aku tidak gentar lagi,
Ya mudah-mudahan itu betul. Karena kata-kata itu juga pernah Anda lontarkan. Begitu diserudukan, kita semua nonton. Sedunia orang nonton bagaimana Anda menangis, minta bantuan kan gitu. Ya, jadi nggak usah dikatakan, aku nggak takut lagi, aku nggak ini, nggak perlu. Nanti tiba-tiba aja orang datang nangis lagi. Nah kemudian ketika saudara mengatakan Injil lain selain daripada 4 kanonik, tolong Anda baca Tesalonika, satu kitab itu sama sekali tidak membahas tentang salib. Dan ternyata Anda ketika mengatakan bahwasanya penulis daripada Injil lain itu mati dengan cara terkutuk, alhasil Paulus mati dengan cara dipenggal. Ketika Anda nuansa bahasanya Injil lain itu Al-Quran, mungkin Anda harus memperbaiki narasinya. Al-Quran itu bukan Injil. Paham ya? Satu-satunya kitab yang tertuduh ketika Anda menjelaskan itu Tesalonika. Karena Paulus sendiri yang menerangkan, jika kami atau seorang malaikat dari langit, dari surga, yang menceritakan tentang Injil lain selain yang kami beritakan, Anda cari penyakit karena Anda membahas salib. Sementara Tesalonika tidak membahas salib. Berarti penulisnya siapa? Paulus. Berarti kalau Anda mengatakan kabar baik atau berita yang baik, berita sukacita, arti daripada Injil, Evangelion ini, berarti Tesalonika dong, karena dia tidak membahas salib. Tidak membahas salib berarti penulisnya adalah Paulus. Berarti yang terkutuk adalah Paulus. Kena di situ abang kena di sana. Kemudian saya menceritakan tentang apa yang tertulis di dalam Bible. Saya tidak menghujat, saya tidak mentafsirkan, saya tidak asal seenak dewe seperti yang Anda lakukan barusan. Anda mentafsirkan bahwa Injil lain yang tidak membahas tentang salib. Padahal di situ tidak menceritakan Injil lain tidak membahas tentang salib. Paulus memang tidak mengenal Injil Markus, Injil Matius, Injil Lukas, Yohanes. Paulus nggak pernah menyebut sekalipun Injil-Injil itu. Artinya dia tidak mengenal. Dan Paulus tidak pernah berjuang bersama mereka. Penulis Lukas dan seterusnya. Dia tidak pernah menceritakan tentang catatan-catatan Lukas itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus memang mengakui di dalam Galatia 1 nomor 17, nomor 19, bahwa dia tidak bertemu dengan murid-murid Yesus ketika dia ke Yerusalem. Makanya dia sesumbar. Dia sesumbar mengatakan Injil lain itu terkutuk. Datang Anda bernarasi seenak perut. Berarti yang terkutuk Paulus dengan Bibelnya, Injilnya yang bernama Tesalonika ini. 2 Tesalonika itu tidak sedikit pun bercerita tentang salib. Begitu juga ketika berbicara tentang Filemon. Apalagi Filemon juga tidak berbicara tentang salib. Filemon dan juga Tesalonika. Lagi-lagi Anda menjerat diri Anda dengan pernyataan konyol menurut saya, Bu. Nah, begini. Ada satu hal yang perlu saudara pahami. Ketika kita berbicara mengenai Yohanes 1, data nomor 43. Yesus di situ memanggil Filipus untuk pergi ke Galilea. Lantas Markus 1 nomor 14 di Galilea kemudian Yesus dan Filipus mengajarkan tentang Injil Allah. Jadi mereka mengajarkan tentang Injil Allah. Sepeninggal Yesus, Filipus menerima mandat. Kenapa dia menerima mandat? Karena dia yang dipanggil, ikutlah denganku. Maka setelah Filipus ikut, kita baca di Kisah Rasul 8 nomor berapa itu? Nomor 35, KPR 8 nomor 35, coba Anda lihat. Di situ Filipus menceritakan tentang Injil Yesus. Apakah bukan Injil Allah atau Injil Yesus yang diterima Filipus yang dikatakan terkutuk oleh Paulus? Nah, ini masalah ini. Ini masalah besar ini. Karena Yesus mengajarkan Injil Allah, Paulus mengajarkan Injil juga yang berlainan dengan Injil yang Paulus ajarkan. Semoga Anda paham. Silakan.
tap layar kawan-kawan ya, tap layar sebanyak-banyaknya kawan-kawan. Oke, silakan kita tanding ulang lagi. Oke, baik. Yang pertama, menangis ketika digeruduk. Anak Batak menangis ketika digeruduk. Baik. Masa yang datang ratusan orang, sementara di rumahku kami bertiga, aku, istriku, dan anakku yang masih kecil. Jadi jujur, aku memang sedih waktu itu, ketakutan dan menangis. Dari ratusan orang yang datang, katakanlah bisa kubal-bali 10 orang. Nah, jadi 290 orang lagi kayak mana? Nyawa kami terancam. Jadi memang benar waktu digeruduk itu aku sedikit menangis kawan-kawan ya. Kuakui itu. Tapi ya sudahlah. Yang berikutnya, Injil yang lain itu adalah Injil 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika. Itu tadi kau bilang kan, karena tidak berbicara tentang salib. Dan penulisnya Injil Tesalonika ini siapa? Paulus. Maka Pauluslah yang terkutuk, yang tidak berbicara tentang salib. Roma, Korintus itu berbicara tentang salib. Itu juga ditulis oleh Paulus. Kenapa kau ukur Paulus dengan surat Tesalonika, tidak dengan surat yang lain yang ditulis Paulus? Karena kau menemukan di dalam surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, yaitu di Roma, Korintus, dan banyak lagi, itu menulis tentang salib. Jadi kau jangan mentafsirkan agama kami seenak udelmu, Juma. Mengatakan Tesalonika itulah Injil yang lain. Jangan bisukan dulu apamu, matikan dulu mikmu. Kan itu tadi kau bilang bahwa Tesalonika itulah Injil yang lain. Siapa penulisnya itulah yang terkutuk, kan begitu. Penulisnya Paulus, tapi Paulus juga menuliskan di suratnya kepada Roma, Efesus dan lain-lain berbicara tentang salib. Jadi kau standar ganda lah aku bilang. Standar ganda tidak bisa di tesismu itu tidak bisa. Matikan dulu mikmu bang, berisik kali. Matikan dulu mikmu, nanti hidupkan, berisik. Kok bisa ya? Matikan aja dulu mikmu nanti. Kok jadi Berisik, mic matikan dari aja tadi dulu ya? mikmu. Gimana ceritanya ya? Matikan di sana, Anda yang matikan. Loh, aku sedang berbicara, aku matikan mikku gimana sih? Kau aja matikan mikmu. Nanti kalau giliranmu berbicara, aku matikan mikku. Kayak mana ya? Kayak mana maksudnya? Aku sedang berbicara, masa mikku ku matikan? Tunggu. Matikan aja dulu. Iya, matikan aja mikmu dulu. Matikan dulu mikmu. Mute. Oke, sudah? Oke, baik. Itu tentang Tesalonika, bahwa tesismu itu gagal ya. Kau menuduh Paulus itu memberikan Injil yang lain karena ketika suratnya ke Tesalonika tidak membahas salib. Paham ya saudaraku ya? Sementara Paulus menulis surat ke Roma membahas salib. Kau standar ganda. Kiranya kau paham. Berikutnya, Paulus tidak bertemu dengan murid Tuhan Yesus. Memberitakan firman Tuhan itu enggak selalu bersama-sama, saudara-saudara. Enggak. Ya, Thomas. Kenapa Thomas tidak bertemu dengan Paulus? Karena Paulus itu memberitakan firman Tuhan di Roma, di Korintus, sementara Thomas ke India. Jadi tidak bisa ada alasanmu mengatakan mereka tidak bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus, karena pemberitaan firman Tuhan Yesus itu ke seluruh penjuru dunia. Nggak mesti bersama-sama. Oh, sekali ayo ke sana semua, nggak seperti itu. Jadi diutus berdua-dua seperti yang ditulis dalam Injil Lukas. Yang keenam, Yesus mengajarkan Injil Allah, saudara-saudaraku. Juma, kiranya kau cerdas sedikit. Tuhan Yesus tidak pernah memberitakan Injil Allah. Allah Subhanahu wa taala itu temannya orang Islam, Tuhannya orang Islam, saudaraku. Bukan itu Tuhan yang disembah orang Kristen dan Yahudi, bukan. Selalu kukatakan itu kepada kawan-kawan, kita saling menghormati saja. Jadi tidak pernah Yesus memberitakan Injil Allah. Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesembahannya orang Islam. Kami hormati itu. Jadi kita tidak membicarakan sekarang agama Islam dan kita tidak membicarakan Allah. Karena itu sesembahannya orang Muslim. Yang kita bicarakan sekarang adalah iman Kristen. Dan orang Kristen tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, saudaraku. Paham ya? Jadi jangan menyamanyamakan. Tuhan kita berbeda, nikmati aja. Agama kita berbeda, Tuhan kita berbeda. Kata Allah yang kami pakai itu adalah kata ganti dari sesembahan. Bukan nama Tuhan itu.
Kata Allah yang kami pakai itu ya, itu kata ganti dari sesembahan, bukan tetragrammatonillahi. Jadi Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Injil Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah itu, saudaraku. Paham ya? Saling menghormati aja kita, saling menghormati, nikmati Tuhan masing-masing gitu. Itu. Oke, lanjut. Oke, baik. Jadi gini, Bung. Ketika keberatan saya menyebutkan Injil Allah, maafkan saya, Oke. yang tertulis di Bible Anda begitu. Kata Injil itu juga kan dari Quran. Itu bukan dari Bible. Jadi harusnya Oke. Evangelios Apa bikin? atau kalau Ya, bikin pingin waktunya, kali, bikin waktunya. kalau pingin kali kemudian menggunakan kata Injil, ya silakan aja menggunakan pakai Injil. Tetapi di situ kan tertulisnya ALLAH, mau tidak mau kembali kepada asal kata, yaitu dari Quran Allah. Nah, kalau Anda ingin kembali ke rujukan bahasa aslinya kan Theos. Katakan saja Injil Dewa atau Injil Oke. Tuhan atau Injil apa gitu. Jangan sebut di situ Injil Allah karena begitu tertulis di Bible. Jadi sangat jelas apa yang diurai di dalam kitab saudara. Kalau Anda mengatakan Tesalonika tidak membahas salib, kan itu uraian Anda tadi di awal. Bahwa Injil lain yang dimaksud oleh Paulus adalah Injil yang tidak membahas salib. Jangan ketelan lagi tuh liurnya tuh. Anda sendiri yang mengatakan itu. Kalau Galatia kan itu untuk orang yang di Galatia. Sementara kalau Pelemon itu kan orang yang berbeda, jemaat yang berbeda. Pelemon itu dituliskan kemudian oleh Paulus untuk orang-orang yang ada di Efesus. Sedangkan Tesalonika adalah orang-orang yang ada di Tesalonika, yang ada di Yunani. Itu Anda harus pahami itu. Artinya bahwa ketika Anda mengatakan Injil lain adalah Injil yang tidak membahas salib, iya, Injilnya Paulus dong, Tesalonika dengan Pelemon. Matinya bagaimana? Digorok. Itu fakta, itu real. Jadi lain kali kalau memberikan narasi, tolong yang tidak menghantam akidah agama Anda sendiri, ajaran agama Anda. Injil lain, kenapa saya katakan bahwa Injil Lukas, Injil Matius, Injil Yohanes? Kan dia mengatakan terkutuklah orang yang memberitakan Injil lain, sekalipun malaikat, yang tidak sama seperti yang kami beritakan. Loh, kami di sini Paulus dengan siapa? Dengan murid Yesus. Dia sendiri mengakui tidak bertemu dengan murid Yesus. Berarti dia sendiri dengan krunya sendiri. Berarti Injil yang dimaksud itu bukan yang diajarkan oleh Filipus, bukan yang diajarkan oleh Yesus. Yesus memberitakan Injil Allah di dalam Markus 1:14. Itu bantah itu. Apa buktinya? Satu, Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus ternyata membawa firman, membawa Injil. Dan Injil yang diberitakan Yesus itu adalah Injil Allah. Allah memang Injil Bapa yang diterima dari Bapa yang Yesus sampaikan kepada muridnya, bukan Injil Paulus. Beda dengan Injil Paulus. Injil Paulus dituliskan berdasarkan kehendak dia sendiri, bukan karena firman Tuhan. Berbeda dengan Yesus. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kalau Paulus, aku berkata-kata dari diriku sendiri, bukan firman Tuhan yang aku beritakan. Beda kelasnya. Jadi Yesus memberitakan Injil Bapa, Filipus memberitakan Injil Yesus. Dua manusia ini saling tarik-menarik. Yohanes 1 nomor 43. Yesus memanggil Filipus. Kemana? Ke Galilea. Untuk apa? Beritakan Injil Bapa. Lalu kemudian di Injil Bapa ini Yesus memberikan kepada Filipus. Filipus menceritakannya kembali. Masya Allah, barakallahu fiik. Subhanallah. Sahabat Zos. Syukran. Syukran, Masya Allah. Jadi ketika kemudian dikatakan di dalam kitab saudara, Filipus memberitakan Injil Yesus. Mana Injil Yesus ini? Jangan-jangan ini yang diurai di Al-Quran. Injil Yesus ada, Injil Bapa ada. Lah, Paulus memberitakan Injil yang mana? Meskipun ada malaikat dari langit memberitakan Injil yang lain daripada yang kami beritakan, terkutuk, bukan main-main loh, terkutuk.
Injil Lukas terkutuk, Injil Markus terkutuk, Injil Matius terkutuk, Injil Yohanes terkutuk. Terkutuk. Kenapa terkutuk? Karena Paulus tidak memberitakan 4 Injil ini. Terkutuk. Jadi Paulus mengutuk Injil 4 itu. Kalau Anda mengatakan, oh tidak Bang Suma, yang dikutuk itu yang tidak memberitakan tentang penyaliban. Loh, Paulus juga tidak memberitakan tentang penyaliban melalui Tesalonika, tidak. Melalui Filemon juga tidak. Ya kembali lagi ke Paulus. Jadi hanya ada 2 Bung yang terkutuk. Apakah penulis kitab kanonik atau Paulus sendiri yang terkutuk? Salah satunya atau dua-duanya. Itu fakta, itu real. Itu mungkin penyebabnya sehingga kitab Anda direvisi setiap saat. Mungkin karena penulisnya dikutuk semua. Begitu saudaraku, silakan. Oke, matikan aja mic-mu Juma. Kalau aku bicara kau matikan aja mic-mu karena agak berisik di situ. Oke, baik kawan-kawannya, kita lihat ke kamera. Makanya aku bilang, inilah orang yang selalu memutar-mutar. Tidak ada dikatakan Injil yang lain, kawan-kawannya. Galatia 1:8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi bukan Injil yang lain, saudara-saudaraku, Injil yang berbeda. Apakah berbeda antara Injil Matius dengan Injil Markus? Enggak, sama. Bagaimana dengan Injil Lukas? Apakah berbeda? Enggak. Sama, Yesus disalib, bangkit dari kematian. Injil Yohanes, enggak berbeda. Ya, sama. Injil yang lain yang mengatakan Yesus tidak disalib itulah Injil yang berbeda. Jadi bukan Injil yang lain dikatakan, Injil yang berbeda. Baik Injil 4 Injil sinoptik. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 penulis Injil ini. Apakah berbeda? Enggak, sama kok. Yesus lahir, disalibkan, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga. Jadi Injil yang berbeda itulah yang terkutuk. Apapun itu kalianlah yang tahu itu. Ya kalau menurut aku Injil yang berbeda itu ya yang berbeda namanya juga sudah berbeda itu. Baik. Jangan sebut Injil Allah. Sekali lagi saudaraku, sekali lagi sorry ya. Allah Subhanahu wa taala itu Tuhannya orang Islam, saudaraku. Kami orang Kristen enggak menyembah itu. Paham ya? Kita saling menghormati saja. Silakan kau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Gak ada kami larang itu. Kami hormati. Tapi kalau kau anggap kami orang Kristen menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya sorry banget. Aku tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita berbeda, agama kita berbeda. Saling menghormati saja kita. Itu ya. Jadi Injil Allah bukan Injil Allah Subhanahu wa taala, bukan, berbeda saudaraku. Saling menghormati aja kita. Baik. Matinya digorok. Ya. Bahwa kematian para pemberita-pemberita Injil itu ya memang kita akan mengalami martir, kawan-kawannya. Seperti aku 2 kali dimasukkan ke Injil itu. Nah tetapi kawan-kawan, aku beri kalian kuliah gratis lah, nggak apa-apa ya, karena kalian sudah menonton aku. Kita masuk kata Injil. Injil itu apa sih? Injil itu, jangan kawan-kawan berpikir Injil itu kitab, bukan. Injil itu berasal dari bahasa Yunani Evangelion, yang artinya kabar baik, bukan kitab itu. Maka kalau ada yang mengatakan Injil turun dari langit, sebuah buku, jadi berbeda paham kita. Injil yang diberitakan di dalam Kristen adalah kabar baik, bukan kitab. Aku juga sedang memberitakan Injil kepadamu sekarang. Aku memberitahukan kepadamu kabar baik, bahwa kedatangan Yesus ke dunia itu untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, supaya kalau mati nanti arwahnya itu tidak melewati alam kubur, supaya kalau mati nanti arwahmu itu tidak masuk ke alam kubur, tetapi ke surga. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah melepaskan arwahmu dari alam kubur. Matius 27 ayat 52 dan 53. Dan kuburan-kuburan terbuka, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus. Matius 16 ayat 18. Aku akan mendirikan jemaatku, ini kata Yesus, aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Itulah kabar baik, itulah Injil. Ingat ya, Injil itu bukan satu kitab, bukan.
Tapi Injil itu adalah kabar baik. Jadi kabar baik itu supaya kalau kau mati, kau tidak mengalami siksa kubur. Supaya kalau kau mati tidak melewati alam kubur, ikut Yesus. Itulah kabar baiknya. Kalau untuk kehidupan di dunia ini, iblis pun bisa memberkatimu, bisa. Tapi satu-satunya yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun adalah membebaskan arwahmu dari alam kubur itu. Hanya Yesuslah yang bisa membebaskan arwahmu dari alam kubur itu. Supaya jikalau kau mati, arwahmu itu tidak masuk ke alam kubur, tapi ke surga. Itu kabar baiknya, itu Injilnya. Paham ya? Maka sering kukatakan kepada penonton-penontonku, terutama yang sudah ujur, ayo sebelum kau mati terima Yesus, supaya arwahmu tidak masuk ke alam kubur. Karena iblislah penguasa alam kubur itu. Ingat ya, Yesus sudah membebaskan arwah manusia dari alam kubur. Matius 27 ayat 52 dan 53. Yang lain, ya maaf saja. Aku tidak menemukan ada yang bisa membebaskan dari alam kubur selain Yesus. Kalau hanya janji-janji saja, ya banyak gitu ya, pendeta-pendeta banyak berjanji. Tapi yang terbukti membebaskan dari alam kubur adalah Tuhan Yesus Kristus. Itulah Injil itu. Itulah kabar baik itu. Oke bro. Paham ya? Kalau sudah paham jangan diulang-ulang lagi. Silakan bro, silakan. Oke, baik. Saya balikkan kamera saya juga ya, supaya saya kasih data Ya. biar Ya. teman-teman juga melihat bahwa data yang saya sajikan itu memang ada. Nih. Jadi di sini diceritakan di KPR 8 nomor 35. Di sini diceritakan bahwa maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari Nas. Nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Jadi Nas di sini kalau kita melihat di original teksnya, maka dia akan menuju kepada grape. Ini ada kata Nas. Kita tekan kata Nas di sini itu grape. Grape, apa kata grape ini dalam bahasa Indonesia? Nih, kitab suci tuh. Grape, kitab suci. Berarti yang diceritakan tentang Injil, ya kitab suci dong. Kitab suci. Kemudian, kita kembali kepada poin yang Galatia 1. Ketika Anda berkelit mengatakan bahwa di Galatia 1 itu dikatakan bahwa Injil yang kami beritakan ini berbeda, ini kata beda ya yang Anda gunakan. Tapi di terjemahan lama disebutkan bukan berbeda. Ini TL. Nih, sekalipun memberitakan kepadanya dikatakan bahwasanya Injil lain. Bukan Injil berbeda. Bahkan dikatakan memberitakan Injil yang bertentangan. Ini Injil lain, nih. Injil lain. Mana yang lain? Injil lain. Kabar baik itu. Ini Injil lain. Tadi Injil berbeda, di terjemahan lama Injil lain. Berbeda berarti berbeda itu lain. Tidak sama berarti artinya. Jadi Anda cuma memainkan kata yang cocok untuk sekolah minggu, tidak cocok dengan saya gitu. Jadi saudara anak Batak, yang kita bahas di sini adalah apakah Paulus mengajarkan Lukas, buku Lukas? Apakah Paulus mengajarkan buku Matius? Gitu. Kalau tidak, berarti terkutuklah dari penulis kitab tersebut. Anda kalau lari kepada terjemahan Evangelion, kenapa enggak dari awal? Kenapa Anda tidak membahas dari awal bahwa yang dimaksud di sini bukan buku, tetapi di awal itu adalah yang tidak memberitakan tentang penyaliban. Setelah Anda kesasar, tidak menemukan jawaban di sana, apalagi Filemon dan juga kitab Tesalonika itu tidak memberitakan salib, Anda lari kemudian ke terjemahan Evangelion tadi, kabar gembira. Sama aja, kabar gembiranya mana di Filemon? Kabar gembiranya mana di Tesalonika tentang salib? Kan gak ada juga. Terkutuk lagi Paulus karena memberitakan kabar gembira yang tidak sama seperti yang lain. Dia sendiri yang tidak menuliskan kepada jemaat yang ada di Efesus, yang ada di Yunani sana. Itu fakta.
Anda tidak bisa kemana-mana. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, kalau yang dituliskan Lukas itu firman Tuhan, wahyu dari Tuhan, kenapa Lukas tidak mempraktekkan isi Lukas? Kenapa penulis Matius tidak mempraktekkan kitabnya sendiri? Seperti Nabi Musa mempraktekkan kitabnya sendiri. Seperti Nabi Daud mempraktekkan isi kitabnya sendiri. Paulus tidak mempraktekkan isi kitabnya sendiri. Markus menulis tapi tidak praktekkan kitabnya sendiri. Kenapa begitu? Kalau wahyu Tuhan, maka terikat. Yang harus mempraktekkan lebih dulu adalah yang menerima. Catat itu baik-baik. Kalau wahyu Tuhan terikat kepada mereka. Tapi faktanya, Paulus tidak terikat Lukas. Lukas tidak terikat kemudian tulisan-tulisan Paulus. Begitu juga penulis lainnya. Masing-masing tidak saling terikat. Masing-masing berdiri di kitab mereka sendiri. Apakah ini firman Tuhan? Kan itu pewahyuan yang Anda bahaskan. Tema yang Anda pilih. Nah sekarang, mana buktinya Lukas mempraktekkan sunat pada hari ke-8? Tolong tunjukkan di mana Lukas disunat. Dia mencatat Yesus pada bab 2 nomor 21 22 pada hari ke-8 Yesus disunat. Apakah Lukas disunat? Mana buktinya? Dia menulis tapi dia tidak mempraktekkan. Itu teori omong kosong aja berarti. Silakan. Oke, ya baik. Bagaimana dia mempraktekkan sunat? Contoh seperti rasul-rasul yang lain lah, Petrus. Bagaimana Petrus mau menunjukkan sunat kepadamu? Wah, Petrus itu udah dewasa mengikut Yesus. Tapi sebagai orang Yahudi, mereka disunat pada usia 8 hari, saudara-saudara. Aku pikirlah Juma ini punya kualitas, rupanya 0. Mungkin di dalam agamamu kau pintar Juma. Tetapi mendengar narasimu tadi tentang agama Kristen sangat memalukan sekali. Tesalonika itu bukan Injil. Tesalonika itu nama kota. Injil itu ada 4 Injil sinoptik. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Injil itu bukan kitab. Injil itu secara etimologi, Injil ini berasal dari bahasa Yunani, evangelion, yang artinya kabar baik. Aku sekarang sedang memberitakan kabar baik kepadamu. Aku sedang memberitakan Injil. Injil itu bukan satu kitab, saudaraku. Tapi memang mungkin dia dalam ajaran agamamu atau di dalam apa yang kau ketahui, Injil itu satu kitab. Makanya jangan laga, jangan ukur sudut pandang iman Kristen dengan sudut pandang agamamu. Ya di situ dia kesalahannya. Kalau di agamamu Injil itu satu kitab, ya sudah kita hormati. Tapi di dalam agama Kristen, Injil itu bukan satu kitab. Injil itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya evangelium atau kabar baik. Gitu loh. Kabar baik tentang keselamatan yang dibawa Tuhan Yesus, yaitu ketika membebaskan arwah manusia dari alam kubur. Tapi ya sudahlah, bosan penonton. Oke, berikutnya. Kenapa enggak kau katakan theos? Kenapa kau menggunakan kata Allah dan segala macam? Gini saudara, Tuhan kami mengerti seluruh bahasa. Sekalipun kami memuji Tuhan dengan menggunakan bahasa Batak, Tuhan kami mengerti karena Tuhan kami itu Tuhan universal yang mengerti seluruh bahasa. Jadi kami menggunakan kata Injil itu, katakanlah itu dari bahasa Arab. Sekalipun kami beribadah kepada Tuhan menggunakan bahasa Arab, Tuhan kami mengerti karena Tuhan kami bukan Tuhan lokal. Tuhan kami adalah Tuhan semesta alam yang mengerti segala bahasa, saudaraku. Jadi kata-kata yang kami pakai itu ya bisa dipahami Tuhan kami itu. Baru berikutnya mempraktekkan Injil. Mempraktekkan bagaimana? Di dalam Injil dikatakan baptis. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus, Matius 28 ayat 19. Jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu kan Yesus yang ngomong, saudara. Dan seluruh murid-murid Tuhan Yesus melakukan itu, termasuk Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kan banyak membaptis.
Yohanes memberitakan firman Tuhan ke Efesus, membaptis di sana orang, satu-satunya adalah yang terkenal itu Santo Polikarpus membaptis, yang menjadi penerusnya secara hierarkis Santo Irenaeus. Santo Irenaeus membaptis, memberitakan firman Tuhan. Penerusnya secara hierarki itu Hippolytus. Jadi memang para murid Tuhan Yesus secara hierarki sampai gereja Katolik sekarang itu semua membaptis, artinya melaksanakan apa yang dituliskan dalam Injil, kawan-kawan. Kan itu yang tertulis dalam Injil. Baptislah mereka. Siapa yang percaya, ini ya, tunjukkan dulu ya kawan-kawan ya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Maaf saudaraku ya, ini perintah Tuhan Yesus ya. Jangan nanti kalian bilang enggak ya. Ini Yesus yang ngomong saudaraku ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Enggak ada tertulis di sini kata Yesus. Siapa yang percaya dan disunat akan diselamatkan. Tapi payah ya, ini di Konoha ya. Yang tertulis di situ, siapa yang percaya dan dibaptis, itu kata Tuhan Yesus. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Makanya aku dibaptis. Paham ya? Jadi seluruh orang Kristen melakukan apa yang tertulis dalam keempat Injil sinoptik itu, gitu saudaraku. Kalau kau mengaku pengikut Yesus, ingat ya, kalau kau mengaku pengikut Yesus, kau harus baptis, bukan sunat. Karena Yesus memerintahkan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kalau kau mengaku pengikut Yesus, kan begitu. Tapi kalau kau bukan pengikut Yesus, pengikut Tuhan yang lain, ya silahkan saja, saling menghormati aja, toleransi aja. Tapi kalau kau mengaku pengikut Yesus, harus dibaptis, bukan disunat, gitu loh saudaraku. Jadi mari kita toleransi, saling menghormati agama kita masing-masing itu. Oke. Ada beberapa hal yang menarik yang semestinya Anda konsen terhadap pembuktian kalau kitab Anda itu wahyu dari pencipta langit dan bumi, tapi Anda malah berkutik di hal-hal yang tidak penting. Nah, sekarang saya ingin bukti setelah Anda bernarasi banyak hal yang ganjil di sini. Yang pertama, Anda mengatakan bahwa Lukas disunat. Dalilnya mana? Anda ingin mengatakan dia orang Yahudi? Bukan. Lukas itu bukan orang Yahudi. Dia orang Yunani. Dia non-Yahudi. Dia lahir di Antioquia. Ya. Nah, sekarang ketika dia dewasa menulis surat tentang Yesus dan itu adalah wahyu dari Tuhan, kenapa Lukas tidak mempraktekkan? Oh, karena dia sudah dewasa. Bukankah Abraham juga sudah tua, baru sunat? Kenapa dia nggak mempraktekkan? Kenapa dia cuma berteori kalau itu firman Tuhan? Firman Tuhan sendiri kok dia langgar. Terus tunjukkan di mana Lukas pernah dibaptis. Saya minta dalil. Lukas dibaptis itu di mana tertulis? Satu, dia tidak sunat. Dua, dia tidak dibaptis. Tuh, Yesus ke sinagoge ibadahnya, Mikdas. Dia membaca Torah. Di mana Lukas ke Mikdas? Di mana hari Sabat menjadi hari ibadahnya daripada Lukas? Di mana pernah dia membaca Torah Lukas ini? Tidak ada. Terus Anda tadi mengatakan Injil itu ada 4 kawan. Injil itu ada 4 kawan. Tesalonika bukan Injil. Filemon bukan Injil kawan. Cuma 4 kitab. Loh, begitu Anda sudah mengucapkan bahwa cuma 4 kitab yang disebut Injil, Tesalonika bukan Injil, cuma 4 kitab. Sekarang Anda mengatakan kitab itu bukan, Injil itu bukan kitab. Apa nggak pengaruh minuman abangku ini, saudaraku ini? Kemana? Kemana maksudnya? Anda mengatakan bahwa Tesalonika itu bukan Injil. Injil itu cuma 4. Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Habis itu Anda mengatakan Injil itu bukan kitab, tapi kabar gembira. Bagaimana ceritanya Anda berbicara tapi kemudian Anda ingkari sendiri? Kemudian saya minta datanya, ya. Di mana Yesus bisa segala bahasa? Tuhan Anda kasih dalil. Anda
tadi mengatakan Tuhan kami bisa semua bahasa. Ya coba buktikan dalilnya di mana Yesus bisa semua bahasa. Di mana Yesus itu maha tahu. Di mana Yesus di mana kemudian Lukas dibaptis. Buktikan itu semua. Kalau apa yang ditulis Lukas, apa yang ditulis Markus itu adalah firman dari Tuhan. Buktikan kalau dia mempraktekkan enggak. Lukas praktekkan tulisannya tidak. Lalu kemudian Anda mengatakan Yesus itu mengajarkan tentang percaya dan baptis. Kacau. Yesus mengatakan kalau mau selamat, lakukan segala perintah yang ada di Taurat meskipun yang paling terkecil. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil, tempatnya neraka. Lagian Yesus membaptis. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Tunjukkan dalilnya di mana Yesus pernah baptis orang. Gak ada. Gak ada Yesus pernah membaptis orang. Jadi saudara, saya katakan kepada saudara, kalau memang kitab Anda itu firman Tuhan, Injil mana yang dimaksud oleh Paulus yang berbeda dengan Injilnya? Lukas, Markus, Matius, apakah Paulus pernah mengajarkan Injil itu? Tidak pernah. Jadi saya simpulkan, karena nggak ada jawaban, saya simpulkan bahwa yang terkutuk menurut Galatia 1:8, kalau bukan penulis 4 kitab ini, Paulus, atau dua-duanya yang terkutuk. Kenapa? Karena Yesus memberitakan Injil juga. Filipus memberitakan Injil juga. Injil yang diberitakan Filipus itu adalah grape, kitab suci, yaitu Injil Yesus. Kemudian Yesus memberitakan Injil Tuhan, Injil Bapa, Injil Dewa. Yesus memberitakan firman dari langit. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk katakan aku sampaikan. Berarti Injil Yesus, Injil Tuhan, Injil Bapa, Injil Allah adalah firman Allah yang datang kepada Yesus, bukan tulisan Paulus. Berarti terkutuk. Paulus terkutuk, Lukas, Markus, semua terkutuk. Karena Yesus memiliki Injil Bapa, Filipus juga memiliki Injil. Silakan. Baik. Oke. Ya. Yang terkutuk itu yang palsu. Sekalipun kau mengatakan Paulus terkutuk, itu tidak akan bisa. Karena yang asli tetap asli gitu ya. Hanya yang palsu yang terkutuk. Baik. Yang pertama dulu. Di mana Yesus mengetahui seluruh bahasa? Matikan dulu mic-mu. Coba kau baca dulu ini. Jangankan seluruh bahasa, isi hati pun dia tahu. Tetapi Yesus mengetahui isi hati mereka. Lukas 9 ayat 47. Jangankan kau berbahasa apa, tak kau ngomong pun, Yesus sudah tahu. Paham ya? Karena Yesus itu adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jangankan bahasa. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 19, jadikan seluruh bangsa muridku. Kok bahasa kau bilang? Jangankan bahasa. Yesus tahu isi hati mereka. Lukas 9 ayat 40. Itu tadi bisa semua bahasa. Jangankan bisa semua bahasa. Yesus tahu isi hatimu. Yang kedua, Injil bukan kitab. Capek lah menerangkan bolak-balik. Secara etimologi Injil itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu Euangelion, yang artinya kabar baik. Jadi Injil Yohanes artinya kabar baik yang ditulis oleh Yohanes. Injil Matius artinya kabar baik yang ditulis oleh Matius. Jadi ada 4 Injil sinoptik, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudaraku. Yaitu iman kami Jumat. Apalagi mau ku bilang sama kau? Aku sudah berusaha dengan sabar mengajari Alkitab itu kepadamu. Nah, berikutnya. Tesalonika itu surat-surat Paulus, bukan Injil itu. Makanya ketawa-ketawa tadi orang Kristen kan. Di kolom komentar. Surat Paulus ke Roma. Bukan itu keempat Injil sinoptik. Keempat Injil sinoptik itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu. Tapi udahlah bolak-balik nggak enak ya. Yang ketiga, 3 tambah 9 berarti udah 12 pertanyaanmu. Oke, nih lihat ke layar dulu. Nah, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun
baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang atau salah seorang asing tetapi tidak termasuk keturunanmu. Nah, jadi sunat itu kawan-kawan harus berumur 8 hari. Tapi ya sudahlah, ini sunat di dalam Alkitab ya. Kalau kalian ada yang disunat sesudah dewasa, ya itu urusan agama kalian. Kita saling menghormati aja. Tapi sunat menurut kitab suci saudaraku harus umur 8 hari. Memang di dalam Alkitab ada disunat yang sudah dewasa. Itu sunat karena kasus tali air. Bacalah Kejadian 34 itu. Ya, sunat yang sudah dewasa itu sunat karena kasus tali air. Makanya nggak jauh-jauh dari selangkangan. Paham ya? Kejadian 34. Bacalah. Waktu Dina diperkaos atau diruda paksa oleh Sikem, anaknya Hemor. Jelas di Alkitab semua itu tertulis. Maka orang Yahudi ataupun orang Kristen yang jikalau sunat karena kitab suci harus umur 8 hari, saudaraku. Itu tentang sunat. Tapi ya sudahlah. Mungkin kau kalau tak menyesatkan, kalau tak menghujat kau enggak makan. Aku sudah menjelaskan kepadamu yang tertulis di dalam Alkitab tentang sunat itu. Baik, yang berikutnya yang terkutuk. Ciri-ciri yang terkutuk itu kan dituliskan di dalam Alkitab, saudara. Paham ya? Tapi nanti kalau kita bongkar ini, gimana ceritanya? Yang terkutuk itu kan yang palsu. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga, malaikat dari sorga. Dari sorga itu malaikat berdosa yang memberitakan Injil yang berbeda. Di mana tempatnya? 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, lalu melemparkannya ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa-goa yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi malaikat yang terkutuk di situ bukan manusia, yaitu malaikat yang di dalam goa itu. Bukan manusia di situ yang terkutuk, bukan nabi itu. Tapi malaikat yang berdosa yang disimpan di dalam goa itu. Itulah yang terkutuk itu. Kalau kau menyelidiki kitab-kitab suci, kan itu tertulis. Sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga memberitakan kepada Injil yang berbeda itu. Itulah yang terkutuk. Dan ciri-cirinya ada di Alkitab. Kalau mau kau kita bahas, kita bahas. Kalau enggak apa-apa. Oke gitu ya. Gini aja, Bang Juma. Ya sebentar dulu Bang Juma, gini. Kalau kira-kira mutar hanya bolak-balik di situnya pertanyaan abang, biar kita akhiri aja. Tapi kalau ada pertanyaan yang lain kita lanjut. Tapi kalau bolak-balik mentok-mentok di situ Bang Juma, bosan penonton. Yang mana menurut abang? Iya, jadi gini, Anda tidak Ya. memberikan jawaban, hanya asumsi, mutar-mutar dan seterusnya gitu. Gini, Terkait dengan Injil bukan lain, kayak gitu. Anda mutar-mutar. Ya kan gitu faktanya dari tadi berapa putaran cuma mutar-mutar beneran. Mutar sana Gini sini. Bang, nuduh gini, yang lain. dengar dulu Bang. Apa Dengar dulu. jawabannya? 10 kali pun kau jawab, tetapi itu jawabanku. 10 kali pun Iya, berarti- kau tanya, tetapi Berarti itu nggak ada jawabanku. Jadi, jawaban. bukan tidak ada jawaban, kau tidak menerima jawaban. Jadi Loh, kalau sekarang tidak begini, ada Bung. lagi, Oke, udah. oke. Kira-kira ku tanya kau, Dengarkan sekarang ku tanya saya. kau. Sebentar, bertanya kau. Dengarkan dulu. Masih ada pertanyaan. Udah. Apalagi kan kata pas pewahyuan, ya kabur dia teman-teman. Menangis, mengharapkan bisa memenangkan diskusi lawan Bang Suma, tapi ternyata menggali kuburan sendiri. Wow. Pernyataan terakhirnya 2 Petrus 2 nomor 4. Nggak malu dia. Maria pada hari Minggu pagi-pagi dia masuk ke goa, tapi dia tidak menemukan mayat Tuhannya. Yang ditemukan hanya 2 malaikat di dalam gua. Malaikat
malaikat itu berkata kepada Maria, siapa yang kau cari, ibu? Maria bertanya, tidakkah kau melihat mayat Tuhan kami di sini? Di dalam gua ada 2 malaikat. Kata malaikat kepada Maria, mayat Tuhanmu sudah bangkit dan dia pergi ke Galilea. Katanya di sana dia akan bertemu dengan murid-muridnya. Kata siapa? Malaikat. Di mana? Di dalam goa kuburan tempat Tuhannya anak bata disimpan. Berarti yang bertemu dengan Maria menurut Efesus 2 nomor 2. 2 Petrus 2 berarti yang bertemu dengan malaikat adalah, menurut anak Batak adalah malaikat yang adalah iblis. Sekalipun kami atau malaikat dari surga yang memberitakan Injil lain. Oh, bukan Injil lain, Bang. Injil yang berbeda. Berbeda dengan lain itu ternyata beda dan lain. Jangan nantang-nantang kalau ilmumu masih minim. Aku belum bertanya, baru 2 pertanyaan tak terjawab. Kenapa Lukas tidak memperhatikan isi Lukas? Kenapa Lukas tidak dibaptis? Dan satu kebohonganmu barusan. Kau berbohong. Kau bilang Lukas 9 nomor 40 bercerita tentang Yesus mengetahui seluruh isi hati muridnya. Bohong kamu, dompret. Tak ada bunyinya Lukas 9 begitu. Kamu mulai jadi penipu lagi. Tadi kau bilang tidak akan aku bahas tentang agamamu. Tapi ujungnya tadi kau mengatakan aku akan bahas lagi agamamu. Kan babi. Lain di mulut, lain di hati. Lain di teori, lain di praktek. Saya bertanya tentang Injil Allah yang dibahas Yesus. Juga bertanya tentang Injil Yesus yang dibahas Filipus. Tapi keok tidak kesentuh ke sana. Padahal saya ingin bertanya, Injil Allah yang diberitakan Yesus, apakah Injil Lukas, Markus, Matius, Galatia, dan seterusnya? Kalau tidak berarti lain dengan Injil yang Paulus beritakan. Mana yang terkutuk? Injil Yesus apa Injil Paulus? Semuanya hancur berantakan. Oke teman-teman sekalian, saya kalau jadi orang yang seakidah, seagama dengan anak Batak tadi, aku malu membahas tentang pewahyuan Galatia 1:18 mencret. Aku belum apa-apa. Aku tadi pingin dia bahas Islam juga biar aku melakukan penekanan. Aku nggak bisa melakukan penekanan. Dia cerdik. Tadinya 2 arah. Kalau cuman 1 arah, aku cekek lehernya, dia mati tidak hormat. Karena nggak membahas Quran. Tapi kalau membahas Quran tadi, aku matikan dia dengan 2 langkah. Di dalam Islam dilarang membunuh lawan yang tak berdaya. Tak boleh. Kita membunuh lawan ketika mereka melawan. Ini nggak ada perlawanan, cuman pasrah doang. Sudahlah. Tesalonika tidak membahas tentang salib. Filemon juga tidak membahas tentang salib. Dan kitab yang tidak membahas tentang salib katanya Injil pelusu. Injil pelusu dan penulisnya terkutuk. Pelusu dong, matinya terkutuk.
ditutup dong, disembelih. Lalu dia mengatakan, aku nggak mau bahas agama lu, kata dia. Ujung-ujungnya aku akan membahas agama lu. Udah kepepet. Udahlah Bang Suma, kalau nggak ada lagi, belum selesai kun jawab langsung keluar. Aku belum menjawab langsung menghilang di peredaran. Tonton itu guru kalian, tonton tuh sudah bawa nama. Aku sebagai keluarga Batak malu punya wakil pendebat pakai nama Batak, ilmu nihil. Cuman modal semangat doang dengan kalung yang besar. Ilmu nggak ada. Aduh, ini yang nantang kayak gini kelasnya. Malukan. Kelas jangkrik. Kelas jangkrik teman-teman. Susah dia mau menghadapi kita, susah. Ilmu nihil, tak ada ilmu. Mungkin ada pengobat rindu, pengobat lukanya anak Batak di sini, silakan naik. Dia langsung marah-marah naik ke sini kan. Halo, semangat malam Cak Ayu. Gimana itu menunjukkan ajaran kasih tapi marah-marah kan? Kang mau naik, silakan Kang kalau mau naik Kang. Halo, semangat malam. Ya, selamat malam Bang Suma. Siap juga Bang. Bagaimana Anda menanggapi wakil Anda tadi, anak Batak? Monggo silakan buka kamera. Buka kamera boleh kah? Sedangkan Nabi kau saja suruh lamun ada fotonya. Masa wajib kita kamu diskusi bukan makuliah lihat. Anda cebok dulu sana pakai air menyan. Jangan lupa campur serbuk besi bekas las biar bersih pantatmu. Bukannya mau nak perbaiki tambalan bocor tadi anak anak Batak malah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, si anak Batak, saya kecewa jujur Gurunda, kecewa dengan dia ya. Dia yang bikin tema duluan, pewahyuan dan kemurnian kitab suci, tapi di sisi lain pas begitu naik Gurunda, dia membatalkan tema itu. Ternyata dia ada yang bisikin ke dia Gurunda. Ada yang bisikin ke dia, jangan bahas Islam dulu. Kalau lu bahas Islam dulu katanya, lu susah ke Amerika. Pasti kan ini masih bebas bersyarat dia tuh. Nah kalau dia nyenggol-nyenggol Islam ya masuk lagi Gurunda. Dia takut di situ. Ada yang bisikin. Ya udah nggak apa-apa. Silakan nanti ikut edis di sana. Jadi ya nanti kalian nggak bebas. Siap. Halo saudara. Saya cari korban berikutnya ya Gurunda buat besok-besok. Siap. Oke, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Dirgom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, saya Muslim Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kita support, kita beri semangat. Jangan lagi tuh abang, doakan di bawah aja. Bang, bisa ndak diskusi ndak pakai? Di sini harus pakai kamera abangku yang ganteng. Oh begitu ya. Iya. Nanti saya takutnya Allahu Akbar kebergeruduk kayak anak Batak. Allahu Akbar halal darahnya. Kalau Kenapa nangis ya? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bang Zuma, salam damai. Iya, salam damai. Izin bertanya boleh ya? Saya Kristen Bang. Silakan. Halo saudara Gisman, kita sapa dulu teman kita di bawah. Halo. Oh iya, selamat malam juga Pak Juma. Saya ini seorang Kristen mau bertanya. Buka kameranya Bang. Kenapa orang Islam suka minum kencing untuk?
Silakan buka Kenapa kamera. orang Islam suka minum kencing? Silakan buka kamera. Nanti saya jawab itu. Silakan. Silakan abang. Buka kameranya. Oh, kabur dia. Ya, gimana Bang Ton? Gini, kan dalam hadis Kenapa hadis kau itu suka ada minum kencing? ini yang mana dulu sih? Abang Wagiman dulu ya. Kasih dalilnya Bang. Di mana umat Islam minum kencing unta itu dalilnya di mana? Kenapa kau suka minum? Yang saya tahu di Bible itu yang minum kencingnya sendiri, makan teknya sendiri itu di Bible. Yang bakar roti di atas teh kering itu kan di Bible tuh ajarannya. Mana dalilnya umat Islam itu disuruh minum kencing? Ada. Jangan karena kebencian abang ini menyatakan sesuatu tentang Islam tanpa dalil. Oke. Saya lagi Bang ya. Bang Ya, Zuma. silakan Bang Tony, silakan. Menurut Abang Zuma, mana yang lebih Siap. mulia? Kurma atau buah pisang? Kurma atau buah pisang? Kok Mana yang jadi lebih mulia? Kenapa jadi mulia Bang ya? Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah halal itu mulia semua. Yang penting halal. Kenapa hanya kurma yang disunahkan? Ya, karena pada zaman itu Rasulullah yang mengajarkan itu. Dan kenapa kurma tidak tumbuh di Indonesia? Ya, wallahu alam. Nggak tahu Iya. aku, mungkin hikmahnya supaya kita ke sana berziarah. Apakah terasa tidak adil Tuhan itu kalau kurma cuma ditumbuhkan di Arab tidak di Indonesia? Oh, adil dong. Kan Tuhan menciptakan segala sesuatunya berdasarkan kadarnya. Bisa jadi di Indonesia belum bisa kemudian untuk dibudidayakan. Begitu. Tanya kepada orang yang minumnya, itu kan ditujukan kepada orang kafir itu. Bukan untuk orang Islam. Orang kafir yang datang pada masa itu kepada Nabi Muhammad. Saya mau kencing onta, gue minum, yang penting saya tidak menyembah Tuhan yang dipantek oleh orang Romawi di tiang salib. Itu abangku. Mau makan tai sekalipun yang penting jangan menyembah bangkai. Gitu dong. Coba-coba yang punya ilmu lah. Yang punya ilmu. Yang punya ilmu naik ke atas. Jangan yang cuman karena kebencian doang. Halo, semangat malam. Kenapa Halo. Bang? Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sahabatku, saudaraku. Siap. Salam dari Kuala Lumpur. Oh, Masya Allah. Iya Bang. Saya selalu mengikuti tentang Zuma punya diskusi ya bersama dengan maling-maling kundang yang lain ya gitu kan. Iya. Oke, dia gini ya, saya apapun saya mengikuti selalu diskusi Anda bersama dengan teman-teman dari Indonesia ya. Saya dari Siap. Malaysia ini amat terharu dan berbangga dengan apa yang Anda sampaikan tentang kebenaran agama. Amin. InsyaAllah. Masya Allah, saya terlalu teruja untuk selalu juga mengikuti apa yang Anda sampaikan, ya kan, untuk menerangkan bahwasanya Islam ini adalah agama yang sumur, agama kebenaran gitu kan. Alhamdulillah. Cuma saya mau berkongsi satu kisah di mana ya, sebenarnya saya mau enggak mau untuk mengganggu apa Zuma punya live kan. Cuma saya harap Zuma teruskan apa yang mau nak disampaikan sebagai dakwah, sebagai badan dakwah gitu. Kerana kami di Malaysia enggak boleh begini. Iya Di Bang, Malaysia yang tahu. dia ada sekatan. Ya,
Ya, di Malaysia dia ada sekatan. Contohnya seperti macam berlaku di Dr. Zakir Nail gitu kan. Iya. Ya, dia membuat perbandingan agama aja gitu kan. Jadi akhirnya dia mendapat suaka politik di pelindungan di Malaysia juga. Walaupun di Malaysia juga dia dapat ancaman. Maksudnya enggak boleh dibicara tentang apa ya perbandingan dari segi agama aja gitu. Tapi saya amat teruja di mana Zuma sendiri terus meneruskan perjuangan ini demi agama kita, demi Rasulullah, demi Allah. InsyaAllah. Kan. Saya berharap sangat supaya jangan terhenti dengan desakan, dengan ancaman gitu ya. Siap abang, siap. Baik, barakallah selalu ya Zuma. Teruskan. Amin. Teruskan perjuangan. Lillahi ta'ala. Baik. Terima kasih banyak. Maaf ya. Kasih. Baik. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih abangku, sehat selalu. Halo, semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga, salam penuh kebahagiaan buat kita semua. Siap. Maaf bang, maaf. Kita ingin diskusi dengan non-muslim. Kalau ada hal penting yang ingin disampaikan saudara-saudara saya muslim, silakan nge-DM. Insya Allah saya jawab. Yang penting jangan alay. DM-nya jangan alay, jangan hal pribadi yang dasar. Anak bata menangislah kau, sepanjang hari kau nangis, dengan suara yang mendayu-dayu. Oh mama. Halo, semangat malam. Semangat malam. Semangat malam. Ada yang kepepet tadi nggak bisa buktikan datanya. Oh mama. Semangat malam. Ya, selamat malam. Iya. Sabar ya abang, sabar ya. Sabar. Iya, orang sabar disayang Allah bang. Siap. Sabar ya. Iya. Hup. Hup. Wah. Sudah sama kita sekarang ya. Iya. Iya. Apa? Tulang lehernya kena encok nanti. Apa bang? Asli itu gila kali kalian berdua tadi ku terjemahkan dari pola pikirku. Serius itu udah dalam kali kalian bang. Wush. Memang gila apologet satu ini berdua nih bang. Gila kalian serius mau bang tentang agama? Aku bilang, Iya. Tapi kawanmu itu ya? kasihan dia tuh, kasihan babak belur kayak gitu. Ya babak belur. Kau tipikalnya itu nggak terima orangnya. Kayak manapun harus Zuma nomor 1. Tabir kan gitu. Bukan terima. Saya kalau saya dapat kan ibaratnya gimana ya? Kayak kau sama aku lah, kau nerima aku nerimamu. Nggak kayak aku sama si Nora kemarin. Aku sama si Nora kemarin tuh memang kayak mau bunuh-bunuhan kami kemarin. Sama moderatormu. mau apa pula sama perempuan bunuh-bunuhan. Dadanya kau nih. Ya ibarat logikanya aja. Ibaratnya bunuh-bunuhan dari mulut kan gitu. Karena gini bang, anggaplah aku agak lewat dari ibaratnya keluar dari jalur kalian lah kan gitu. Pembahasan kalian debat tadi. Karena itu udah di luar kepala aku kali itu. Udah kalian lah yang apa. Ini Nora ini, aku mau menanya sama abang nih. Ibaratnya aku bukan menghujat Mbak Nora nih. Cuma menanya aja. Apa hukumnya untuk dia ini kan gitu. Bagi umat abang kan gitu. Gini loh bang. Dia ceramah tentang Kristen. Gitu. Jadi kutanyalah sama dia. Tiba dia ditanya dia kayak gitu dia.
Gimana tuh? Masa apa? Orang asumsi orang suka. Ibaratnya kayak kau lah. Kau memang dari dasar muslim kan? Dari lahir kan? Ya, Betul? Ya, jadi ibaratnya lebih berpatokan orang ke kau lah daripada ke Sinora kan gitu. Karena gini bang, menurutku ya, menurut kajianku ya pribadi ya, Sinora ini udah tahu dia Kristen. Kutanya sama dia, udah pernah kau makan babi anjing? Udah katanya. Pindah dia ke muslim nih ibaratnya nih bang. Orang udah pernah makan babi anjing, pindah ke muslim, itu tuh bekas babi anjing yang dimakan itu jadi halal bang? Atau jadi terhapuskan atau gimana bang? Aku cuma Ya. nanya itu bang. semua dosa-dosanya dia terhapus. Terhapus dosa-dosanya ketika Terhapus bang. mereka. Jadi ibaratnya dia Iya. pun ceramah, hawa-hawa bekas makan babi anjing itu nggak ada. Nampak sama Allah. Kadang nampak Iya. loh bang, Allah tuh bang maha tahu Allah bang. Maha Dia kuasa makan- itu bang, nggak bisa sepele itu. Sang pencipta loh. Itu kelebihan yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang mu'alaf. Dan tadinya Iya, mereka sudah merasakan betul. segala sesuatu yang diharamkan. Tiba-tiba Ya. menemukan hidayah, lalu masuk Islam, tidak lagi melakukan itu. Aku loh, Batak, nggak makan babi anjing. Pas Subang aku bang, nggak makan babi anjing aku, nggak makan ikan nggak bersisi aku malahan. Dilarang di marga aku. Karena kalau dimakan boleh dimakan kata bapakku kan, tapi kau terima sanksinya dari opungmu besok. Entah kau melarat, entah kau apa namanya nggak dapat pasangan, pokoknya ada lah. Aku nggak makan babi anjing, nggak makan babi anjing, nggak makan. Kalau kayak aku ini pindah ke Islam, wajar orang bisa apa sama awak. Ini udah makan babi anjing dia. Ceramah pula. Kayak mana cerita itu bang? Bukan ceramah itu. Apa hukumnya menurutmu kayak orang kayak gitu? Jadi gini, Abang kan agak berilmu kan, jadi agak apalah sedikit awak kan itu. ya, jadi gini. Mungkin pengetahuan saudara ini tidak sampai pemahamannya tentang misionaris. Yang ada dalam benak saudara ini kan tentang sogok dosen pakai rokok dapat nilai B. Kan kau fitnah terus kau. Sogok dosen pakai rokok, sogok dosen pakai rokok. Matamu pakai rokok, sogok dosen. Lebih baik pakai duit katanya, ngapain rokok kasih kata. Mungkin. Lain-lain pembahasan. Mungkin. Nah, tapi kalau Dinda Nora, dia tahu tentang misionaris, gerakan-gerakan misionaris, pendangkalan akidah, bagaimana strategi memurtadkan orang. Dia tahu karena dia dari sana. Lalu kemudian dilihatlah di Iya, sosmed. sampai ku bilang sama dia gini ya bang. Ku bilang sama dia, Mbak, kalau kau kayak gini, ibaratnya kau mencerminkan wanita muslim. Apakah wanita muslim seperti kau? Banyak yang jawab, enggak. Banyak yang jawab kayak gitu. Serius, nggak bohong. Nggak ada wanita muslim kayak gini, kata. Nggak ada wanita muslim kayak gini. Karena kenapa bang? Ibarat anjing dirantai di rumah. Pernah kau lihat anjing dirantai di rumah? Kau lewat orang yang nggak dikenal anjing tuh, digonggongnya kau. Ibarat kayak gitu. Wow. Masuk pintu kita rantingan baru diam dia. Iya bang, kayak gitu ibaratnya bang. Betul nggak sih? Tapi sebenarnya Dinda Nora itu baik, tergantung lawannya sih, tergantung lawan diskusinya. Bukan tergantung lawan abang. Serius? Dia kayak jijik sama seperti- Kristen. Kayak mana ya? Kayak aku bilangnya. Enggak juga. Ibaratnya juga. aku ngomong baik-baik pun dia. Enggak. Kok kayak gini? Enggak. Kok kayak gini aku bilang. Tergantung lawannya. Aku pun sering melihat beliau juga kok. Iya, Tergantung aku lawannya. tahu. Dia kayak ibaratnya kayak ada Viti abang sama dia. Ada abang bilang kayak gini sama dia. Posisi abang pakai masker. Bukan nggak pakai masker. Abang ngomong kayak gini. Adik, bibir adik merah ya. Gini pula kayak dia sama abang. Apa boleh bang? Kayak gitu bang? Enggak, itu bercanda itu. Nggak Aku boleh memang loh kan bang. sering Bang, candain dia gitu. setauku di Muslim tuh istri tidak boleh banyak suami. Suami boleh banyak. Tidak boleh banyak suami. Setauku loh bang. Iya memang nggak boleh. Wah, kalian jangan ngujak-ngujak kalian. Aku ibaratnya aduh udahlah malas aku lah. Halo. Pokoknya abang Zuma nih sahabatku nih. Halo Bang Juma. Halo juga Selamat Bang malam, dari malam Katolik Protestan. Saya dari Islam bang. Oh, siap. Ada yang ingin disampaikan? Ya lanjutkan terus bang perjuangannya. Makasih. Oh, siap. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi Abang, wabarakatuh. yang satu lagi aku tanya sama abang. Kenapa abang kayak ibaratnya kayak orang memberi arahan ke abang, orang muslim, abang turun-turunkan abang? Kenapa bang? Kayak ibaratnya kayak malas aja bang lihat muka mereka gitu. Bukan. Kenapa Mereka bang? Kenapa? Jelaskan biar mereka ini tahu. Biar mereka ini tahu. Aku Iya. perhatikan kayak gitu. Kayak lebih sayang kau sama orang Kristen di Lab Muni daripada sama orang kau. Iya enggak sih? Bukan. Komal ini kan khusus untuk teman-teman non muslim. Oh, Gitu. kan jelas. Oh, aku kira kau pilih kasih pula. Bukan. Udah ya. Enggak. Kan udah aku sampaikan teman-teman yang naik non muslim ya. Nah, tiba naik mereka berarti mereka merasa non muslim. Kan gitu. Oh. Jadi sampai sempat kau emosi dibikin aku lihat. Pernah tuh? Oh, enggak. Nah kan ngamuk sih semua nih gue bilang. Iya, yang harus naik ke komal saya itu kan orang yang juga apa buruk rupa, kemudian dia Buruk rupa, matamu buruk rupa, berjerawat aja ndawa nih. Loh, kok kamu merasa? Apa yang buruk rupa samamu? Kok merasa kau? Jadi kau kira kami ini yang Kristen-Kristen buruk rupa? Yang Yang jidat merasa. kau aja ngomong apa? Ya merasa aja. Iya kan? Kau Jangan merasa ngomong ngomongnya? tidak jidat bang, pakai data bang. Ada kau nampak di data aku berjerawat? Gak ada. Tunggu dulu, mamimu mana mami? Mami. Tidur kau. Jikit-jikit mami kau. Sembarangan aja kau. Kau mau nambah istri lagi kau. Bapak aku di kamar ini sembarangan aja kau. Ini bapak lagi tidur di kamar sama aku tidur. Aku tanya mami kok Sembarangan. gimana sih lo? Nggak terima aku. Bapak kayak kau. Pindah Kristen kau dulu. Matamu. Aku nggak mau diusir Yesus, bodoh. Halo, selamat malam Mbak Siska. Selamat jumpa lagi kita. Kumaha Iya, naon? selamat malam Bang Juma, maaf ya. Saya ini bukan minta naik ya, dinaikin. Tapi kebetulan saya dinaikin, ada yang mau saya tanya sama Bang Juma. Ya. Saya ini bukan minta naik, tapi dinaikin. Kebetulan tidak apa-apa, saya hanya mau kemarin Bang Juma, saya nggak buka kamera tidak apa-apa ya. Buka dong. Kemarin ada yang menggelitik sekali yang pernyataan Bang Jumo. Makanya tadi saya mau nanya sebenarnya, cuman karena tadi si abang pengacara itu terlalu banyak narasi, jadi tidak sempat. Dan kebetulan tadi saya lagi nonton ini, saya dinaikin, ya udah, nggak apa-apa lah. Saya tanya Bang Juma. Iya, apa itu Mbak? Boleh buka kameranya nggak? Buka kamera ya? Iya Nggak dong. usah lah. Buka dong. Ini anak-anak jelek aja berani dia buka rupa. Anak jelek matamu, anak jelek. Sebentar. Lawan kau semua. Jangan sembarang-sembarangan anak jelek. Aku Sebersih nunjuk muka diriku. aku Aku nunjuk Tanpa diriku pakai sendiri. skincare. Bayiyo. Lah, Kali kau tersinggung. sembarangan aja ngomong. Ayo Anak Mbak Siska, jelek. jangan mau dikalah sama orang jelek ini. Berarti Silakan. kau pakai masker ini karena jelek bang, jenggotmu di sini mungkin ya. Ada yang bikin kemarin ketawa kau. Kayak gini pak Iya, posisi iya. wajahmu tuh. Nah, jenggotmu. Bodak. Kalau harus buka kamera, Buka lah Ibu. Ibu yang paling cantik Harus, di antara kita yang ada di sini. Silakan Ibu. Pertanyaannya. Iya. bentar dulu. Kasih paham kak. Harus buka kamera ya. Oh, Iya. iya kita nih yang ganteng-ganteng cantik-cantik sini kak. Sepele nih. Iya. Ya Merasa betul ya. kau. Tunggu ya dek. Iyalah. Merasa cakep dia teman-teman. Bah iya bang. Sepele kau. Udah kalian ngobrol aja dulu. Nanti saya Woi. bentar lagi. Ibu kenapa mau lari? Sini aja nya. Enggak lagi. Sebentar bang. Saya ini kan sambil jualan. Bentar Aura ya. gelap itu kata. Aura gelap mata kau, aura gelap seputih ini awak, aura gelap. Macam-macam aja itu semua nih bang. Aduh. Rusak nih. Halo, semangat malam. Semangat malam. Iya, buka kameranya Bang, silakan.
Oke, sama-sama. Buka masker. Banyak kali syarat kau. Buka kan? Buka masker. Aku buka kamera, buka maskermu. Buka aja dulu Jangan bang, buka kameranya. aja lah bang. Jangan lah bang. Buka maskermu, ku buka kameraku. Apa pula buka masker? Gak takut kau kan? Gak berani kau. Kalau aku naik kau suruh buka masker kamu gak berani kau turunkan aku. Memang syaratnya begitu di sini. Ini apa nih? Apa ini? Matius 42. Hai. Selamat malam, Bang Zuma. Malam juga bang, malam. Silakan bang. Silakan. Oke, saya ingin nanggapin tema kita ya. Bukti Yesus adalah Bapa. Kalau menurut saya, Cakep ini, cakep. Silakan. menurut saya ya, Yesus itu bukan Bapa. Ya. Waduh. Mampus sudah Kristen nih. Kau masuk kau ngegas kau nih. Wah. Wah, ternyata Yesus bukan Bapa. Udahlah, berarti apalagi? Aku itu saya bahasa agamanya aku karena belum mendalami aku. Sumpah mendalami. Yesus bukan Bapa ya, kok sudahlah gugur lah itu Trinitas, Tritunggal, Trikwek-kwek, habis itu. Memang enak ya tinggal di Indonesia kalau agama Muslim ya. Saya enak jidat aja ngomong. Tritunggal, saya jelaskan ya. Itu buktinya Yesus bukan Bapa. Ya udah, bubar sudah Trinitas. Tunggal. Bang. Ya sebentar saya bacakan. Tapi saya bersyukur jumpa dengan Baby ya, dengan Bang Zuma ngumpul. Jadi ada kayak ngelawak, jadi lucu-lucu. Jadi betawak tadi nonton. Saya serius nih bang. Anda nggak tahu dia itu SH, sarjana humor. Abang ini nggak ngerti. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Mana boleh gitu Bang Zuma. Kau lihat mataku sebesar ini ngeliat kau? Kamu. Kau kira boleh kayak gitu ngomong kau? Hah? Kena pasal kau nanti baru tahu kau. Tapi sembarangan aja kan? Iya iki. Kena dia kemana? Sembarangan tuh ngomong-ngomong. Ayo bang, kasih paham bang. Ya, kembali ke topik kita, ya. Terima kasih. Baik. Baby Monkey. Jadi dalam Yohanes 8 ya, saya baca Yohanes 8 ayat 17. Ayat ini bagi saya ini mematahkan doktrin Trinitas, Tritunggal, Oneness, Jesus only. Waduh. Ya. Silakan abang. Ya. Ya, alasannya begini. Ya, baik. Baca dulu, jangan bikin alasan kita- nggak ada apa. Baca dulu. Iya, kau. Jangan dulu kau potong-potong. Tenang dulu kau. Aku kalau lagi ngomong jangan dulu potong. Jadi lupa aku nanti. Oke. Dasarnya apa? Ini alasannya. Ya, Yohanes 8 ayat 17. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua. Perhatikan kata-kata dua. Dua orang. Mantap. Ya, bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Ayat 18. Akulah yang bersaksi tentang diriku. Ya. Diriku sendiri dan juga Bapa. Jadi ada dua, bukan ada tiga dan bukan ada satu. Jadi ada dua. Hancur agamanya ini anak Nah. nih. Dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Kamu setan. Jadi ada dua entitas ilahi di sebelah sana ya, bukan satu. Itu Dua, jawaban Tuhan lu. Ya. Dua Ada Tuhan empat, lu Bang, dengar tuh. ada empat. Dua. Ya, Bang, ya. Sementara dua. Ya, dua. Wah, kasihan kali, Bang. Oke. Sekarang saya lanjutkan ya. Ya, lanjut lagi Bang, lanjut. Nah. Sampai subuh ditunggu, subuh tunggu. Sebentar. Subuh. Ya. Nah, itulah ayat tadi mematahkan ini. Ya. Ayat sisipan dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Mama. Ya mama Wah, pusing mama Lanjut Bang. Nah, saya jelaskan. Di sini dikatakan sebab ada tiga yang memberi kesaksian dalam tanda kurung. Ya. Oh, di dalam surga di dalam pasti. surga.
Oh, dalam kurung, bukan dalam surga, dalam kurung kata dia. Bukan dalam surga. Iya. Tadi, Bang. Itu Iya. tengok bacanya. Di dalam surga bacanya Bapak tuh. Firman Jangan gemetar, Bang. Jangan Dan gemetar, Roh jangan Kudus. gemetar, santai. Jangan gemetar. Jangan gemetar, santai. enggak memang begitu. Apakah saya tanya Oh, kukira kau lagi minum pula kan? Gitu-gitu Enggak. kau. Santai, jangan gemetar, santai. Beliau Itu efek dari penatua Tuhan nggak Yesus. minum. enggak memang begitu. Tanya Bang Zuma. Nah, bikin. Ya betul, bikin. Kau jangan dulu potong-potong kau. Nanti Gak juga. motong-motong, Jadi- abang nunjuk atas, abang pencet bawah. Jadi nggak tahu kami apa yang kami baca. Dosa kau. Nggak tahu Penatua kami apa apa yang ini? kami baca. Betul nggak sih? Penatua. Santai, Penatua nggak boleh digituin. Santai. Iya, Kan iya. orang make. Santai. Oke, dengarkan. Diam dulu kau. Oke. Jadi ayat tadi, Yohanes 8 ayat 17 tadi mematahkan doktrin Trinitas yang ada dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Jadi saya Sisipan penjelasan, itu, saya ulangi Bang. dulu. Jangan kau dulu potong-potong dulu. Tunggu selesai dulu. aku. Diulangi, jangan Ini, dipotong. Kayak mana Zuma ini? Lanjut. Oke, siap. Kaunya maksudku. Kalau dari tadi diamnya kau. Ngomong lah. Aku bang, lanjut. Tiba si Zuma kau nggak, yang motong nggak marah kau. Aneh, kau aplikasi kau. Bukan, diam dulu. Udah, kan dia gas juga. Bikin. Oke, dengarkan dulu. Oke. Jadi itu Yohanes 8 ayat 17 tadi mematahkan ayat sisipan dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam tanda kurung di dalam surga, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, saya sampai situ dulu berhenti. Ayat ini disisipkan tahun Lanjut, 1500. jangan berhenti, lanjut bang, lanjut, jangan berhenti, baca semua, baru kau terjemahkan. Gimana pengertiannya? Nanti dulu. Jadi kau yang ngatur. Itu udah beda artinya bang. Itu udah beda artinya itu. Terangkan. Memang jadi malas awak. Malas lah. Nggak terserah lah. Malas lah. Jangan dipatahkan. Beliau lagi semangat penatua kita ini Bang, lagi. atas nama ayat maupun Al-Quran maupun Alkitab, jangan dibaca putus-putus langsung kau bikin jawaban baca putus. Ini nggak soal esai, nggak soal esai yang dari guru. Hidungmu. Ini Jelaskan. baca dulu semua. Dari ayat 1 kayak gini. Keterangan kedua yang saya baca kayak gini. Jadi orang mencerna. Jangan asal. Ini umatmu nih, gimana nih ceritanya? Sosok ngajar pula sama Kristenan nih. Oke. Saya Kristen saya. Jangan kau pikir. Beliau penatua, kucelok. Kurang ajar kau ya. Jangan kau pikir saya bukan Kristen. Udah ku bilang dari tadi penatua jangan kau ganggu. Kau anak durhaka memang kau. Siapa pendeta? Siap. Kau berdosa Pendeta kau. saya bukan pendeta. Apa? Pastor. Penatua. Bukan. Apa nih? Orang biasa, orang anggota biasa. Mbak, siap. Gerak. Pelaksanaan. Pernah latihan jadi polwan kau ini. Nggak lulus. Polwan kau kan. matamu, polwan. Orang lagi Jadi mau bilang baca. macam sunat orang kau bilang pula polwan. Orang mau membaca. Lanjut. Oke, baik. Tadi saya jadi ulangi dulu ya biar nyambung. Tadi dalam Yohanes 8 ayat 17 tadi itu mematahkan doktrin Trinitas yang ada dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Dari ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Nah, ayat ini disisipkan tahun 1522 pada edisi cetak ketiga ya, yang dilakukan oleh Erasmus. Ya. Nah, untuk mendukung doktrin Trinitas. Jadi berdasarkan Yohanes 8 ya, saya baca tangan tadi, Yohanes 8 ayat 17 tadi, hanya ada 2. Bapa dan anak. Itu satu. Yang kedua, dalam Yohanes 5 ya, dalam Yohanes 5 ayat 23 dikatakan begini. Saya itu kan ya. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi ada 2.
Kalau kamu menghormati anak, kamu menghormati bapak. Kalau kamu tidak menghormati anak, tidak menghormati bapak. Dan yang Berarti ketiga, bisa ini ayat berikutnya. ku jawab dulu bang, bisa ku jawab dulu? Sebentar. Tunggu selesai dulu aku. Kau. Dari tadi kau yang motok-motok kah? Oke. Ayat berikutnya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ingat, Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Kemudian demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri dan anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi bukan Bapa itu adalah Yesus, Roh Kudus itu adalah Yesus, enggak. Itu terbantahkan oleh ayat ini. Itu jawaban saya. Terima kasih, silakan. Berarti 2, enggak 3 seperti yang kau bilang tadi ya. Tadi kau bilang 3, sekarang 2. Besok berapa lagi? 4. Iya. Berapa lagi? Kau nggak nyimak. Kau berarti nggak nyimak. Di awal kau ngomong 3. Tanya Bang Zuma, betul Bang Zuma? Aku ini nggak orang bodoh, Bang. Apa itu? Kutanya dulu, kutanya. Tadi kau bilang Ada saya 3. bilang begitu Bang Zuma. Rupanya kau baca 2. Ada aku bilang 3 tadi Bang Zuma pertama. Enggak. Jangan bohong. 2. Yohanes 8 data 17 18 itu ada 2 yang Lihat bersaksi. yang memang 2 dibacanya kalau ayat, Bang. Kalau ayat 2 dibacanya tadi betul. Tapi yang dibilangnya tadi Tuhan kalian 3 katanya. Tahu-taunya 2. Itu masuk ke 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi itu di 1 Yohanes 5 nomor 7 dan nomor 8. Kalau ada 2 itu Yohanes 8 nomor 17. 18. Begitu cara belajarnya. Di Kristen 3 sebenarnya yang diajarkan mengenai 1 Yohanes 5 tadi itu yang dikarang oleh Erastus itu. Tapi kalau di Yohanes 8 pengakuan Yesus 2, bukan Trinitas, begitu loh. Iya, Bang. Oke. Siap. Hanya dengar. Sebentar dulu baby, sebentar. Saya ingin bicara. Jadi begini. Jadi bayangkan, ada yang mendengar, 2 yang mendengar, 2 punya kuping, tapi yang satu kupingnya kurang dikorek, yang satu jelas. Jadi kok koreksi kupingmu itu baby ya? Ada korek telinga mau kombi kan? Ada. Bersih tai telinga aku nih, ada nampak banyak. Tai yang tak bersih. Nggak kau pikir nggak mandi aku, sepele kau. Jangan lawan pena tua. Nggak usah kau nanya marga kau. Nanti lah kalau udah siap lab. Ari Tonang dia nih. Nggak usah nanya marga dulu. Iya, dia saudara dengan Nora. Udah kau serang Tuhanku nanya marga kau, matamu. Ada Siska, baru Ari Tonang, ada di atas jadi Ari Tonang, ada 2 apa Ari Tonang. Dasar jemaat durhaka. Pendeta. Iya lah, aku kayak gini lah Bang. Kalau ibaratnya seseorang itu pandai dari membaca aja Bang, kita tahu bahwasannya ibaratnya terlalu terburu-buru dia membaca, ibaratnya kayak linglung dia menerjemahkan ke orang lain. Jadi orang lain susah mencerna Bang. Jadi kayak aku pun tadi mendengar masuk ke telinga, terletak di pantat. Jadi nggak tahu aku lari, nggak sampai kota. Aku sekali. Bukannya aku gimana ya? Gini lah. Kau dari tadi kau motong-motong. Paham kau bilang kalau menghina Kristen, kau paham kau Zuma? Alah, kau usah ngelak lah kau. Kalau ada orang menghina Kristen, kau langsung paham. Coba diulang tadi Yohanes 8:17. Jangan diulang lah nanti. Yohanes 5 nomor 7. Datang pula yang minum tua kemarin nanti, lebih parah lagi nanti Rumi. Janganlah aneh-aneh lah. Lanjut, pena tua lanjut. Ya, lanjut. Oke, baik. Ya, baik. Jadi ayat-ayat itu tadi menerangkan ada 2 ya, bukan 3 dan bukan 1. Bapa itu Yesus itu adalah Roh Kudus, Yesus itu adalah Bapa. Nah, bukan. Berikutnya ya. Ada lagi. Yohanes 10. Oke, lanjut. Ya. Yohanes 10 ayat 30 ya. Yohanes 10 ayat 30. Di sini dikatakan aku dan Bapa adalah satu ya. Nah, jadi dikata adalah ini kalau bahasa Inggrisnya itu ya, bahasa Inggrisnya. Ke bahasa Inggris? Ngapain nggak ke bahasa Eropa atau bahasa apa? Kok harus bahasa Inggris? Nanti dia bilang nggak jelas, nanti nggak jelas dibilang. Kan itu jadi masalahnya si apa? Kau baca baik-baik bahasa Inggris tuh ya, jangan sampai salah ya. Ayo, baca. Oke, diam dulu kau ya. Iya, kita lihat dulu. Ayo, bikin. Ya, sebentar. IN atau gimana? Baca dulu. Iya, sebentar. Saya cari dulu ini ada. Oke. Baik. Apa nih?
Dalam Itu bahasa one atau Inggrisnya gimana? kalau dalam King James Version, I and my father ini kata are, bukan is. Belajar bahasa Inggris kita nih, nggak belajar agama nih. Lanjut. Nah, jadi is jamak. Jadi banyak orang menerjemahkannya ini adalah satu, ini artinya satu. Artinya Bapa itu satu, Bapa itu adalah Yesus, Roh Kudus itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Yesus. Jadi mereka menganggap kata are ini adalah is. Padahal bahasa Inggris menjelaskan are, ya. Itu berikut. Kemudian bahasa Yunaninya, ya, bahasa Yunaninya saya bacakan ini ya. Yunani lagi ini dia mantap nih, banyak ilmuku. Lanjut. Sebentar dulu. Baik, bahasa Yunaninya. Nah, ini. Nah, baik. Dalam bahasa Yunaninya, sebentar saya perbesar ya. Nah, ini bahasa Yunaninya. Yohanes 10 ayat 30 tadi ya. Tadi sudah ada R-nya ya. Itu Nah, si ini. John tuh, nggak ada si Yohanes, si John namanya tuh. Aduh. Nanti kau bilang nggak masuk. Diam dulu kau. Ya, lanjut. Ya. Ego. Ya, kai, dan. Ego. Duh. Ego aku. Ya, perhatikan. Aku. Ego itu aku. Oh. Udah. Ya, lanjut. Oke. Ego, aku, ya. Kai, dan. Ya, ho. Ya. Ada di sini ho, sang. Kalau bahasa Inggris bilang the. Atau kalau bahasa Indonesia si atau sang. Ini apa? Kalau ini pater. Father. Nah, yang digunakan di sini adalah one. Apa? One. Ini. Wih, ini dia si Wan ini ya. S-man. Lanjut. S-man, bukan Amy. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi ini dua. Jadi makhluk surgawi itu ada dua, bukan tiga, bukan satu. Iya. Itu jawaban Jadi saya. kalau Terima dibaca, kasih. Itu dibaca keseluruhannya, jangan penjelasan dulu satu-satu dulu bang. Mantap sekali ini, Pak. Apa yang mantap? Nggak jelas kayak orang gila. Aku dan yang Bapak adalah dua. Bang, kalau ada orang Yunani kesini membaca itu ditempeleng dia nih mungkin. Serius? Lo kok ditempeleng pun? Lah iyo. Boleh bilang gitu. Coba bang. Bang, Kita ego, harus nakal lah. dibaca di Yunani beda lagi itu. Itu menurut dia mungkin ini. Enggak lo, ada tertulis tadi. Enggak, memang kayak gitu ya. Situ. Memang jelas kayak gitu ya. Oh, iya, memang begitu. Iya, Aku dan Bapak adalah dua. Iya. Tapi lain, dengarkan baik-baik. Saya berapa tahun yang lalu, sekitar 4 tahun yang lalu lah saya ngajar SMP. Saya waktu di sekolah kami kebetulan nggak ada guru agama. Saya nggak pakai doktrin gereja untuk mengajar anak-anak SMP itu pelajaran agama. Dan saya juga tidak menggunakan kurikulum pelajaran Kristen saya waktu itu. Tapi memang saya akhirnya ditegur, walaupun saya ditegur. Kenapa saya ambil resiko itu? Saya langsung baca berdasarkan Alkitab, Masoret teks bahasa Ibrani dan bahasa Yunani dan bahasa Inggris. Saya ajarkan langsung ayat Alkitab itu berdasarkan 3 bahasa itu, bahasa Inggris, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Terus datang murid-murid bilang, dengarkan dulu. Enggak, biar kau mengerti ya. Jangan nanti kau berjumpa dengan ego, kau nanti kayak tadi. Siapa tahu kau nanti jadi besok apologet atau Enggak berani aku masuk penjara nanti, aku takut aku semenjak Bang Batak tadi enggak berani aku. Pengalaman aku semenjak Batak tuh udah kena kan. Wih, gawat pula nih ngujat si Cuma nih gua. Iya, diam dulu. Kena mental nih. Dengarkan dulu. Ya, lanjut. Dengarkan dulu. Nah, datanglah murid-murid. Pak guru katanya, "Iya. Kami nggak ngerti apa yang kau ajarkan." Ya, kami nggak tahu bahasa Ibrani, kami nggak tahu kabar desa pedalaman, ya. Terus saya bilang gini, kalian ngerti nggak ngerti, tapi kalian pernah berjumpa kata-kata Yunani, Ibrani. Jadi ketika kalian nanti SMA, pergi kalian ke kota sana, berjumpa dengan sarjana-sarjana teologi, dengarkan dulu, jangan dulu kau potong, minta tolong dulu aku, lain. Jadi kalau kau berjumpa dengan sarjana-sarjana teologi, kamu nggak akan canggung ketika diskusi. Itu maksud saya. Jadi itulah. Jadi mereka, jadi akhirnya
setelah selama 3 tahun itu mereka mau mengajar, walaupun pada akhirnya saya ditegur. Memang saya ditegur, itu jelas itu, karena saya melanggar kurikulum. Berarti di surga itu ada 2 ilahi. Oh iya, ada 2 ilahi. Hanya ada 2 makhluk ilahi di surga sana. Aduh. Aduh, kau Gimana udah itu? skongkol berdua nih, udah skongkol kalian udah nampak. Tiba Abang Zuma ngomong, ya kan ya, tiba Abang dia Zuma macam- memotong dia nih. dia Jangan ikut dipotong-potong, dalil. jangan dipotong-potong. Padahal si Zuma yang motong. Dalil, Oh enggak, aku dalil. cuma ke kau katanya. Dalil. Oh, memang Kan ada cerdas dalil. kalian ya. Hebat. Dengarkan. Kami selama ini diskusi, setelah saya terangkan baru Bang Zuma ini langsung bisa bicara, menjawab merespon. Nggak seperti itu tadi. Apa ini bang? Betul. Coba jangan betul. Tak apa yang dibilangnya nggak tahu betul. Padahal betul. Iya kan? Jangan kayak gitu bang. Yang Aku udah gimana paham selama ini aku keras sama beliau. Aku pikir Iya, dia masa konsep dia ngomong sama kayak gitu? seperti Trinitas, Tritunggal, Betul, Trimurti, katanya. Masa kau Trisula. yakan? Ternyata dia benar-benar bukan 2 natur lagi dia. Dan bukan Berarti juga kau satu hakikat. bisa Tapi dia bermacam ada, bahasa bang Zuma. ada 2 ilahi menurut beliau di surga. Nah itu dalilnya ada tadi. Aku dan Bapak adalah 2. Jatuh kalian gugur, Kristen lain ini gugur dibuatnya. Nggak akan gugur kami, tetap tumbuh. Lah ini Tunggu tadi kami. ngomong Bapak Penatua mengatakan itu berdasarkan dalil. Ada 2 Penatua ilahi. apa kayak gini ngomong betul. Kau pun ngerti artinya, aku nggak ngerti. Bahasa apa tuh? Jadi nggak pernah ngerti. Coba ngomong tuh santai, rileks, tenang, mimik bahasa yang bagus yang sampai sempat tercerna Iya. di sini. Jangan betul nggak ngerti ya apa yang dibilang. Mana ada dia petua tadi? Nggak ada pun. Ya sudah dulu. Oh. Ya, biarin aja, bebas aja dia bicara. Bang Zuma, Gini abang. biarin aja. Abangku yang paling kucinta. Coba aku tanya abang sebenarnya sama abangnya. Aku nggak gay nih karena aku bilang abangku yang kucinta, jangan kau bilang pula aku gay kan gitu. Jadi gini. Lebih baik ku jelaskan bang. Nanti disangka gay. Rusak pula awak nanti. Kristen ini gay nih, cinta-cinta katanya enggak. Tanda kasihku lah sama abang ini kan itu. Kutanya sama abang. Abang Kristen Muslim bang? Jujur aja. Gak usah bohong. Dengarkan, dari udah berapa tahun, udah berapa bulan, udah berapa kali kami bicara dengan Bang Zuma, dengan beberapa komal Muslim, saya Kristen. Saya selalu membela kekristenan, tapi dalam Coba baca bapak kami ya bang. Coba baca bapak kami ya bang. Penatua digituin benar-benar kau. Nggak mau aku. Gak boleh kayak gitu. Baca bapak kami nggak tahu matamu Kristen kau. Sembarangan aja kau ngomong nih. Piye ki? Hai. Bisa Bapak kami nggak tahu. Pasti tahu Tahu lah. saya. Kok agamamu kau dustai? Kok kayak gitu sih? Cuma Siapa nanya yang dustai agamamu agama? Muslim apa Kristen? Kristen. Ah. Percaya saya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kristen, kau bilang kau udah belajar bahasa Yunani, bahasa ini. Bapak kami nggak tahu. Gimana ini? Kata siapa dia nggak Kalau tahu? dua bapak kami, Simple Kalau loh, dua bapak bapak kami kami itu. itu mulai- Apalah, bodoh, Wak. Simple. kalau dua bapak kami dari kecil kami sudah belajar, sudah hafal itu. Biasa itu kami Ya, hafal. udahlah, kau pasti kau ngomong-ngomong tanganmu buka Google nih, nih pasti nih. Nanti akhir-akhirnya kau bacakan. Aduh, bang, udah di luar kepala itu bang. Orang-orang Batak, kita orang Batak ini udah di luar kepala, apalagi dikit-dikit tua ada apa lagu? Kayak mana teknik-teknik mereka nih? Cerita-cerita lagu lama yang kalian tambah-tambah tuh, aduh, udahlah. Apa adanya hidup tuh. Apa adanya, ngomong apa adanya aja. Kayak aku, kayak Bang Zuma lah. Apa adanya. Aku kurang senang sama moderatormu, si Nora, aku bilang. Karena apa? Karena ini, kayak gitu. Jangan tiba-tiba, abis itu agamamu apa, ini nggak jelas. Jadi kau tuh dari dirimu sendiri nggak jelas, sok ngajari orang, jadi nggak jelas juga. Gitu. Kok kayak Bang Zuma nih jelas. Memang dia dari Muslim, dari kecil dia Muslim sampai besar sekarang. Jadi banyak orang nonton dia. Banyak orang apa dia ngerti sama dia pun paham tentang agamanya. Dengarkan dulu ya, sebentar dulu. Saya respon. Jangan dulu kau potong ya. Jangan dulu kau potong. Minta tolong dulu aku. Jangan dulu kau potong. Layak. Dengarkan baik-baik. Kita tanya Bang Zuma. Kalau ada orang kalau ada anggota Muslim yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu udah mereka marah.
Udah dianggap murtad itu. Saya mengakui bahwa Yesus betul. adalah Tuhan dan Juru Selamat. Iya berarti Kristen. Nggak usah kau tes. Aku berdasar dua bapak kami. Dua bapak kami itu udah apa? Jadi Percaya nanti itu. Aduh bang, udah lagu lama bang. Aku nih nggak anak umur 20 tahun, 19 tahun, 18 tahun yang bisa ke lobby ya bangku. Ih, nggak ngerti. bukan nggak ngerti Udah berapa bang, kali saya kejujuran muncul itu yang kembali? penting. Kejujuran itu yang penting. Kalian diajarkan jujur kan? Abang semua pasti diajarkan jujur. Kau pun pasti diajarkan kejujuran. Apa adanya aja mulut tuh. Jelas-jelas aja. Asal betul ya. Jangan nggak jelas tapi nggak. Itu maksudnya. Itu. Masa kau bilang bahasa Yunani gini. Ibaratnya nggak masuk akal sama aku. Nggak jelas. Ya memang nggak masuk akal. Ya udahlah, urusan menurut itu. Tapi itulah jawaban saya untuk Mbak Zuma, untuk topik hari ini. Untuk bukti bahwa Yesus adalah Bapa, saya anggap bukan. Atau baby. Yesus adalah Yesus, Bapa adalah Bapa. Itu jawaban saya. Betul sekali. Ya betul. Iya. Diberkati Tuhan lah kau bang, apa namamu nih? Bang Yoh. Berdosa aku kayak gini Tuhan. Kok bisa kayak gini lah aku nih. Jadi singkat cerita gimana nih bang? Apa singkat cerita apa maksudmu? Nggak nanya kau, aku siapa yang nanya kau? Oh, oke. Aku, Bu. Malam Bang Zuma. Salam Jumpa lagi Bang Zuma. Jumpa lagi Langsung kita. tahu aku kan. Langsung tahu aku. Iya, keren. Ini apa ini? Malam ini agak lucu-lucu. Iya, abang kita, Bang Jospen ini mengatakan ada dua Tuhan, bukan satu, tapi dua, Bapak dan Yesus. Kalau saudara baby ini Tuhannya banyak dia, nggak terhingga. Jadi Iya. dia merasa Iya, kurang Bang kalau Jospen. cuma dua Tuhan, dia harus lebih dua, biar katanya mati satu ada cadangan banyak itu. Woi, kata baby. Siap. Woi, itu memfitnah kau tuh. Gak ada pakai cadangan-cadangan kami. Kau kira pemain bola nih pakai cadangan-cadangan? Kan mati Iya. satu. Jangan siap-siap bang. Kok siap-siap kau bilang Tuhan? Jadi kau mati sekarang Tuhanmu ada satu lagi cadangan untuk menjaga yang di atas gitu? Ya kan begitu. Kau kira pemain bola nih? Ketika Pakai Yesus mati, cadangan-cadangan nih. siapa yang siaga gawang ketika Yesus mati, waktu mati Yesus? Sejak kapan ada lapangan bola siaga gawang? Matamu siaga gawang. Yesus. Iya, Jadi kalau Yesus mati, jaga gawang Allah gitu atau Allah? Yang iya aja ngomong. Ya kan ada yang harus Pas menerima doa, mengabulkan doa, kan harus ada. Masa mati semua tiga-tiganya? Abang, salam dulu. Ya Bu, Abang Peri. Ini abang ya. Jangan diiyakan abang kalau itu salah. Kalau itu betul baru diiyakan. Kayak dia ngomong betul, ku iyakan. Tapi kalau salah, di mana dia Yesus jaga kiper bang? Sampai kemarin dibilangnya kita ke gereja salto-salto. Matamu salto-salto ke gereja. Itu udah aku posting di status. Orang ke gereja duduk menunggu pendeta. Jadi main apel dulu kan. Baru simpan HP, baru beribadah. Foto-foto dulu rumah Tuhan tuh. Kayak gitu abang, nggak mungkin salto-salto kayak gini orang ke gereja. Padahal aku sudah tunjukkan videonya waktu itu. Saya malah fokusnya tadi. Pas Bang Dewi katakan Bang Jospen bukan Kristen, dia malah Kristen, dia malah lebih paham. Nah, Ayo, tuh. abang punya data nggak? Jangan ngaku Kristen kalau nggak ada data. Pakai data Bu. Ayo. Nanti Nggak kalau aku pakai kasih data tahu dia. rumusnya nanti payah. Abangku. Apa itu Ini ku buka aja lah ke 16.000 orang ya. Apa itu? Kalau nah ini nanti aku jangan ditangkap. Aku Wah, aku jadi harimau nanti lagi nih. Jangan main tangkap-tangkap kalian. Belum pernah kalian lihat berubah aku jadi harimau. Sabar ya, sabar. Jadi gini Pak, rumus melawan umat abang ini, ya, ini kata kawanku nih yang sekolah pendeta nih, rumus kalau melawan umat Muslim, aku takut aku membaca nanti kena tangkap dor kaki awak payah pula jalan nanti. Jadi agak takut aku rumusnya. Ya, tapi kata jangan temanku pusing, nih jangan yang udah pusing, pendalaman Bang. ini.
Kita tetap santun, jangan kusir. Kita tetap berpendapat, tapi jangan kusir. Santun, santun aku. Pakai bahasa Indonesia yang baik, aku santun. Santun. Ya betul. Tetap lucu-lucu. Tetap lucu tapi Bisi-bisi aja lah ya. Bisi-bisi lah ya. Bisi-bisi. Nggak mungkin bisi-bisi nggak kedengaran orang. Dibantingnya pula apa ya nanti? Gini bang. Rumus melawan orangnya abang ini, ya. Jangan kau samakan data dia sama data kita. Paham? Paham? Ya. Ini kata kawanku yang udah mendalami agama Kristen ya. Yang udah apa? Ibaratnya ada sekolah agama Kristen nih. Apa namanya itu? Yang 6 tahun baru jadi pendeta? Itu kata kawanku. Jangan dilawan dengan data orang ini, orang abang kita ini. Paham? Iya, paham. Tangkap, ada tangkap. Oi, aku bilang jangan ditangkap, bahaya pula kita live kayak gini nih. Kayak gini aja lah live lah. Ya. Itulah rumusnya. Oke? Iya, betul. Jadi logika dia yang kita caca. Kita jangan sampai melenceng logika dia. Itu rumusnya. Jangan udah tanya sekian, Kalau cuman baca satu-satu ayat abang, di ayat abang ini pun kalau kita baca satu-satu banyak salahnya juga. Itu salah ajaran kayak gitu tuh. Kata temanku yang udah mendalami agama. Paham ya? Paham. Makanya aku kadang nggak mau, kata orang kan datamu mana di bawah ini kan. No pakai data. Tuh rumusnya. Tapi gini bang. Selesai sudah perkara. Coba kita bahas dulu abang ini. Tangkap mah. Jangan ditangkap lah bang. Bang Zuma tolong bang. Tolong bang. Apa pula kau kan tak maling kambing. Mana maling kambing bang? Kau sembarangan kau ngomong. Kamu kan nggak maling kambing, ku bilang ngapain ditangkap? Aku cuma memberitahu kebenaran saja. Maling sapi, iya. Iya, lanjut. Rumus yang sebenarnya itu, biar kalian tahu. Ini yang 17 orang ribu nonton ini pasti diingat di otak itu, yang Kristen. Itu rumusnya ya. Jangan kalian lawan dengan data. Skakmat, itu judulnya. Skakmat. Selesai, Pak. Perlu nama abang itu kenapa baby Ongki kan nggak etis kayaknya. Kita kan manusia kan. Ku perjelaskan ya abangku. Baby itu nama kesayangan cewekku. Jangan kau bilang baby monkey, jadi anak monyet judulnya kan gitu. Baby Wanki. Oke? Jangan. Saya nak jidat membaca tuh. Baby Wanki. Jadi nama kesayangan beb aku baby. Nama kesayangan aku Wanki. Gitu. Gitu. Jadi agak-agak manja gitulah. Sesama pasangan, bukan sesama jenis. Iya. Lanjut. Apa pembahasan? Lanjut. Apa abang bilang? Luar biasa mezo kita malam ini ya. Sampai-sampai Bang Jospen tertarik dia untuk naik. Iya Bang Jospen. Sampai di mute. mute sendiri beliau. Pusing lihat si baby ini. Iya. Saya waktu pertama kali layar orang ini bicara dengan Bang Zuma, ketawa-ketawa aku ngeliat mereka bicara. Terus lewat aku tadi barusan, jadi aku ingin nonton. Iya betul itu. Gara-gara ini aku naik. Artinya ada intermezzo yang ceria malam ini. Tapi iya menarik. Tapi begini, bagus. Tapi yang menariknya ya, tadi barusan setelah saya terangkan beberapa ayat, saya dapat pelajaran bahwa banyak umat kita baik orang Kristen mirip seperti ini. Dia dengarkan tapi dia nggak mengerti, dia bantah. Ya. Itu. Siapa yang salah Bang Zuma? Bang Zuma kaget sendiri kan? Itu satu. Sebentar dulu. Itu satu. Yang kedua, kalau kau dengarkan nanti pemaparan dari Ferry, kau nanti akan kaget. Kau bilang nanti dia Muslim. Haleluya. Baru kasih masih ya. Biar kau tahu. Jadi maksud saya begini, Lai. Kalau di Komal ini, makanya kalau ada orang yang marah melihat Komal Muslim membahas tentang Alkitab, justru saya dukung mereka. Kenapa? Justru karena pertanyaan-pertanyaan mereka yang langsung nonjok ke iman, itu membuat saya harus belajar. Makanya saya paham menerangkan ayat-ayat yang barusan. Ini topiknya menarik ini Bang.
Kalau Iya, sebentar silakan. dulu. Kalau andai kata nggak ada pertanyaannya Bang Zuma dan komal-komal muslim yang lain, mungkin ilmu saya nggak sampai ke seperti yang sekarang ini. Iya, iya betul. Nggak kritis. Artinya menerima terus tanpa kritis kan begitu. Iya, karena nyaman tanpa ada ujian. Ya, Tanpa ada betul, ujian. Ini sebenarnya lah pertanyaan-pertanyaan mereka itu adalah kayak orang SD lagi kita ujian. Pelajaran selesai tamat 1 semester, hadapi ujian. Tamat lagi hadapi ujian. Kalau nggak ada komal muslim ini, saya jamin kita nggak pernah ujian. Merasa nyaman, betul. Abang, kau tamat sekolah kan? Hanya Tamat sekolah kan? Abang apa namanya nih, Bang Yo? Iya. Pak Jos. Aku jujur aja ya. Kalau kau bilang bahas ujian, aku paling jijik ujian, paham kau? Kita masa sekolah dulu paling benci kalau dapat ujian tuh dielakkan tuh. Iya nggak sih? Jangan menapi lah. Jangan menapi lah. Pantas. Kok pantas? Pantas lah seperti kayak tadi pengetahuanmu. Kupingmu nggak kau korek-korek. Bukan seperti gini lah Bang. Setiap manusia itu ada server yang sama-sama Bang. Ibaratnya ada yang saling nangkap apa yang disampaikan, ada yang nggak saling nangkap, ada yang berpura-pura nangkap. Ada tuh. Nah, iya Bang, tiap manusia ini. Jadi kau kira rambut sama-sama hitam kita berempat nih sama isi otak kita? Beda, Bung. Iya. Beda. Kalau beda. Tapi begini maksud saya. Tadi ayat-ayat tadi kan kamu langsung kaget kan? Iya. Kamu kaget. Kamu kaget. Makanya kamu sangka. Makanya kau bilang kau bukan Kristen kau apa Muslim karena terus kau teslah aku dengan dua bapak kami. Bagi saya kenapa saya nggak nyebutkan dua bapak kami? Bukan karena saya nggak mau. Karena saya pikir itu bukan itu yang menunjukkan bahwa kita Kristen. Betul. Oh gitu. Oh ya. Iya. Karena lebih daripada itu. Karena siapapun bisa hafal doa itu kalau itu. Iya. Siapa bilang bisa hafal? Terkecuali kau bawa ke nyanyian, kau hafal kayak gini ya bisa hafal tuh panjang itu. Apa yang bisa dihafal? Ibarat gini lah orang Kristen coba disuruh baca ayat kursi nggak ngerti. Terpaksa lah dibaca-bacanya terus supaya hafal. Itu Bang, itu udah salah cara apa statementmu ngomong sebentar ini salah tuh. Salah. Saya responsnya lah. Sebentar. Iya. Beda dengan kita kalau menghafal ayat kursi. Kenapa? Karena kita nggak bisa hafal ayat bahasa Arab. Ya ampun. Karena ada itu bahasa bedanya. kita hafal ya betul. Iya. Terserahmu lah. Saya lah ini. Justru saya bilang tadi dia bukan Kristen. Justru saya menguatkan dia Kristen dan memberikan kesaksian kan begitu. Seorang Kristen yang sejati menampakkan wajahnya secara sopan ke orang lain. Paham? Ini apa yang dinampakkan ini? Kau lihat nih kayak gini dia. Apa namanya? Lantai nampakkan gini. Handphone. Dari situ aja kita nggak dihargainya. Gimana cara aku menghargainya? Aku buka aja ya. Bukan. Udah ya? Makanya aku nggak kuat ini dia Bang. Dari situ aja kau harus tahu tuh. Kenapa aku ibaratnya agak lawan karena walaupun dia agama Kristen, ya kan? Kenapa nggak aku open ini? Karena kenapa aku bilang ibaratnya asal celoteh. Awak aja nggak dihargai. Ngapain kau hargai orang nggak ngargai awak? Betul? Begini matamu begini wajahmu nggak nampak jadi nggak ada sopanmu ngomong sama orang begini nggak cari pula orang hargai dong orang itu karena begini dengarkan jangan dulu kau potong ya minta tolong yang begini dengarkan ketika saya memaparkan pemahaman saya tentang ketuhanan, sedangkan di komal-komal aja banyak orang Kristen yang marah-marah. Biar kau tahu, artinya
sedangkan anggota satu gereja saya, ya, anggota satu gereja saya, ketika saya terangkan pemahaman saya tentang ketuhanan, mereka marah. Malah dianggap bidat, Jadi Bang. iya, karena mereka pikir saya bidat, betul. Nah, jadi karena itulah saya jaga. Jadi yang saya jaga ini bukan hanya terhadap non Kristen, tapi anggota jemaat saya yang melihat muka saya nanti. Itu. Yang awam. Iya, kaum awam. Bukan saya nggak sopan. Saya jaga semuanya. Yang penting terkirim semua pemahaman itu. Ya. Itu aja. Mau dibilang saya tidak menghargai atau tidak dihargai, itu terlihat dari apa? Cara saya memaparkan pemahaman itu. Tanya Bang Zuma. Mulai dari saya jumpa dengan Bang Zuma dan komar-komar muslim, saya nggak pernah menghujat. Itu tanda saya menghormati mereka. Iya, saya pun demikian. Betul. Memang nggak ada kau menghujat muslim. Aku pun melihat dari statementmu dari awal naik, nggak ada. Memang nggak ada. Justru kita Maksud saya kan ini dengarkan dulu, jangan kau potong. Ada kan indikasi bagi kamu lah, indikasi bahwa seseorang sopan itu yang pertama karena wajahnya nampak. Padahal banyak orang nampak wajahnya suka menghujat. Itu satu. Kedua, kau membuat indikasi seorang Kristen itu menghafal doa Bapa kami. Bagi saya bukan. Itu. Betul. Ini apa yang betul-betul Peri ini? Apa yang betul-betul ngerti? Pantas nggak ngerti, kau nggak nyampe. Betul. Yang mau mualafnya kalian dua ngomong aja langsung kasih adu. Kalian rame-rame di sini. Jelas. Nah inilah asumsi. Iya, aku orangnya kayak gini. Aku lebih baik pahit-pahit aja. Gak usah ibaratnya kalian mentang-mentang Bang Zumani host, kalian boleh dihargai Bang Zumani. Aku pun kuhargai dia. Tapi ibaratnya kalau memang statement dari omongannya salah, aku cegat. Gak ada cerita. Macam pintar aja kau cegat apa pula kau. Iya, kayak kau bilang Yesus jadi kiper. Kau bilang Yesus jadi kiper. Apa itu dalil? Ada Yesus jadi kiper. Apa itu dalil? Maksudku Adu data maksudnya lah tiga Tuhan mati satu, jaga gawang dua. Kau nggak paham kau bahasaku. Undi Tuhan Yesus, dilihatlah Tuhan, si Zumani Tuhan. Loh, tadi data yang disajikan jadi mati aku Yohanes 5 nomor 7 persakro Bapak anak ini pernah mati, berarti ada dua yang jaga gawang gitu loh. Dalil itu datanya tadi tuh 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga, anak, bapak, dan roh. Mati anak masih ada 2 kan? Jadi kayak beda. Udah beda apa ini? Ini sepengetahuanku ya Bang ya. Allah Bapa dan Roh itu adalah satu Bang. Satu apa? Satu bagaimana maksudnya? Makanya saya bilang tadi saya gitu. Satu bagaimana? Dinda Kores monitor deh. Ya, Panglima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Aku tinggal sebentar ya. Aku mau cari angin dulu. Sini aja nih di teras. Siap. Siap, Bang, siap. Aku mau minta. Aku mau. Jangan, kamu mau ngomong sama orang Kristen kok pergi-pergi. Enggak. Aku mau minta kopi. Aku minta kopi di dapur. Kau aja nggak mau minum kopi. Kau bilang kemarin. Kopi. Kau teh. Kau bilang. Iya. Aku bilang susu. Kau teh. Aku susu. Aku nggak kemana-mana kok. Aku nggak kemana-mana. Aku cuma mau minta minum. Nah ya. Lanjut. Siap, Gurunda. Lurusin kaki dulu, lurusin kaki. Ini jadi konsepnya siapa berantem siapa ini? Topiknya apa ini? Kalian bertiga ini. Bentar Kores, sebentar. Saya mau merespon live baby ini ya. Oh iya, boleh. Gas. Nah, jadi dengarkan. Tadi kan kau bilang Tuhan itu satu kan, tapi dalam 3 kan? 1 dalam 3, 3 dalam 1, ya kan? Barusan kau bilang begitu kan? Sejak kapan aku bilang 1 dalam 3, 3 dalam 1? Yang kalian sebut 3 itu ialah 1. Nah iya. Sepengetahuanku kan gitu. Iya. Nah, itulah yang maksud saya.
itulah maksud saya memberikan ayat-ayat tadi untuk membantah pengertian seperti itu. Itu maksud saya. Silakan. Ferry, silakan bicara. Gantian kita. Iya, Bang. Jadi begini, mungkin Bang Baby, Lai Baby kurang paham dengan latar belakang kita. Jadi kita kan artinya begini, walaupun banyak yang kontra dengan pemahaman-pemahaman kita, ya, saya sendiri masih ada beberapa titik kontradiksi saya antara Pak Jospen, Bang Jospen ya. Tetapi bukan berarti kita lepas daripada pengajaran-pengajaran Mesias, kan begitu. Begitu juga terhadap saudara yang lain. Tetapi alangkah baiknya kalau kita kritis itu tetapi sesuai dengan data yang faktual, yang aktual. Jadi kita tahu data-datanya ada dan tidak dengan semena-mena atas dalil-dalil atas dari asumsi-asumsi diri kita sendiri. Karena kenapa? Kalau kita berdasarkan asumsi kita, apalagi kita ngikut orang-orang terdahulu, ini namanya warisan. Ya. Warisan kan tinggal terima. Simpel bang, simpel. Sorry, ku potong ya. Jangan panjang-panjang lebar. Satu aja ku tanya sama kamu bang. Jadi menurutmu agama yang terbaik itulah agama Kristen atau Islam? Saya tidak bisa bilang agama yang mana yang benar, tetapi pengajaran yang dibawa oleh. Kenapa nggak kau bahas agama Buddha atau agama ini? Thank you Tian. Tunggu Beb, ada tamu. Siahaan Parmanda, Kristen atau Islam? Selamat malam. Sebentar Bang ya. Kristen atau Islam? Kristen. Oh, oke, siap. Iya. Kalau Tritunggal nanti langsung masuk aja ya, karena ini kayaknya Yos sama Ferry ini anti Tritunggal dia. Lanjut. Iya, jadi kita tidak berdasarkan asumsi liar atau multitafsir Bang, Lai Baby. Jadi kita memaparkan, kita memberi pemahaman ya, walaupun sedikit kontras dengan yang lain, walaupun kita dianggap bidat lah, segala macam lah, tetapi seiring kita kritis dengan apa yang diungkapkan oleh orang-orang ya, ajaran-ajaran sebelumnya, kita harus menelaah Alkitab, kita harus kembali ke situ, back to Bible atau kembali ke Alkitab, apa yang diajarkan, kan begitu. Pengajaran yang perlu, kita harus tahu itu. Bukan dari konsep-konsep gereja, makanya saya juga seorang yang kritisi sebenarnya. Saya mau menelaah, masuk ke dalam, benar nggak itu Tritunggal itu ajaran daripada Yesus sendiri. Makanya ada benarnya tadi ketika Bang Kores berkata, ini anti Tritunggal, ya itu betul, saya anti Tritunggal. Kenapa saya anti dengan Tritunggal? Bukan berarti saya benci orang-orang yang menganut, yang memahami tentang paham-paham Tritunggal. Karena kalau kita mau merujuk ya pada dasar-dasarnya, nanti kalau saya bilang saudara Kristen ini sering menyebutkan Bapak Abraham, Bapak orang beriman. Paham tidak konsep-konsep paham-paham Abrahamik gitu? Paham tidak tentang konsep agama Abrahamik? Yaitu menuhankan Tuhan yang satu. Makanya di dalam konsep saudara kita orang Israel itu ya ada tentang keimanan mereka. Ini konsep Abrahami tentang saudara kita orang Israel. Saya bukan membanggakan orang Israel, tetapi saya menghormati mereka. Karena kenapa? Di dalam kaum mereka banyak diutus para utusan atau hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman terhadap bangsa Israel dan juga kepada kita sampai saat ini. Kita mengerti pengajaran mereka itu berdasarkan data-data, kan begitu. Apa kalimat yang pernah dikumandangkan oleh mereka, baik para nabi sebelumnya, baik Nabi Yesaya, ya Nabi Bapak Abraham sendiri menuhankan Tuhan yang satu. Sehingga dalam prinsip keimanan orang Israel itu ada kalimat yang menyatakan itu dalam Yohanes pasal 17 ada ayat sebelumnya mengatakan bahwa Shema Yisrael Hashem Eloheinu Hashem Echad, atau Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi bukan atau bukan triteisme, bukan Bang. Itu bukan ajaran yang sesuai dengan jalur Mesias, tidak. Nabi Musa pernah mengkumandangkan kalimat itu. Makanya setiap utusan itu dihormati di kalangan Israel. Nah, Fer, tunggu bentar. Ini Baby kayaknya nggak ngerti, tapi sini gue bantuin.
Tritunggal itu satu, tapi tuh dalamnya itu tiga gitu loh. Dia satu tetap, tapi dalamnya tiga. Gitu. Iya. Masa salah itu ya? Jadi ini yang perlu kita bukan makhluk yang sempurna, artinya bang kita tetap hamba hina yang ingin belajar bang. Jadi lebih tepatnya kita sama-sama cari edukasi gitu. Nah, makanya sesuai dengan kita mau konfirmasi dulu dengan data Pak Jospen tadi ya. Dia berkata ada bapak dan ada anak kan begitu. Iya, ada bapak. Pribadi bapak dan anak itu sudah beda. Ketika konsep Tritunggal dibawa ke dalam ajaran Mesias, ajaran Yesus HaMashiach pada saat itu, ajaran Nabi Yesus ya. Nah, ini lagi salah paham. Nanti kalau saya bilang Yesus itu Nabi, Anda salah paham. Baca di dalam Matius pasal 21 ayat 11. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Tapi kalau saya tanya Bang, itu Nabi Yesus. Iya, Nabi Yesus HaMashiach dari Nazaret. Ya, Nazaret. Tapi ya, itu Tuhan juga nggak? Nabi itu Tuhan juga nggak? Nabi Yesus tuh. Dalam penerjemahannya bukan Tuhan Bang, tapi Tuhan. Oh. Tuhan. Ya Siaan, kalau mau masuk silakan Siaan. Siaan Tritunggal kah? Iya, saya Kristen Protestan. Iya, Tritunggal berarti. Nah, ya, artinya bagi kami kepercayaan kami satu otoritas. Ya. Tritunggal nggak? Iya, satu otoritas. Bapa di surga, Tuhan Yesus Juru Selamat. Nah itu dalam. Nah ya udah itu soal Tuhan Yesus aja tuh Fer. Itu Tuhan Yesus tuh benar nggak itu konsepnya? Konsepnya Tuhan. Jadi gini. Abang, sorry potong. Ini si Yoh nih ngapain nih? Sio dia bersabar nunggu ngomong dia. Belum dikasih kesempatan. Oskan dulu tuh. Jadi orang lain nanti berasumsi ya. Oskan dulu apa mutu dulu yo? Muka aja yo. Ya mukamu aja kasih. Jangan itu yang kau kasih. Nggak akan pindah aku. Bikin mukamu yo. Hargai orang yo. Dia teratur bocah anjir sih yo, kasihan. Iya. Apa yang bocah bang? Udah 7 umur kok bang. Apa yang bocah bang? Ini yang lain 40 ke atas ya. Jangan sembarangan kau ngomong. Yo ini 40, Ferry 40, gua 51. Jangan bangga tua bang. Jangan bangga tua bang. Aku nggak bangga aku tua bang. Ya ini suruh-suruh lah. Lu kira Gojek kita? Ya bu, setidaknya jangan kayak gitulah. Jangan kayak ibaratnya nampak gini, nampakkan wajah tapi di sini di Bang Zuma nih. Betul nggak sih? Ya udah lanjut. Apa tadi soal Tuhan itu Fer atau yo kalau mau bantah silakan. Kalau kali kan bang. Oh atau abang ini yang ngomong. Oke silakan bang. Bang Fir silakan. Ya itu biar saya selesaikan ya. Artinya kita biar bisa mengerti alurnya bagaimana. Saya kan sudah bilang tadi, saya sudah paparkan mengenai konsep Bapak Abraham. Ini mengenai konsep-konsep Abrahamik. Konsep-konsep agama Abrahamik itu kan ada 3 tiang utama sebenarnya. Termasuk saudara kita tertua di. Jangan dibesarkan saya bang. Kalau bisa bang. Nggak usah dibesarkan saya bang. Kemudian ada Kristen jemaat mula-mula dan juga saudara Muslim. Bahkan ada lagi konsep Abrahamik, yaitu saudara kita dari agama Druze di Timur Tengah, walaupun konsep mereka dari jalur Ismailia, karena Ismail juga anaknya Bapak Abraham kan begitu. Nah, konsep-konsep ketuhanan yang satu inilah yang harus kita mengerti jalurnya. Bahkan ada saudara kita yang bukan dari jalur Abrahamik, itu agama Sikh, kalau pernah dengar, kalau pernah tahu, ada datanya. Bahkan mereka lebih mengerti tentang Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Bagaimana? Justru mereka di luar daripada konsep Abrahamik loh. Kita yang Abrahamik masa mengatakan mau politeis kan begitu. Sementara mereka di luar daripada konsep Abrahamik. Jadi maksud Ferry kalau Kristen Tritunggal jatuhnya politeis, maksudnya Tuhannya banyak gitu maksudnya. Pemahaman ini yang harus kita apakan Bang? Artinya pemahaman inilah yang harus kita telah. Saya tidak mau memvonis mereka sesuatu ini. Mari kita kupas. Nah, pemahaman ini kan berdasarkan dari Tertullianus begitu Bang. Oke. Ya Siaan mau masuk silahkan. Coba adanya pun kami Tritunggal bang, kami percaya bahwasanya wujud yang kami sembah itu memang nyata. Karena dari situlah kami percaya bang. Tapi nggak tahu
boleh kasih saran dari Bang Ferry, kenapa nggak setuju seperti itu? Kenapa Anda mengatakan tadi bahwasanya Tuhan itu adalah Tuhan, bukan Tuhan? Ya, jadi begini Bang. Mengenai tentang jati diri Yesus kan sudah jelas, ya. Ada datanya. Mari kita baca, ya. Ini ayatnya sederhana tapi komplit dia penjelasannya. Abang kalau ada Alkitab ataupun aplikasi boleh dibuka Bang, ya. Pangsiaan supaya kita lebih mengerti Bang. Artinya kalau saya bicara berdasarkan dari suara saya itu tidak benar. Enggak, karena memang saya akui kalau teman sebelah pasti problemnya di situ. Kita juga pasti ada problem. Cuma mungkin ada orang Kristen ahli agama yang bisa menjelaskan itu. Kalau saya memang bukan ahli agama Bang, tapi dalam Saya juga bukan ahli, Bang, tetapi ya saya juga bukan ahli. Saya sendiri saya akui saya itu hamba hina di hadapan Tuhan, bukan ada apa-apanya. Tetapi Tunggu Bang Ferry tunggu. Bang Ferry percaya Tritunggal atau percaya Oneness? saya bukan Tritunggal Bang, saya bukan dari aliran Tritunggal. Terus dari mana? Ini Ferry ini Yesus Nabi bukan Tuhan, Kang. Oh, Yesus Nabi. Oke. Ya, makanya Bukan Tuhan. Yang mengaku Yesus Tuhan siapa aja di sini? Ya, makanya Anda baca dalam Matius pasal 21 ayat 11. Inilah Nabi Yesus Hamasiah dari Nazaret. Ya. Malah saya kalau bicara begini saya dianggap bidat kan begitu. Tapi kalau kita mau kritisi, kita baca Alkitab betul-betul, maka kita mendapat ajaran-ajaran Mesias di dalamnya kan begitu. Nah, dalam Yohanes gini Bang. Yohanes pasal 17 ayat 3 dikatakan di sini. Nah, Yohanes pasal 17 ayat 3 berbunyi begini. Inilah hidup yang kekal itu. Ini mengenai perkataan Yesus sendiri. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar. Satu-satunya itu tertuju kepada Bapa, pencipta langit dan bumi dan seluruh alam semesta. Inilah salah satunya hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Bang Siaan bisa baca ya? Udah dapat ya Bang? Yohanes berapa tadi? 17 ayat 3 Bang. Coba baca Bang. Ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Iya. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di akhiratmu sebelum dunia ada. Apa menurut abang, apa narasi yang abang tahu? Nah, kebanyakan ya mayoritas daripada saudara-saudara kita yang paham Tritunggal menyatakan bahwa Yesus adalah Bapa dan Bapa adalah Yesus. Sebenarnya tidak kalau menurut ayat itu Bang. Karena kenapa? Sudah beda pribadi. Kalau tidak ada Bapa tentulah Yesus tidak menyatakannya. Permuliakanlah aku ya Bapa, berarti ada sumber Bang. Sumber yang didapatkan Yesus berasal dari Bapa. Otoritas tertinggi dalam kerajaan surga adalah Bapa. Dialah pemegang otoritas tertinggi, maha besar. Makanya dikatakan Bapa itu, Tuhan itu maha besar, maha esa. Gitu Bang. Makanya konsep-konsep Abrahamik ini yang saya selalu himbau ya untuk diri saya sendiri begitu. Saya tidak bisa menekankannya terhadap orang lain kecuali kalau mau belajar kan begitu. Karena saya mau belajar. Saya tidak mengatakan saya sempurna, saya bahkan hamba hina. Saya tidak ada apa-apanya. Cek. Gini aja deh. Di sini kan banyak Kristen nih. Iya Bang. Gue pengen tanya pertanyaan singkat, jawaban harus singkat. Coba cermati pertanyaannya. Iya Bang. Kalian Kristen ini, Tuhan Anda siapa sih sebenarnya?
A. Bapa. B. Yesus. C. Keduanya. Saya ulang ya. Tuhan Anda sebagai Kristen siapa? A. Bapa. B. Yesus. C. Keduanya Tuhan. Siapa yang mau mulai jawab dulu? Singkat ya bang. Siapa? Singkat. Baby, A, B atau C? Baby Yongki, A, B atau C jawabannya? Karena bapak ini sang sumber dari segala Iya, sesuatu. ntar dulu ada udah jawab. Baby lagi, itu si Baby tuh. A, B atau C jawabannya? Ketiga-tiga yang kau sebut bang. Oke, tiga-tiganya Tuhan. Siahaan, A, B atau C jawabannya? Sama, karena menurut keyakinan kami satu otoritas. A, B atau C bang? Sama bang, dua-duanya bang. Dua-duanya Tuhan. Jadi Baby Tuhannya dua, Siahaan Tuhannya dua. Pak Jos. Hanya Bapa di surga. Berarti A, Yesus bukan Tuhan ya? Apa yang hanya bapak di surga dia pakai peci? Gak boleh kayak gitu Dengarkan. pak. Nggak ngerti kau. Diam dulu kau. Nggak usah kau ikut dulu. Itu gak boleh kayak gitu pak. Gak boleh kayak gitu bapak. Nggak usah dulu kau bicara. Kok nggak usah berbicara? Itu secara tidak langsung kau udah menghina Kristen kau. Diam dulu kau. Kan protes orang, biarkan dia menjawab. Apa Bibi? Nggak apa-apa. Oke bang. Termasuk Bang Bibi. Gitu loh Bang Bibi. Begini. Enggak, sebentar bang ya. Sebentar bang, maaf saya potong ya. Nggak usah ada untuk mengatakan apa namanya, untuk memfitnah, enggak, karena ini kan berdiskusi. Kalaupun ada salah ngomong ya maklumilah, kita pun butuh belajar juga dari teman sebelah. Ya betul, hormati pendapat orang lain kan gitu ya. Saya juga bukan mengatakan bahwasanya orang Kristen itu benar semua, enggak juga, banyak juga, itu saya akui juga. Banyak orang Kristen yang lari dari jalur itu, mungkin juga teman sebelah juga banyak. Oke lanjut bang. Oke silakan. Ya, baik, Pak saya Jos. jawab. Saya jawab. Betul, hanya Bapa itu satu-satunya Allah yang benar. Tetapi Yesus pun memiliki kodrat ilahi, karena dia adalah pengantara. Itu jawaban saya. Udah. Iya kan gitu. Jadi ada. Jadi Pak Jos mengakui Tuhannya juga dua, Bapa sama Yesus. Ya, bisa lah. Kalau untuk jalan pintasnya, bisa lah dibilang dua. Oke, baik. Pak Peri Tuhannya satu, Pak Jos Tuhannya dua, Pak Siahan Tuhannya dua. Siapa lagi nih? Mau menjawab, silakan. Jadi untuk meluruskan sedikit lagi mungkin Bang Jospen ya, artinya begini. Saya sudah nyatakan tadi otoritas. Kita kan mau konfirmasi dengan ayat yang Abang berikan. Ini kan tentang kesaksian, bahwa Yesus memberikan kesaksian tentang dirinya sendiri dan ada Bapa yang menyatakan kesaksian itu terhadap dia dan seluruh manusia. Jadi artinya begini, kita jangan melupakan bahwa satu sumber itu otoritasnya yang paling tertinggi itu kan tertuju kepada Bapa. Adapun pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus adalah pekerjaan yang ilahi, artinya seluruh yang Bapa miliki juga anak punya, Yesus punya, karena dia telah diberi kuasa. Nah, di sini kan ada kata memberi, berarti dia mendapatkannya dari siapa? Dari Bapaknya. Ada sumber otoritas tertinggi, Bang. Itu maksud saya. Hanya tinggal mencocokkan sedikit lagi sebenarnya. Jadi Anda mau berasal dari nom manapun, dari denom ini, dari A, B, C, tidak apa-apa, tetapi pemahaman itu harus sinkron tentang siapa Bapa yang otoritas tertinggi dalam kerajaan surga. Yang kedua, siapakah sang pencipta alam semesta itu? A. Bapa, B. Yesus, C. Keduanya. Saya ulang ya, sekali lagi nih, diingat nih. Siapakah sang pencipta alam semesta itu? A. Bapa, B. Yesus, C. Keduanya. Siapa yang mau jawab duluan? Silakan. Ya, Bang Joshua, siapa? Oke, bagi saya, Bapa itu sumber, Yesus itu pencipta. Jadi keduanya ya? Iya, keduanya lah, bisa lah dibilang. Keduanya pencipta. Pak Siahaan, silakan. Sama bang, tetap saya menyatukan itu bang. Bapa dan Yesus pencipta. Pak Ferry. Nah, pencipta langit dan bumi itu adalah berdasarkan dari pikiran Bapa sendiri.
meskipun ada dikatakan ya seperti saudara Bang Jospen dan juga Bang Sihaan, artinya sama Yesus dan Bapa. Sebenarnya konfirmasi utamanya, duduk perkara utamanya kan berdasarkan dari pikiran Bapa. Semua tertuang dari pikiran Bapa. Ada sumbernya. Ya, sumber yang menciptakan ya Bapa sendiri. Artinya semua di dalam kendalinya, supaya semua di dalam semua. Gitu loh. Jadi kita harus mengakui bahwa Yesus itu hanya pemberian Bapa terhadap kita. Dia memberikan anak satu-satunya supaya kita mempercayai Bapa melalui Yesus, begitu. Jadi menurut Pak Ferry, Yesus ini ciptaan juga, bukan pencipta. Kalau merujuk pada Wahyu pasal 3, dia adalah yang tersulung dari segala sesuatu. Yang diciptakan. Ya, dari penciptaan. Wahyu 3:14. Ya, Wahyu 3 pasal 14. Ya, dia awal dari segala yang diciptakan. Jadi Yesus diciptakan toh. Yang tersulung, Bang. Ya. Oke. Ya. Mau ditanggapi Pak Jos? Oke, saya tanggapi. Tapi pakai apa? Ayat Alkitab, ya. Kalau dalam boleh saya diperbesar sedikit di atas sedikit aja, ya. Biar saya ingin tunjukkan. Oke, saya ingin tunjukkan ini, ya. Ayat Alkitab, ya. Kalau menurut Yohanes 17 ayat 3, ya, Bapak itu apa? Kalau dalam bahasa Yunaninya dibilang begini. Inilah hidup yang kekal itu, ya. Bahwa mereka mengenal Engkau. Kalau bahasa Yunaninya Bapa di surga itu adalah the only true God. Satu-satunya Allah yang real. Sebenarnya bukan Tuhan kebenaran, tetapi Tuhan yang sebenarnya. Karena menggunakan kata aletinon, ya. Kalau Yohanes 17 ayat 3 itu menggunakan kata aletinon, Tuhan yang sebenarnya, the real. Kalau bahasa Inggrisnya bilang the only true God. Ya, satu-satunya Allah yang benar, yang sebenarnya. Nah, makanya Tuhan digunakan kata kalau bahasa ini sebentar. Kalau terjemahan yang sebenarnya itu Tuhan yang sebenarnya, Allah yang sebenarnya, gitu loh. Bukan Allah yang sebenarnya, Tuhan yang sebenarnya. Iya, itulah dulu. Oke ya. Nah, dengarkan. Nah, makanya bahasa Yunani-nya itu digunakan kata aletinon. Ya, aletinon. Jadi Bapa di surga itu Tuhan yang sebenarnya. Kalau gitu, kalau memang Bapa yang surga itu adalah Tuhan yang sebenarnya, Yesus itu apa? Nah, inilah yang terangkan oleh Yohanes 1 ayat 14. Menggunakan kata monogenes. Ya, di Yesus itu adalah monogenes. Monogenes apa? Monogenes. Satu-satunya anak yang keluar dari Bapa. Makanya bahasa Indonesia mengatakan anak tunggal. Atau bahasa Inggris mengatakan the only begotten son of God. Itu jawaban saya. Tahan mau menanggapi atau kembali ke Ferry? Boleh ke Bang Ferry, Pak. Oke, diserahin ke Bang Ferry, silakan. Iya, itu benar. Itu harus kita akui bahwa Yesus satu-satunya berasal dari Bapa. Tetapi kan saya sudah jelaskan tadi bahwa Bapa lah otoritas tertinggi dalam kerajaan surga. Dia yang memegang seluruh kerajaan surga. Ya, bahkan semua di dalam penciptaannya. Dia yang punya pemikiran, dia yang punya hikmat, ya. Begitu. Kita mengenal Bapa, ya iya, kita akui kita mengenal Bapa di dalam Yesus. Makanya dikatakan Yesus pernah berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah apa yang kami kenal. Kan begitu. Itu perkataan Yesus kepada seorang perempuan Samaria. Sembahlah Bapa, sembahlah Tuhan Allahmu dalam roh dan kebenaran. Jadi wujud Bapa itu tidak tampak, tidak terhampiri oleh siapapun. Tetapi Yesus menyatakannya. Nah, oke. Berarti gini Bang Ferry, berarti Anda percaya bahwasanya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Dia jalan, Bang. Dia jalan, bukan tujuan, jalan. Tuhan. Dalam konteks penerjemahannya itu kurios. Kurios ini artinya Lord dalam bahasa Inggrisnya. Makanya ya, saya sedikit kalau lagi. Kalau begitu apakah Anda
apa namanya? Apakah Anda patuh taat tunduk terhadap Yesus yang Anda sebut Tuhan itu? Iya, saya kagum, saya patuh. Bukan kagum, taat. Ya, ya. Melakukan sesuai ajaran yang diperintahkan dia. Ya saya melakukan meskipun saya bukan manusia yang sempurna, Bang. Gitu. Saya melakukan. Tapi dalam catatan saya bukan manusia yang sempurna, kan begitu. Oke, saling menghormati aja. Iya. Lanjut ya. Pertanyaan ketiga nih. Ini santai loh ya. Iya, Bang, gak apa-apa. Ya, menurut Anda nih semua nih, Yesus ini anak siapa? A. Anak Bapa, B. Anaknya Maria, C. Keduanya. Siapa yang mau jawab duluan? Saya jawab. Silakan. Nah, dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 18, Yohanes 3 ayat 16 dan 18, Yesus itu adalah anak Allah. Makanya dia memiliki gelar anak Allah, anak Tuhan. Makanya dia memiliki gelar the only begotten son of God, satu-satunya anak Tuhan yang keluar dari Tuhan. Nah, itu satu. Yang kedua, mengapa dia anak Maria? Karena dia disebut anak manusia. Karena dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang manusia. Makanya disebut anak manusia. Itu jawaban saya. Terima kasih. Pak Jos pilih B ya. Pilih C. Anak Bapak dan anak Maria gitu ya. Kasihan. Iya. Sebenarnya sependapat dengan, kalau ini ya pendapat dengan Yos. Pendapat dia. Anak Bapak dan anak Maria. Pak Peri silakan. Ya, jadi begini Bang, bukan masalah atau anak Maria, bukan. Karena gini Bang, kenapa seperti itu? Karena otoritas tertinggi yang diciptakan Tuhan kami itu, yang kami percayakan itu adalah manusia. Ya, dengar dulu Mas. Ini. Jadi bukan permasalahan sebenarnya. Ini pertanyaan gimana ya? Tapi nggak apa-apa kita jawab. Nah, bukan masalah karena dia diperanakkan oleh Bapak atau diperanakkan oleh Maria. Jadi kita harus tahu ya tentang pertanyaan abang ini. Dia anak Bapak ya, dia anak Maria karena kenapa? Dia pernah dilahirkan secara biologis, kan begitu. Nah, tetapi harus kita tahu latar belakang Yesus ini dari mana. Dia berasal dari surga, dia berasal dari Bapa. Karena sebelum dilahirkan ke bumi, dia itu makhluk surgawi juga. Di surga itu ada apa saja sebenarnya kalau kita mau merujuk ke sana ya. Artinya memang kita tidak sampai logika kita membahas itu, tetapi di surga itu kan ada Bapa, ada para malaikat dan ada Yesus. Makanya dalam Yohanes pasal 17 ayat 5 ya. Nih, ada kelanjutan daripada pasal 17 ayat 3 tadi. Kenyataannya kan Maria pernah mengandung punya anak. Betul, makanya dalam bahasa Arab, ini bahasa Arab ya Bang, sorry. Kita bahasa Arab, karena orang Kristen yang menerjemahkan ke dalam bahasa Arab juga ada. Kalamullah ya. Firman Tuhan. Nah gitu Bang. Firman Tuhan, aduh lemah pula ini baterai. Ya. Kalau gitu saya tanya, siapakah yang menghendaki Bunda Maria mengandung? A. Bapak, B. Yesus. Siapa yang menghendaki? Bapa di surga. Berarti isi Kalau kandungannya ya gimana? Kalau saya jawab Bapak dengan anak, Bapak dengan Yesus menghendaki Maria mengandung. Kenapa? Karena Yesus mengosongkan dirinya, dia rela. Karena itu dia mau menjadi anaknya Bunda Maria. Ya, jadi kita baca ini ya. Ini kelanjutan daripada Yohanes pasal 3 tadi. Pasal 17 ayat 3. Ini kita beranjak ke Yohanes pasal 17 ayat 5. Ini. Dan sekarang ya Bapa, permuliakanlah aku padamu. Nah ini. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada, Yesus memang benar. Dia pernah berada di surga bersama dengan Bapa. Jadi dia ini utusan yang istimewa Bang. Adapun dia berasal dari Bapa, yaitu merupakan sebuah keistimewaan daripada makhluk yang lainnya, kan begitu. Bahkan dia lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Tapi Pak Peri setuju nggak? Yang mengendaki Bunda Maria mengandung Bapak dan Yesus, sedangkan yang dikandung Yesus.
Gimana? Sebentar dong. Tapi sebentar dong Handi. Anda silakan, kan mempertanyakan terus sama kami, tapi kami tidak mengenal Anda. Tolong dong tunjukkan diri Anda supaya kita lebih enak kayak gini kan. Karena Anda membuat selalu pertanyaan kepada kami. Biar kita saling mengenal, Bang. Saya udah terkenal Bang, nggak usah lah. Ya, intinya boleh dong ditunjukkan ke kita. Ini bukan wajib on cam di sini. Kalau nggak mau tutup aja. Kan banyak banget juga meminta kita naik. Kalau mau lihat saya on cam, lihat di TV aja Bang nanti. Saya banyak on cam di TV ya. Tempat lain, Bang. Oke, silakan, Bang. Gimana Pak Jos? Mau ditanggapi? Iya. Saya rasa Bagaimana yang mungkin tadi, Pak Jos? Yang menghendaki Bunda Maria adalah Yesus, sedangkan sendiri yang dikandung Maria adalah Yesus. Coba terangkan. karena begini, itu adalah rencana proses terjadinya Yesus itu menjadi manusia itu adalah rencana Bapa dengan Anak terjadi sebelum dunia dijadikan. Nah, ayatnya di mana? Ini ayatnya, saya kasih ya ayatnya. Dalam perjanjian lama ya, ini terdapat dalam Daniel sebentar, saya cari dulu ayatnya. Daniel. Nah, ini Daniel, ini ayatnya ya, saya bacakan. Mengapa saya katakan itu adalah rencana mereka Bapa di surga dengan Yesus? Karena ini dalam Daniel 9. Ini ayatnya. Daniel 9 ayat 24 ya. Daniel 9 ayat 24. Bunyinya begini. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan. Jadi tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk melenyapkan kefasikan. Kemudian selanjutnya untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Jadi Yesus mati di kayu salib itu untuk mengakhiri dosa dan untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Kemudian selanjutnya untuk menggenapkan penglihatan dan nabi. Makanya Yesus katakan dalam Lukas dan Markus dibilang, aku untuk menggenapkan kitab Mazmur dan kitab para nabi. Kemudian dan untuk mengurapi yang maha kudus. Kata mengurapi ini Mesias, mengurapi yang maha kudus. Selanjutnya di ayat 25 ya, di ayat 24, di ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan sampai pada kedatangan ini yang menarik, sampai pada kedatangan di mana tadi? Ini sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Kalau bahasa Ibraninya kata yang diurapi ini adalah Mesias. Bahasa Yunaninya Septuaginta menuliskannya ini Kristos. Jadi sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, sampai pada kedatangan Mesias, sampai pada kedatangan Kristos. Nah, selanjutnya seorang raja. Yesus itu seorang raja, ya. Kemudian ada 70 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dari paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Kemudian selanjutnya saya bacakan di ayat berikutnya. Ayat 26. Di ayat 26. Ini ayat 26. Sesudah ke-60 2 kali 7 masa akan disingkirkan seorang yang diurapi, yang telah diurapi. Kalau bahasa Ibraninya ini ditulisnya begini. Sesudah 20 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang Mesias, seorang Kristos. Kalau Septuaginta, arti disingkirkan artinya dibunuh. Ada waktunya, ada jadwal Tuhan. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat, seorang raja memusnahkan kota itu dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui. Pak Jos? Ya, sebentar. Persingkatnya ini satu ayat lagi.
ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Kemudian ayat 27, ini yang terakhir. Minta maaf dulu aku. Terakhir ini 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Apa artinya? Ayat ini menerangkan, makanya ketika Yesus mati di kayu salib, robek tirai dari atas ke bawah. Itulah makanya Paulus menulis hukum Taurat itu hukum Taurat dengan matinya Yesus telah dibatalkan hukum Taurat. Apa yang dibatalkan menurut Paulus ini? Artinya dia akan menghentikan korban persembelihan dan korban santapan. Artinya tidak butuh lagi bait suci Yerusalem, tidak butuh lagi korban bakaran dengan korban santapan. Itulah makna daripada tulisan Paulus yang mengatakan dengan matinya Yesus di kayu salib dia menghentikan segala apa ketentuan dan hukum Taurat. Itu jawaban saya. Terima kasih. Pak Jos kayaknya nggak ada korban hewan, korban manusia nih. Pak Peri mau nanggapi atau Pak Sihaan, silakan. Nggak, saya nggak menanggapi, Bang. Pak Peri silakan. Ya, saya rasa apa yang dikemukakan oleh Bang Jospen itu real dan itu data. Artinya seorang raja ini, Mesias yang diurapi ini, ya, artinya ketika dia datang banyak pertentangan dari kalangan Yahudi itu sendiri, Bang. Artinya, ya meskipun saudara Muslim banyak menganggap ini tidak benar, ya artinya kita kan memandangnya dari sudut perspektif kacamata yang berbeda, kan begitu. Apa yang dinyatakan oleh Bang Jospen itu ya udah benar. Seorang raja ini akan tertindas, ada masanya, dan itu sudah digenapi oleh Kristus, oleh Mesias itu sendiri, Yeshua Mashiach. Teman-teman di bawah. Oke, Bang Andi. Sebentar, Bang Juma lagi rehat sejenak. Oke, sebentar Bang. Kita isi dulu. Ntar dulu ya Bang ya. Bang Juma lagi rehat sejenak. Jadi kita isi sejenak daripada didiamin kan gitu. Bang Juma istirahat. Paling ya tunggu aja nanti kembali lagi ya. Karena kenapa? Setelah kedatangan Mesias ini tergenapi, ya karena kenapa? Sebelumnya kalau kita masih berada di bawah hukum Taurat Musa itu sangat berat. Di mana waktu kita untuk bekerja? Karena kenapa? Semuanya waktu disita untuk Tuhan. Semua ketentuan ritual untuk Tuhan. Terus bagaimana cara hidup kita di sisi lain, kan begitu? Makanya kita bukan lagi berada di bawah perhambaan, tetapi kita ikut raja yang diurapi ini. Oke, sekarang boleh bertanya Bang Kores. Mungkin tadi kami sudah beberapa kali menjawab, Anda terima atau enggaknya. Nah, sekarang pertanyaan saya Bang, kalau boleh Bang. Kira-kira... Sebentar Sian. Oke. Begini Sian, sebentar Sian. Karena ini mendiskusikan tentang kedatangan Yesus, saya ingin perjelas dulu sekali. Karena ini mungkin nanti pertanyaan Pak Sian nanti kan tentang di luar konteks. Jadi saya ingin memperdalam, ini maksud saya. Boleh? Silakan Bang. Ya. Baik. Nah, dalam kitab Daniel tadi telah ditentukan jadwal kematian Yesus, kedatangan Yesus kapan. Apa buktinya? Ini buktinya ya. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya. Jadi ada jadwal Yesus, ada jadwal Bapa di surga. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Jadi bukan sembarangan waktu. Bukan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kemudian langsung apa? Yesus pada masa itu, bukan. Tapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Itu satu. Yang kedua, itulah makanya ketika Yesus mati di kayu salib disebut begini dalam Yohanes 19 ya, ayat 31. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab kenapa? Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Mengapa Yohanes menggunakan kata Sabat yang besar? Karena pada waktu Yesus mati di kayu salib bertepatan pada hari Jumat adalah perayaan Sabat Paskah. Kemudian pada hari Sabatnya, pada hari Sabtunya, Yesus dikuburkan pada perayaan roti tidak beraji.
kemudian Yesus bangkit ke sorga pada hari Minggu, itu jatuh pada perayaan Sabat unjukan. Perayaan Sabat unjukan. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, dia mati pada hari Sabat Paskah, menggenapi perayaan Paskah. Kemudian ketika Yesus mati, kemudian di dalam kubur, dia beristirahat pada hari Sabat. Dia menggenapi perayaan roti tidak beragi. Kemudian ketika dia bangkit ke sorga, ketika dia bangkit pada hari Minggu, dia menggenapi perayaan Sabat unjukan. Itu jawaban saya. Terima kasih. Pak Yos, jadi menurut Anda siapa yang menghendaki kematian Yesus? Bapa di surga dan Yesus bersedia menjalaninya. Terus pelakunya siapa? Boleh saya... Pelakunya ya silakan kalau ada bisa jawab. Kenapa Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuh aku? Iblis loh, gimana tuh? Bukan bapak loh. Oh iya. Boleh Bang, sedikit saya jawab. Silakan. Yang melakukan itu semua kalau menurut saya adalah iblis. Karena apa? Dengan begitulah Tuhan itu bisa masuk ke dalam ke situ Bang. Berarti Tuhan minta izin dulu ke iblis gitu? Bukan. Loh, dan dengan begitulah iblis katanya. Dan dengan begitulah Tuhan itu mengalahkan maut. Oke, sekarang boleh saya ini kan satu aja pertanyaan saya Bang. Apa itu Bang? Kalau mungkin kalau ada yang kurang-kurang enak mohon dimaklumi ya Bang. Kalau di dalam umat muslim, kira-kira Bang, apakah Anda sudah menjamin bahwasanya umat muslim itu selamat dari neraka? Apakah Anda sudah bisa memastikan bahwasanya muslim itu bisa masuk surga? Sudah. Oke Bang. Nabi Muhammad berkata, semua umatku masuk surga. Semua umatku dijamin masuk surga kecuali anak tidak mau. Tuh jaminannya. Ya, boleh Abang menjelaskan bagaimana jalannya bisa masuk ke surga walaupun banyak melakukan dosa? Mengikuti segala perintah Tuhan, menjauhi segala larangannya. Oke, itu jelas. Di Islam itu ada hukum yang wajib dipenuhi. Oke, apakah Anda percaya muslim itu bisa masuk ke surga keseluruhan? Muslim itu artinya selamat, berserah diri kepada Tuhan. Oke, kalau menjalankan ajarannya betul. Ya muslim wajib menjalankan. Bagaimana kalau dia membunuh orang-orang? Contohnya gini Bang. Contohnya ini mulai lagi nih, tidak ada data di bawah nih. Bagaimana kalau gimana itu maksudnya? Contohnya gini Bang Hadi, aku seorang muslim. Anda mempunyai sebuah barang. Dengan saya mengambil itu, saya harus membunuh Anda. Apakah saya boleh masuk surga? Ya dia harus segera bertobat, minta ampun kepada Allah, biar dosanya diampuni. Mudah kan kalau dijawab kalau dari Islam? Hanya ada satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Dosa syirik, menduakan Tuhan, menyembah Tuhan selain Allah. Itu dosa yang tidak bisa diampuni. Mudah kan jawabnya kalau Islam? Itu saja Bang. Oke, makasih. Kalau Islam ditanya cepet Bang, nggak neko-neko gitu loh. Saya yakin semua umat muslim di bawah ini setuju dengan saya. Walaupun dia melakukan kesalahan sehari-hari gitu ya. Intinya gini Bang, bukan yang namanya kalau sudah bertobat Bang, ya tobat nasuha, jangan ngulangi lagi hal yang sama. Oke, boleh. Mana ada, memang ada kerjaan sehari-hari kayak gitu, nggak ada juga. Boleh Abang Kian, mungkin Abang Kian boleh menerangkan? Ya, buka surat Maryam 72 Bang. Saya nggak pernah buka. Coba, boleh Abang. Apa isinya Bang? Saya bacain ya. Orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang jolim di dalam neraka dalam keadaan tersungkur. Jadi kita termasuk ke orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mukmin Bang.
orang Islam ini. Nah, orang-orang yang jolim ini siapa? Entah ya siapa ya. Bagi kalian yang melakukan syirik, bagi kalian yang menduakan, mentigakan Tuhan, itu termasuk ke orang yang jolim, Bang. Itu, Bang. Artinya hanya satu dosa yang bisa tidak diampuni, Bang, itu tadi, menduakan Tuhan. Kalau Bapak Siaan sendiri, apakah Yesus itu menjamin Anda masuk surga? Pertanyaan sama, Bang. Oke, kalau saya pribadi menjalankan apa yang tertulis di dalam iman kami, ya saya percaya dan yakin saya masuk surga, Bang. Oke. Yesus itu karena gini, Bang. Ada hukum Taurat. Kalau kita mengikuti itu 10 hukum Taurat itu, kami percaya masuk surga. Oke, baik. Tapi sebagai kami manusia, Bang. Tapi di situ hukum Taurat berkata ya, kuduskanlah hari Sabat. Anda bergereja hari apa? Hari Minggu. Itu Anda melanggar neraka Anda. Bukan. Yesus nggak ngajarin hari Minggu. Gimana itu? Bentar ya. Ya. Yang saya sebut tadi ada 10 hukum Taurat. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, sama Tadi seperti Anda jangan ada padamu ilah lain. Anda tadi Tuhannya 2. Berarti membuat Tuhan baru. Saya tadi kan mengatakan bahwasanya Tritunggal yang Anda katakan itu adalah satu otoritas. Kami tidak seperti itu, Bang. Terus Tadi dari awal loh Anda menjawab Tuhan Anda Bapa dan Yesus loh. Iya, itu kan satu otoritas yang saya sebut tadi, Bang. Ya berarti 2. 3. Berarti ada Tuhannya 3 malah. Di situ jangan ada padamu Tuhan-Tuhan lain. Itu dalam kepercayaan kami, Bang. Kalau Anda tidak terima ya. Ya udah, berarti Anda melanggar perintah yang ada di Torah, kan gitu aja. Anda, Bang. Kan ada 10 hukum Taurat. Tadi Anda mengatakan bahwasanya kalau kepercayaan kalian Kristen itu, ya kalau kami menjalankan ke 10 hukum ini, pasti kami meyakini masuk dalam surga, Bang. Bagaimana caranya hanya mau menjalani? Anda melanggar semua loh kok di situ. Itu kan menurut Abang. Abang kan jangan memaksa. Coba baca pertamanya, jangan ada padamu ilah-ilah lain. Artinya jangan ada padamu Tuhan-Tuhan lain. Ya. Menurut Anda ada berapa Tuhan? Dengarin dulu, Bang. Jangan ada padamu ilah-ilah lain atau jangan ada padamu Tuhan-Tuhan yang lain. Menurut Anda ada berapa Tuhan? Kan tadi kan saya sudah sebut, Bang. Berapa? Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Kami taat dan tunduk kepada ajaran mereka. Ya berarti Anda melanggar itu yang pertama Anda. Itu satu otoritas, Bang. Apalagi otoritas, Bang? Mungkin gini, Bang Handi. Karena ada beberapa bulan ini juga kalian kan sering membahas Yesus, hanya Yesus dan Bapa di surga yang kalian bahas-bahas. Coba narasi lain dulu kalian buat, Pak. Karena ini aja belum kelar, Bang. Saya sudah agak bosan sih mendengar-dengar. Kalau diskusi kayak gini, Bang, mestinya Anda nggak bosan, tapi mestinya Anda berpikir. Ya, Anda berpikir narasi yang baru, masa hanya gitu gini-gini aja terus, Bang. Nggak ada. Mestinya Anda berpikir Tuhan kok melebihi dari satu itu loh. Tahun ke tahun pun, Bang, nggak bakalan siap kalau gini, Bang. Jadi coba dong. Kalau Anda nggak suka dengan diskusi ya jangan masuk ke room diskusi, bro. Iya, maksudnya kan hanya ini saja, Bang, bukan kita. Terus pengennya apa? Ngebahas apa pengennya? Ya narasi lain. Ngebahas rumah tangga atau ngebahas apa? Ayo Bang ngomong. Pengennya ngebahas apa, Bang? Tadi kan saya sudah jawab. Tadi kan saya sudah jawab, Bang. Enggak, Anda tadi merajuk. Kenapa harus bahas ini terus dari tahun ke tahun? Anda pengennya bahas apa? Ya, piutang. Ya, yang lain dong. Masa hanya apa yang lain itu apa? Tuhannya Kristen gitu kan? Udah beberapa lama sih kalian bahas ini, coba. Atau mau ditingkatkan, Bang, ke agak sedikit yang lebih sulit, mau, Bang? Saya kasih topik yang lebih sulit. Apa Bang sanggup? Ini saya kasih basic loh itu. Lebih sulit susah loh, Bang. Mau, Bang? Coba. Apa yang mau Anda katakan? Ya, baik. Menurut Anda,
bahasa sehari-hari Yesus itu bahasa apa, Bang? Bahasa apa? Bahasa apa? Saya nggak paham dengan pertanyaan Bang. Yesus kan waktu hidup nggak diam seumur hidup, Bang. Gitu ya. Dia Yohanes 17:8 itu menerima firman. Segala firman yang telah kuterima telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka mengerti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaannya, Bang, waktu Yesus menerima firman pakai bahasa apa? Tinggi, Bang. Agak tinggi sedikit nih. Saya nggak paham maksud Bang bahasa apa. Nah, ini kan makanya. Gini loh. Masa Anda mempermasalahkan bahasa? Emang kalau saya pertanyakan kenapa banyak bahasa di dunia ini, pasti Anda bingung juga. Ini bahasa proses pewahyuan, Bang. Yesus itu menerima firman. Anda mengatakan yang tidak ada menjadi ada. Ada, Bang. Yesus itu berbahasa Aramaik, tidak berbahasa Yunani, tidak berbahasa Inggris. Terus kalau saya katakan, Bang, kenapa banyak bahasa di dunia ini? Bolehkah Anda jawab? Boleh. Ditanyakan itu bahasa kita, Bang. Bahasa kita. Bahasa yang pertama Yesus menerima firman itu loh, Bang. Bukan semua bahasa, bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Batak, bukan bahasa mana-mana, Bang. Pertama yang Yesus terima itu firmannya itu dalam bahasa apa, itu loh, Bang. Abang paham nggak konteks ini sih, Bang? Kalau abang nggak paham, kalau abang nggak menguasai diskusi, lebih baik abang nyimak dulu. Abang jangan mempermalukan Kristen loh, Bang. Saya tidak peduli mempermalukan atau apa, tapi ya ini orang yang gak peduli dengan agamanya sendiri. Gini aja deh, yang gampang, Bang. Bang, Bible Anda berbahasa apa, Bang? Original text Bible Anda itu bahasanya apa, Bang? Coba deh, Bang. Nah, susah kali kau. Bang. Coba deh, Bang. Saya permudah loh, saya turunkan loh. Ya udah, Bible silakan. Anda itu, Silakan turunkan. Enggak, saya turunkan tensinya. Pertanyaan tadi agak tinggi, susah dijawab. Menurut Anda, yang ada di Bible itu original teksnya itu bahasa apa, Bang? Ibrani sama Aram dan Yunani. Oh, ada 3, Bang, bahasa. Ya kan saya jawab, Anda nggak terima. Oke. Ada 3 bahasa ya. Nah, terus Yesus menerima wahyu itu, menerima firman itu pakai bahasa apa, Bang? Kenapa? Terus Yesus menerima firman itu pakai bahasa apa? Kenapa pakai bahasa? Janganlah ke bahasa dulu, Bang. Nah, Kan tadi kan sudah tanya, kan Anda kalau bahasa, pertanyaan nggak bilang aja abang nggak menguasai, biar enak, Bang. Iya, Saya nggak maksudnya, menguasai gitu. Kenapa sih harus dipermasalahkan bahasa? Bukan mempermasalahkan, Bang. Kita kembali ke original text loh. Kalau kita bahasa Indonesia, kenapa rupanya? Saya nggak larang Anda berbahasa Indonesia. Oke, saya mempermudah saja. Anda tahu nggak? Yesus kan menerima firman. Firman apa yang pertama kali diterima oleh Yesus? Kan ada Markus, Yohanes, dan lain-lain itu. Kira-kira bunyinya apa firman pertama yang Yesus itu? Yang abang tahu apa? Saya nggak tahu, Bang. Karena memang nggak ada jawabannya. Saya lagi bertanya ke Anda. Saya lagi bertanya ke Anda. Ya, silakan, Ferry. Kamu baru, Bang Andi. Oh, itu Suki, ini murid saya. Pak Suki, gimana Pak Suki? Selamat sore. Selamat malam, Bang Andi, menjelang pagi. Oke. Pak Suki, gimana itu? Kenapa nih? Yesus ini nih berbahasa apa dia waktu hidup sehari-hari? Ya memang Aramaik ya. Tapi ditulis pakai bahasa Ibrani dan Yunani. Berarti Yunani terjemahan. Iya, terjemahan. Karena mungkin Yunani di sana bahasa resminya ya. Berarti Yesus menerima wahyu sesuai bahasanya Yesus gitu ya, bukan Yunani. Ini bisa Pak Suki jawab. Terima wahyu dia pakai Ibrani, Bang. Nah, ini pinter, bukan Yunani ya? Bukan Yunani, bukan Aramaik. Berarti Yunani terjemahan.
Iya betul. Oke, pintar. Belajar lagi ya, Opung Siahaan ya. Belajar lagi, Pung. Bukan kan tadi kan Bang, saya saya jawab, bro. saya mau tanya satu problem ini, kan? Bang. Saya mau bertanya satu ini, Bang. Silakan. Kenapa Yesus ke neraka, Bang? Wah, nggak ada itu. Ada yang bisa jawab, Bang? Ini Anda Muslim apa Kristen ini? Saya Katolik. Lu Katolik kok Yesus ke neraka? Waduh, pertanyaan apa ini, Bang? Iya, maksudnya ada yang tahu jawabannya kah? Kalau Yesus itu utusan Tuhan, nggak ada utusan Tuhan ke neraka, Bang. Ini saya Muslim loh yang jawab. Ada coba Bang Ferry. Bang Ferry. Kecuali ada Yesus palsu ya. Bang Yohanes. Seorang Kristen yang jawab itu. Iya. Oke bang, kalau begini bang, saya turun aja bang. Nanti sebenarnya nggak enak kuat juga mental nanti ya. kalau Siaan nggak kuat mental kan? Bukan tidak enak, bukan tidak kuat mental bang, karena sudah di luar narasi nih bang. Masa ada orang seperti itu bang? Kalau orang Kristen mengatakan seperti itu pasti udah kemana-mana ini, betul? Tidak bang. Saya Katolik asli nih. Iya. Katolik sejak lahir. Oke, silakan tunjukkan wajah Anda kalau memang Anda Katolik. Tapi kurang ganteng. Kurang ganteng aku bang. Takutnya nanti janda-janda ini banyak yang tolak kalau salam. Karena gini bang, kalau kita mengatakan seperti itu ya. Adam, dibuka aja Adam. Open cam aja Adam. Nah itu. Atas dasar Tapi saya habis makan ini bang. Saya mau bakar rokok dulu. Ntar dulu. Bro, kenapa kau bertanya kayak gitu? Seakan Yesus di neraka. Dari mana itu dasarnya bertanya kayak gitu? Atas dasar apa Anda bisa mengatakan seperti itu? Ntar dulu Pak Sian. Bro, kenapa Anda bertanya kayak gitu? Saya bertanya kenapa Yesus ke neraka? Iya, atas dasar apa Anda mengatakan? Mungkin pertanyaannya begini kali bang, bukannya ke neraka tapi ke alam maut. Iya sama, alam maut kan neraka bang ya kan? Neraka belum ada ya bang. Tapi itulah bang, izin pamit. Masuk alam maut. Ada lah bang. Jadi ke alam. Apa beda alam maut dengan neraka bang? Kalau ini sudah tidak enak lagi bang, izin pamit bang ya. Karena dia pun Tabahkan hatimu ya Bang Siahaan, tabahkan hatimu, diperbanyak baca Bible lagi ya Bang Siahaan ya. Alam maut bukan Bible. Neraka kah Bang Suki? Ya. Alam maut itu bukan neraka. Izin pamit ya. Ya kalau abang samakan ya boleh-boleh aja, tetapi yang jelas itu ke alam maut karena Iya. Ya, Yesus kan memegang kunci kerajaan maut. Ya, dia masuk ke sana. Iya. Awalnya kan dipegang oleh iblis. Nah, tujuannya supaya berkuasa atas alam maut itu. Karena kalau begitu, kalau jawaban abang beda neraka dengan alam maut, berarti kemana orang-orang yang mati sebelum kedatangan Yesus? Ya masuk ke dalam dunia orang mati. Berarti dunia orang mati bukan neraka. Ya belum bang. Berarti belum ada neraka sekarang ini bang. Apa sebelum Yesus? Iya, neraka yang sesungguhnya itu nanti bumi ini menjadi lautan api ya, itu baru neraka sesungguhnya. Mana dalilnya bang? Belum ada neraka. Itu bukan neraka bang, itu kiamat bang. Itu udah gini aja. Menurut kamu yang ke neraka siapa tadi? Belum ke situ lah bang. Yesus tadi saya bilang kan. Loh dari mana Anda berpendapat Yesus ke neraka? Gak boleh kayak gitu loh. Kau diomelin nanti orang-orang Kristen loh. Bukan, saya pikirkan begini, neraka dengan alam maut itu sama. Beda. Berarti sekarang belum ada. Masa emang iya kah? Emang iya kah? Beda bang.
Sekarang belum ada neraka. Kapan Betul ada kata neraka? Pak. Ya semua nanti setelah selesai semuanya baru orang ada yang menetap di surga selamanya, ada yang di neraka. Kok alam maut itu tempat Bang Lunas, Berarti- ingin konfirmasi Bang. tempat persinggahan sementara. Iya. Berarti tunggu Bang, tunggu sedikit. Berarti sekarang tunggu Bang, sedikit lagi Bang. Berarti sekarang ini yang mati selama ini orang yang melakukan dosa ini santai-santai mereka di alam maut situ. Anda coba Tidak ada- terjemahkan dulu apa arti maut. Anda paham tidak apa arti maut? Itu diambil dari serapan kata apa? Maut. Maut. Ya. Neraka dan maut itu beda. Beda ya. Itu serapan dari bahasa apa? Pikir. Tunggu, saya cari Bang. Maut. Saya pikir sama loh Bang. Iya. Maut. Ya, maut itu apa? Apa artinya? Berasal dari kata apa kosakata itu? Anda bisa artikan nggak? Maut itu apa artinya? Kematian. Iya Bang. Jadi di alam maut bukan neraka. Berarti belum ada neraka sekarang ini ya. Itu nanti Bang di hari penghakiman kita akan disisihkan. Ibarat memisahkan. Ibarat kita kalau begini kita cara bahas ke orang-orang kayaknya orang tidak takut melakukan kesalahan ini Bang, berarti masih lama lah akhir apa ini apa namanya kiamat ini kan begitu ya kan, entah kapan dia. Tidak takut orang melakukan kesalahan kalau begitu, karena kalau cuma di alam maut. Bagaimana menurut dengan Pak Abang? Suki tadi, bentar Bang Adam, saya bingung. Kata Pak Suki tadi neraka belum dibangun ya, neraka itu belum dibikin. Sedangkan Ya, makanya semua saya bingung firman juga, itu Bang. sudah keluar, semua firman sudah keluar, penciptaan sebuah udah kelar semua. Kayaknya lupa ya Kristen ini bikin neraka ya. Karena tidak ada lagi penciptaan baru. Udah semua udah beres, udah kelar. Udah Kayaknya lupa ya selesai, neraka sudah yang punya diciptakan. tempatnya Bang. Pak Suki salah ini. Pak Suki lupa ya berarti ya Tuhannya Kristen menciptakan neraka ya. Coba gini saya baca Bang ya. Jadi di dalam 1 Petrus 3 ya ayat 18-19 ya. Surga neraka Sebab itu sudah juga ada. Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Elohim. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada Iya, roh-roh betul. mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Elohim. Jadi di dalam penjara itu sama aja seperti sel ya. Kalau orang sebelum dimasukin penjara sesungguhnya di sel dulu sementara gitu ya. Begini Bang, ya kan, kalau di ayat itu dari yang Abang baca, di situ kan diperjelas orang-orang yang tidak taat, berarti pada ini kisah Nuh, berarti ada orang yang mati sebelum Yesus kan ada. Nah, apakah orang-orang itu semua taat? Apakah hanya orang-orang pada zaman Nuh itu yang tidak taat? Ya kan? Nah, Ya, kalau tentu, Bang. kalau begitu ceritanya, nah, kalau hanya berarti di alam maut ini cuman orang-orang yang itu zaman Nuh itu, terus yang lain kemana? Apa sudah ke surga langsung? Hanya Islam yang bisa menjawab tuntas ini. Udahlah, pindah topik. Nanti di Kristen nggak ada Tunggu, penjelasan kayak gitu. tunggu bang, belum puas saya. Belum puas saya Bang. Jadi kan begini, penciptaan ini kan sudah selesai, ya kan? Nah. Kalau surga Neraka udah ada belum? jelasnya Bang? sudah ada. Surga. Kalau surga udah ada belum? Sudah ada sebenarnya, tapi ada yang bilang belum ada isinya Bang. Ya, surga itu di mana? Seperti apa Bang? Ada yang kalau di Alkitab ya di luar bumi penjelasannya Bang, tidak sedetail.
Karena kalau semua karya Allah ini kita bisa semua jelaskan, nah bukan Allah lagi dia nanti. Kalau segala sesuatu kita bisa pahami dengan otak kita, kan begitu. Jadi dalam agama Ya, ini jadi Bang, kalau- ada yang tidak bisa kita jelaskan, itu bagus daripada nanti kita yang jadi Allah, repot kan. Ya, jadi surganya manusia itu Bang, langit baru, bumi baru. Alam fisik seperti bumi ini Bang. Tetapi buminya baru, langitnya baru. Jadi Tunggu bumi sama ini aja hancur. seperti orang tua membelikan rumah baru. Berarti Sementara tunggu rumah bumi lamanya ini- itu dibiarkan. Berarti tunggu bumi ini hancur dulu begitu baru itu ada gitu. Iya, Kan tidak jadi ada bumi penciptaan ini lagi nanti- Bang. Tapi kan tidak ada Bumi- penciptaan lagi Bang. Ya, nanti saya baca. Jadi bumi ini menjadi lautan api. Bumi ini tempat penghukuman, itulah neraka. Bumi ini sementara kan kita masih ada di sini, Bang. Nanti waktu akhir zaman semua orang kan dibangkitkan. Yang diselamatkan kan akan terbang berkumpul di awan-awan. Ya, lalu tinggal di langit baru, bumi baru. Nah, bumi yang sekarang itu menjadi lautan api. Nanti Itulah keluar namanya. kitab baru lagi. Nanti Enggak, ini keluar saya kitab baca ya baru di lagi. dalam Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Ya sama di Sudah dalam ada ya. Yesaya 66 ayat 22. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru akan kujadikan itu. Jadi 2 Petrus Berarti 13 juga ada. Di dalam Wahyu 21 juga ada. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Nah itu surganya manusia, alam fisik. Karena manusia adalah fisik adanya Bang. Bukan alam roh ya. Betul. Iya. Berarti kan itu kan alam dunia baru ini sebetulnya Memang kan di sudah Kristen ada itu Bang. nggak ada yang Kita namanya cuman siksa. Memang di Kristen itu nggak ada yang namanya siksa kubur, alam barza, alam penantian, nggak ada. Susah Anda ada jelaskan Bang, itu. ada Bang. Ada. Ada kita Bang. Ya untuk manusia yang masuk surga yang nggak ada mengalami alam-alam itu penyiksaan. Dia langsung selamat bersama Tuhan. Jadi menurut Pak Suki intinya surga dan neraka itu di Kristen belum dibangun ya. Iya, jadi surga itu kan langit baru bumi baru. Nah, kalau neraka itu bumi ini Enggak, yang pertanyaan akan saya. ditinggalkan. Surga dan neraka di Kristen itu belum dibangun kan, belum dibikin kan? Sedangkan Yesus katakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggalnya. Dia sedang mempersiapkan langit baru bumi baru itu. Ya ada. Bang, Pasti saya itu sudah Bang ada. tidak sepakat. Tidak sepakat saya Bang. Begini loh. Neraka itu Gimana? sebetulnya sudah ada. Sudah ada neraka. Kenapa? Malaikat yang jatuh ke dalam dosa itu kan bukan ke neraka mereka Bang. Iya, bagaimana neraka ada kalau penghakiman belum terjadi, Bang? Jadi masih di dalam penjara, di dalam sel, dikumpulin aja di sana, Bang. Sama orang ditangkap sebelum diputus Kok orang mati hakim. di sel di penjara gimana sih Bang? Abang ini Jadi ngaco, maksudnya Bang. di alam dunia orang mati sementara, Bang. Nanti penghakiman selesai baru dia dilemparkan Iya. ke dalam neraka. Jadi artinya begini Jadi, Pak Bang. Suki. Masalahnya, Tunggu dulu, Mas. masalahnya saudara kita Muslim memandang hal ini adalah harafiah. Penjara berarti dalam sel dong. Ini kan pengertian harafiah, hurufiah. Bukan begitu. Ya. Bukan Bang. Bukan itu alam maut itu Bang. Saudara Muslim, karena saudara Begini, Muslim Bang. selalu mengartikan yang hurufiah. Misalnya bapak dan anak berarti biologis. Ketika Yesus dipanggil anak oleh bapak berarti itu hubungan biologis. Tidak Bang. Kita juga harus mengartikannya bukan dari segi hurufiahnya begitu. Bagi Ya, saudara mereka Muslim. juga ada yang paham secara harafiah, ada juga yang tidak harafiah. Jadi aja kembali Mereka ke paham topik. juga. Menurut kalian itu alam maut? Entar dulu. Alam maut itu Yesus kayak gini loh. Yesus itu pernah 3 hari loh di alam maut. Nah alam maut itu seperti apa penjelasannya menurut Anda semua? Jadi begini Bang Handi. Bang Handi. Kita yang hadir dalam komal ini belum pernah ada yang masuk ke situ. Tetapi apa yang dikatakan Alkitab ya, catatan-catatan Alkitab itu, Anda sendiri tidak pernah masuk surga belum. Saya juga demikian. Kita hanya
mengharap suatu saat itu akan terjadi, bagaimana kita masuk dalam kerajaan, bagian daripada kerajaan Tuhan, kan begitu. Kita sendiri sedang hadir di Komal ini belum ada yang pernah ke situ bang, bahkan belum masuk ke neraka juga. Tapi sayangnya di Bible nggak ada kata surga. Surga itu ada, cuman itu ditentukan bagi golongan bangsa Israel. Enggak. Kata surga di Bible nggak ada. Terus, menurut Anda itu apa? Yang ada uranon, langit. Langit ya? Surga itu Yunaninya paradiso, nggak ada. Coba aja baca original teks, nggak ada kata surga di Bible. Nggak apa-apa, biar Bang Hadi saja di surga, kita di langit-langit aja, nggak apa-apa. Yang penting kan di atas juga toh. Langit kan di atas ini juga. Langit-langit sama tikus lu dari langit lu sama kecoa. Iya, nggak apa-apa. Nah, begini Bang, saya masih ada satu pertanyaan. Kan berarti kan ini kan ada alam maut, terus ada neraka. Nah, Yesus ke alam maut, mengalahkan alam maut. Mengalahkan alam maut bisa dibilang kasarnya kan dia nego-nego dengan pemimpin alam maut. Nah, yang menjadi pertanyaan, sebelum Yesus ke alam maut, siapa penguasa alam maut, siapa penguasa neraka, Bang? Ya, penguasa alam maut. Jadi begini Bang, dimulai dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Dan dunia ini 1 Yohanes 5 ayat 19, penguasanya si jahat. Jadi kerajaan kegelapan itu penguasanya adalah iblis. Jadi dunia ini. Nah, Bapa mengutus anaknya yang kudus, yang benar, dan yang membawa terang ke dalam dunia. Untuk menerangi dunia ini. Nah, tapi penguasa dunia tidak begitu suka enggak begitu datangnya jawabannya. terang. Saya jawab pertanyaannya. Penguasa alam maut itu iblis. Nah, Sesuai yang tertulis di Bible di Ibrani 2 14 sampai 15. Jadi penguasa alam maut iblis. Pakai Bible dong. iya benar-benar iblis. Gimana? Lunas? Penguasaan Iblis Bang Lunas. Setuju. Sekarang sudah bukan iblis lagi, Bang. Oh, ada pergantian jabatan. Kalau alam maut. Ya sekarang itu Kan ini kan di Yesus dalam sudah Bible. Kan Yesus sudah nego dengan pemimpin alam maut. Yesus mengalahkan maut itu, Bang. Pikir bukan kaleng-kaleng ya pakai nego lo. Aduh, bener-bener. Tidak bicara kasar biar penonton tahu loh gitu kan. Kan sebelumnya kan iblis penguasa alam maut. Nah, setelah Yesus ke neraka, dia siksa itu pemimpin alam maut. Nah, makanya Yesus mengalahkan alam maut. Jadi bisa dibebaskan orang-orang Enggak dari Bang, enggak alam begitu maut. Bang. Bisa coba. Enggak begitu Bang. Jadi alam Coba maut Abang itu kan jelaskan. penguasanya iblis. Nah, setiap orang yang mati masuk ke alam maut, termasuk Yesus masuk ke alam maut. Nah, di sana ketemu dia sama orang-orang yang udah mati duluan waktu zaman Nuh. Dia beritakanlah tuh kabar gembira, aku telah menebus kamu. Nah, lalu Bapa membangkitkan dia. Nah, tapi iblis tidak bisa menahannya, tidak bisa mendakwanya karena tidak terdapat kesalahan terhadap anak ini. Abang. Nah, setelah Kalau itu Yesus- Bapa memberikan kuasa atau kunci kerajaan maut itu kepada Yesus. Itu begitu Bang prosesnya. Bukan begitu Tidak kalau ada menurut ego, saya, Bang. Bang. Begini loh, begini Bang. Kalau cuman Yesus yang hanya bisa mengalahkan alam maut, sia-sialah dia mengabarkan Injil di alam maut. Nah, maksudnya dia di alam maut itu untuk membebaskan roh-roh di alam maut, Bang. Bukan hanya Yesus mengalahkan alam maut itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk roh-roh yang ada di alam maut. Begitu loh, Bang. Memang benar Bang, karena kan kunci kerajaan sudah diberikan kepada Yesus sehingga kan dibuka gemboknya Bang. Ayo keluar begitu. Sekarang makanya saya bilang sekarang penguasa alam maut itu kan Ribet Yesus. banget ya. Nah, Kalau Islam jawab cepat nih. Yang menjadi pertanyaan Mana, Bang penguasa Adi? ini. Nah, Kalau di yang Islam menjadi ya. pertanyaan penguasa neraka lagi nih Bang. Tunggu sedikit lagi saya Bang. Penguasa neraka ini Bang, siapa Bang? Ya, hari ini penguasa langit bumi termasuk alam maut ya Yesus Kristus itu. Neraka kan neraka tadi bukan alam maut. Siapa? Kalau neraka Bang? Ya termasuk Bang. Termasuk dia penguasanya. Yesus juga. Walaupun di sana ada kepalanya ya iblis juga kepalanya. Cuman Berarti dia tidak berkuasa kalau- sepenuhnya.
berarti kalau sudah masuk neraka tidak ada kemungkinan lagi untuk dia masuk surga, Bang ya? Ya tentu kalau di sana sudah masuk ya nggak bisa keluar lagi kalau memang sudah ditentukan. Dengerin kalau di Islam itu Gimana, jelas Bang Adi? ya, ada namanya malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Kalau di alam barzah itu, di alam penantian itu ada namanya malaikat mungkar dan nakir, gitu ya. Tapi kekuasaan tertinggi tetap ada sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada malaikat-malaikat yang diberi tugas. Itu enak kalau Islam menjelaskan cepat loh. Gitu Bang ya, mantap Iya. ya. Kenapa ribet banget sih? Ya itulah di Bible begini Bang, ribet makanya pendapatnya bisa banyak ya. Makanya nggak berhenti, bisa didiskusikan sampai akhir zaman Bang, biar rame gitu di dunia ini. Begitu Bang, gimana Bang Perin? Karena kalau di kita Bang, kalau segala sesuatu tentang rencana Allah ini bisa dijelaskan dengan gampang dan semuanya bisa dijelaskan, nah, bisa-bisa kita yang jadi Tuhan, ya kan? Ya, jadi Bang Lunas gini Bang Lunas, kesimpulannya begini. Nah, saya sudah garis bawahi tadi, kita yang berada di Komal ini sekarang ya berimajinasi supaya hal itu terjadi, kita bisa masuk ke dalam bagian daripada kerajaan surga. Dari kedua wadah ini, baik itu wadah neraka dan surga, kita belum masuk ke sana. Kita belum mengetahui hal-hal yang seperti itu, hal-hal kosmik itu. Tetapi kita berharap kita mendapat bagian daripada itu. Kan begitu. Nah, bahkan dari bahasa Semitik, neraka itu diartikan dalam arti jahanam. Jahanam ini sendiri, ini bahasa Semitik ya, bahasa Semitik Arab ya. Jahanam, disebutkan jahanam. Ini pun diserap dari kata Ibrani, Gehinom. Kalau Anda mau ke Gehinom sekarang, itu ada tempatnya, tempat pembakaran sampah di Yerusalem ada. Ada itu tempatnya, Gehinom. Begini bro, Peri, bedakan antara mutlak dan imajinasi. Saya kasih contoh ya. Anda tidak melihat ada berita sekarang di Eropa itu lagi panas sampai 43 derajat. Itu mutlak terjadi. Tapi Anda nggak lihat. Begitu juga kalau perintah Tuhan, kalau wahyu Tuhan itu mutlak. Iya, saya tahu. Yang dengerin dulu. Bagi ini, percaya Soekarno begitu. jangan dipotong. Prabowo baru percaya. Jangan dipotong Bang. Iya Bang. Dengarkan dulu gitu ya. Kalau sudah Sang Pencipta menjanjikan bahwa hambaku yang mengikuti perintahku menjauhi laranganku dijanjikan surga, itu mutlak, bukan lagi imajinasi Bang. Itu Tuhan yang pencipta alam semesta yang maha kuasa ini yang berkata, gitu loh, bukan imajiner itu. Iya, kalau itu ya? mutlak Bang. Mutlak itu, jadi bedakan antara mutlak dan imajinasi Bang. Mumpung kita belum ke surga, tapi kalau Sang Pencipta yang menciptakan surga ini sudah menyediakan tempat, kriteria yang masuk ke situ, itu mutlak jadinya. Itulah Islam. Ada juga diciptakan neraka. Mutlak juga penghuninya siapa ya? Orang kafir yang menduakan Tuhan. Mutlak itu. Jadi begini nggak ada aja Bang, imajiner yang di sini gitu ya. jadi begini Bang, yang semuanya sudah tertulis atau sudah diwahyukan itu sudah mutlak. Adapun yang tidak tertulis, nah itulah yang kita baku debat ini, ya kan? Yang belum tertulis, yang tidak tertulis, gitu. Kalau di Islam itu jelas Yesus. semua ya. Neraka ada yang menjaga pintunya, jelas ada malaikat Malik dan pasukan-pasukannya. Di dalamnya ada yang tugas menyiksa manusia kan gitu. Di surga juga ada malaikat, ada yang melayani kita gitu. Jadi Islam jelas semua gitu loh. Mutlak itu. Kalau di Kristen Bang, gimana menjawabnya coba? Yesus dengerin dulu. Dengerin. Yesus itu hanya mengajar 3,5 tahun. Bagaimana mungkin bisa Yesus mengajarin semua ini? Dia ngajar 3,5 tahun. Kemudian Yesus berkata,
baiklah aku akan pergi. Sesudahku akan datang seorang. Jadi kalian mohon maaf sebagai Kristen ini, itu kebanyakan menambah-nambah di luar daripada pengajaran Yesus. Yesus belum lengkap pengajarannya. Yesus berkata, masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian semua, kepada Bani Israel. Kalian belum sanggup menanggungnya. Karena kalau diajarkan semua Yesus, mereka sulit. Baiklah aku akan pergi, akan datang kepadaku. Nah, kepadamu seorang penolong yang lain. Saya kasih contoh ya. Yesus itu belum pernah mengajarkan bagaimana cara tepat menyembah kepada Tuhan. Satu, Yesus tidak pernah mengajarkan bagaimana berhablum minan nas, bagaimana berhubungan sesama manusia dengan baik. Yesus belum mengajarkan secara tuntas bagaimana orang berdagang berjual beli dengan baik. Yesus belum pernah mengajarkan bagaimana orang mau menikah, syarat-syarat dan seterusnya. Banyak sekali kehidupan sosial ini, kehidupan keberagaman kita di dunia ini gitu. Yesus belum menjangkaunya karena dia hanya mengajar 3 tahun, belum sempurna. Yang menyempurnakan adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba cari permasalahan yang tidak akan pernah, atau coba cari permasalahan pasti di dalam Al-Quran dan hadis. Semua ada solusinya di sana. Tapi kalau ada permasalahan, Anda sulit nanti memakai Bible untuk menerangkannya. Pasti pelintir-pelintir kayak tadi. Kira-kira begitu. Ya. Pak Jospen sama Pak Cuki mau masuk ya? Iya, saya mau jawab yang barusan. Mengapa Yesus tidak mengajarkan tentang perdagangan, ilmu pengetahuan dan lain-lain sebagainya? Jawabannya di sini. Dalam 1 Petrus 1 ayat 9 ya. 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Tujuan imanmu itu apa? Yaitu keselamatan jiwamu. Nah, ayat 10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi tujuan Yesus adalah keselamatan jiwa kita. Itulah makanya tujuan Yesus mati di kayu salib itu dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya Yesus mati di kayu salib bukan menjadi musuhnya orang Yahudi, bukan musuhnya itu orang tentara Romawi, bukan, tetapi dosa dan kematian dan maut. Itu tujuan Yesus mati di kayu salib. Ini saya lihat datanya Pak Jos ini hanya keselamatan jiwa, tapi jasmani nggak diperhatikan gitu loh. Jasmani juga Pak. Bagaimana mungkin jiwa mau tenang kalau jasmani nggak diatur Pak? Kebersihannya, makannya apa, dan seterusnya itu Pak. Jasmani itu sumber daripada kebersihan rohani dulu. Gimana jasmaninya kotor? Gimana mau rohani bersih kalau jasmaninya kotor Pak, nggak diatur? Kalau di kita Bang, bukan urusan Yesus itu, urusan Roh Kudus itu Bang. Kalau di kita Bang. Sebentar. Nah, setelah Yesus terangkat ke sorga, apa yang dia janjikan? Dia akan memberikan karunia roh. Nah, itu di dalam 1 Korintus 12. Sebentar. 1 Korintus 12. Nah, dalam 1 Korintus 12 ada namanya rupa-rupa karunia, rupa-rupa pelayanan. Itulah yang diberikan ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi guru, ada karunia-karunia. Itu yang dibekali. Pak Jos, bagaimana mau bersih rohani Pak? Kalau semua yang dilarang itu dimakan. Bagaimana mau bersih? Dilarang makan babi, haram makan. Gimana rohani mau bersih Pak? Kalau haram-haram semua dimakan. Oke, izin menanggapi Bang Andi. Ya, silakan. Iya Bang. Jadi begini, mengenai tatanan kehidupan ini sebenarnya nggak level Yesus lagi untuk mengurus ini sebenarnya. Karena kenapa? Sebelumnya ada guru-guru dari kalangan Yahudi yang telah mengatur itu. Kita jangan tutup mata. Hukum sunat sudah terlebih dahulu diketahui oleh orang Israel. Hukum puasa sudah terlebih dahulu diatur dalam tatanan kehidupan mereka. Hukum sedekah sudah diatur sebelumnya dalam kehidupan mereka.
Terus kita mau menganggap ini tidak ada sebelumnya. Oh no, ini sudah diatur tatanan kehidupannya sebelumnya. Terus menurut kalau Kristen mengikuti apa itu? Apanya bang? Kalau sebagai anak Kristen itu kan dahulu udah diatur sunat, udah diatur makanan, udah diatur puasa. Kalau Kristen diatur dari siapa? Oke, ini saya mau jawab, makanya jangan dipotong bang. Ya. Anda tahu tidak hukum sunat itu berawal dari mana? Apa aja kalau Kristen diatur dari siapa? Iya, makanya gini bang. Sunat itu bukan merupakan tanda orang goyim. Ini makanya dalam tatanan kehidupan orang Israel, baik itu makanan haram. Nanti kita bahas makanan haram. Makanan haram itu pun bahkan bukan hanya babi bang. Justru ya, saya mau terangkan di dalam Imamat pasal 11 ya, itu banyak diatur tentang makanan yang haram, baik itu ikan yang tidak bersisi, itu pantang, bahkan kelinci itu haram. Terus kenapa Kristen makan kalau haram? Nah, ini saya mau klarifikasi. Justru kenapa malah orang-orang saudara kita ditimbang totalitasnya sudah jelas haram. Oke, saya jawab itu. Kami di Islam tidak memakai hukum Yahudi, kami memakai Al-Quran dan Sunnah. Makanya saya katakan dengerin dulu, dengerin. Justru Anda yang mengalami kesulitan di sini. Kenapa Anda memakai kitabnya Yahudi, Torah, Anda tempelkan dengan kitab Anda? Anda kesulitan. Kami Muslim, ada Al-Quran Sunnah, kami nggak pakai itu. Bagaimana? Oke bang, saya jawab. Ini mengenai tentang juga mengkonsumsi babi. Bahkan babi ini sudah ditentukan dalam Imamat. Ini konteksnya tentang pemimpin-pemimpin ibadah di rumah peribadatan orang-orang Yahudi. Ini konteksnya kan Imamat. Jadi kesimpulannya aja, menurut Anda babi itu haram atau tidak? Babi jelas haram bagi orang Samayim. Enggak, babi itu haram menurut Anda sebagai Kristen. Haram atau tidak? Tidak, Bang. Justru begini, saya ingin jangan jawab aja bang, jangan begini. Menurut Anda sebagai Kristen, babi itu haram atau halal? Iya, justru begini, saya ingin konfirmasi. Jawab aja dulu. Ya, saya justru begini, saya juga belajar ya tentang. Justru saya ada video di mana Ustadz Abdul Somad ya. Justru dia jawab aja dulu, nggak usah kutip Abdul Somad. Haram bang, haram. Anda sebagai orang Kristen, haram atau halal? Haram bang kalau itu. Ya udah cukup. Iya. Selesai. Nah justru kenapa di saat makanan genting babi bisa dimakan? Seharusnya ini kan terjadi hukum prinsip. Oke, itu saya bisa jawab. Iya bang. Oke, itu udah dijelaskan oleh beberapa ustadz, beberapa kiai dan para ulama. Dalam kondisi darurat tertentu, tidak ada lagi makanan. Kalau tidak ada lagi makanan kecuali babi, hanya itu yang bisa dikonsumsi seadanya supaya kita hidup demi kemaslahatan boleh. Nah, tapi sampai detik dengerin dulu, tapi sampai detik ini belum pernah kami mengalami keadaan darurat itu. Ya. Itu hanya solusi saja, solusi karena Allah itu, Tuhan itu lebih mencintai makhluknya berusaha dan diberi. Jadi Islam itu tidak tidak kaku dalam hal ini, gitu ya. Semua ada solusi dalam kondisi darurat. Gitu bang. Solusi sebenarnya bang, iya betul solusi. Tetapi kan ada prinsipnya kan begitu. Kalau memang haram ya tidak boleh disentuh sama sekali kan begitu. Jadi ini nggak apa-apa. Kita beda kacamata aja cara pandangnya kan begitu. Tapi saya sudah dapat poinnya kan. Kalau begitu bang, karena anda mengatakan halal nih, haram nih babi. Anda dalam tersesat di suatu tempat. Hanya ada babi yang ada di situ. Makanya saya tidak dengerin dulu bang pertanyaannya. Saya balikin kepada Anda kan gitu. Jangan ditabrak atuh. Jangan ditabrak. Anda dalam kondisi tertentu, darurat. Iya, Pak. Anda sendiri. Silakan masuk ya. Makanan di situ hanya ada babi saja. Kalau Anda tidak konsumsi babi itu, Anda akan mati. Apa yang Anda lakukan? Memakankah atau Anda mati konyol? Silakan. Silakan Pak Ferry dijawab. Makanya saya bilang tadi bang, itu hukumnya sudah diatur dalam Imamat orang-orang Yahudi. Itu tentang Goyim dan Samayim. Kita di luar bangsa Israel itu disebut Goyim. Bang, ini jawab dulu pertanyaan saya sebagaimana tadi jawabanku. Dalam kondisi darurat bang, hanya ada babi yang ada di situ. Kalau Anda tidak makan babi itu, ya seadanya Anda akan mati. Pertanyaannya bang, Anda makan atau mati konyol? Mati konyol, justru ini kita kena dua-duanya bang. Justru kita dijawab kena dijawab aja bang, makan atau tidak?
Nah itu. Tidak makan, mati Maksud konyol aja saya- bang. Iya seharusnya kalau kita pegang prinsip itu kita mati konyol. Mati konyol. Ya udah, anda pilih mati konyol ya. Iya kalau kita mau Ya udah prinsip cukup. itu bang. Ya anda pilih mati konyol nggak apa-apa. Kalau kau lunas, pilih mati konyol atau dimakan? Mati konyol aja bang. Oh mati konyol aja nggak apa-apa. Berarti nggak ada alternatif ya untuk menyelamatkan nyawa ya. Enggak ada. Karena memang itu kan sudah waktunya kita dipanggil itu bang. Bang Jospen, gimana Bang Jospen? Ini gimana ini? Jadi begini, kalau kita sudah begini Bang Ferry, kalau kita sudah saatnya dipanggil, nah untuk Iya, apa di saat genting itu kita melawan perintah Allah, kan begitu? Nah, di manalah kesetiaan dan ketaatan itu tidak Ya ada. udah, itu namanya mati konyol. Itu namanya identik dengan bunuh diri juga itu. Karena masih ada jalan lain untuk hidup, kau pilih bunuh diri. Ya di sinilah hukum Tidak, konsisten orang itu. taat. Di sinilah orang taat itu masuk surga itu bang. Begitu loh. Mati konyol aja lah. Mati konyol aja lah. Pak Jasmin gimana Pak Jasmin? Seperti Ayo Pak Suki dulu. Gimana Pak Suki? Pak Suki dulu. Nah, saya kasih itu ya pengalaman pribadi karena saya bekas Advent ya, saya pantang makan babi. Jadi pernah saya satu hari nggak makan karena jumpa dengan kawan-kawan yang suka makan mie namanya kolba mie babi itu. Nah, tapi saya nggak makan. Saya kawani mereka makan. Jadi saya Dalam tahan kondisi napas satu normal hari. Pak Jos. Aduh Pak Jos nggak nyimak pertanyaan gini loh Pak Jos. Artinya, sebentar, saya kasih kesimpulan terakhir. Artinya, lebih baik saya mati konyol. Itu maksud saya. Oh mati konyol udah. Berarti udah disediakan jalan hidup, Anda pilih mati konyol. Oke baik. Silakan Pak Suki. Tunggu Bang Hadi tambah sedikit lagi. Karena begini, Ya, kalau gini, tidak Bang Hadi. memilih, begini sedikit lagi saya Bang. Kalau tidak memilih mati konyol, ya kan berarti manusia ini tidak ada jatuh dalam dosa. Kenapa? Saya pikir-pikir apa yang makan buah waktu di Taman Eden. Saya pikir mungkin tinggal itu, hanya itu buah yang ada. Lunas, Pak Suki belum ngomong tuh. Pak Suki silakan. Oh silakan. Ya. Gini, Bang Andi, dimulai itu dari Kejadian 9 ayat 3. Ya, pada saat itu manusia kan mati semua, terbunuh oleh air bah. Hanya keluarga Nuh saja yang hidup. Lalu Tuhan berkata di dalam Kejadian 9 ayat 3, segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah berikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi awal mula seluruh manusia itu dari keturunan Nuh boleh makan binatang siapa aja. Nah, khusus bangsa Yahudi yang dibebaskan dari perbudakan Mesir, dia hukumnya ditulis di atas bola batu. Itu menunjukkan bahwa hukum secara lahiriah. Maka mereka harus dituntun ketaatannya mulai dari yang sifatnya Bukan itu lahiriah. Pak Suki, itu poinnya aja. Kalau dalam kondisi darurat, Pak Suki dalam kondisi darurat, Anda tidak ada lagi makanan kecuali babi itu. Kalau Anda nggak makan, Anda mati konyol. Ya makan. Dimakan atau mati konyol? Ya dimakan. Iya dimakan, Bang. Dimakan. Iya dimakan. Daripada mati konyol ya. Nah makanya Ya, makanya orang saya- Kristen, Makanya saya mengapa bilang orang tadi, Pak. Kristen tetap Saya makan? nggak tahu apakah saudara kita Handi bisa menyimak sebenarnya apa keputusan-keputusan itu. Begitu Pak Suki. Saya nggak tahu apakah mereka bisa mengerti. Tapi kalau Pak Suki itu benar pakai data dia. Ya, Paulus sendiri berkata segala sesuatu halal bagiku. Boleh kok dimakan. Iya benar Bang. Jadi gini Bang, urutannya kenapa makanan diharamkan bagi umat pilihannya itu? Karena memang hukum Taurat itu ditulis di atas loh batu. Padahal sesungguhnya hukum Taurat itu mau ditulis di dalam hati dan akal budi umat. Nah sehingga dimulailah dari hal-hal yang simbol, yang lahiriah itu. Ketaatannya dimulai di situ. Itu saja yang dikatakan ada hukum yang utama di dalam hukum Taurat,
yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, mereka tidak dapat lakukan. Yang mereka dapat lakukan hanya yang lahiriah itu. Sifatnya yang simbol ya, makanan, sunat, mereka taat. Tetapi hukum yang utama mereka tidak lakukan. Makanya Yesus mengatakan, kamu datang kepadaku hanya dengan bibir dan mulut aja, tetapi hatimu menjauh. Maka di dalam Yeremia itu katakan bahwa aku akan buat perjanjian baru, karena perjanjian pertama itu mereka ingkari. Nah sekarang hukum itu ditulis di dalam hati. Nah waktu hukum ditulis dalam hati, kan ditulisnya di dalam hatinya Yesus, Bang. Aku datang menggenapi hukum. Roma 10 ayat 4, Kristus kegenapan hukum Taurat. Nah, di dalam kisah 10, Petrus mengatakan begini, Bang. Di dalam kisah 10 ayat 34 dan 35 begini. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Elohim tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Artinya apa? Tuhan itu baik kepada semua orang, bukan hanya kepada mereka yang diberikan hukum makanan. Oke, cukup, Pak Suki udah menjawab. Tapi yang lain pun yang boleh makan gitu. Oke. Saya ke Pak Jos dulu. Pak Jos, bisa Anda terangin Kak, Pak Jos? 1 Korintus 6 nomor 12, Pak Jos. 1 Korintus 6 ayat 12. Ya. Bentar ya. Sampai 14 boleh lah. Iya, 1 Korintus 6 ayat 12. Oh, ini. Ya betul. Sebentar, saya itu. Cara bacanya begini. 1 Korintus 6 ini, ya, ayat 12 ini begini bunyinya. Segala sesuatu halal bagiku. Ingat, ini dia orang Farisi loh ya. Dia orang Farisi. Ingat latar belakang Paulus ini, latar belakang orang Farisi. Dia tahu antara haram dan halal. Makanya dia bilang segala sesuatu halal. Dia Yahudi malah. Dia malah Yahudi. Dia Yahudi. Nah, dia tahu apa arti haram dan halal. Nah, ketika dia mengatakan segala sesuatu halal bagiku, dia bukan menyinggung tentang yang haram. Nah, saya lanjutkan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semua makanan itu halal. Saya ambil contoh. Saya suka sekali dengan ucapannya siapa namanya? Ada seorang gubernur, dia bilang begini. Kadang-kadang kita berpikir babi itu haram, tetapi ingat, ada namanya 4 pewarna, 4P, pewarna, pemanis, pengawet, dengan satu lagi pemanis, pengawet, dengan satu lagi entah apa. Nah, jadi sebenarnya anak-anak kita kalau bisa jangan makan itu, padahal itu halal loh ya, halal. Contoh, minum-minuman sirup itu halal itu. Terus gula-gula itu halal. Tetapi ingat, justru itu menjadi biang kerok apa? Penyakit. Jadi yang dimaksud Paulus di sini adalah yang seperti itu. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Contoh, banyak orang kena kolesterol, kenapa? Dan mati jantungan ketika perayaan tahun baru dan perayaan Natal. Kenapa? Karena mereka makan daging terlalu banyak. Jadi banyak, kita halal semuanya, kita bisa makan. Tetapi karena itu jadi hamba. Dia diperhamba oleh makanan pemanis, diperhamba oleh makanan yang berkolesterol tinggi, diperhamba oleh makanan pengawet yang berkelas yang tinggi kadarnya, diperhamba oleh makanan ultra processing food, ya, UPF, ultra processing food, makanan yang berproses tinggi. Akibatnya yaitu diperhamba. Karena kalau kita nggak makan makanan yang berproses, gengsi saya turun. Coba orang, mana yang lebih suka orang? Makan pisang dari alam atau makan pisang olahan? Orang paling suka makan produk apa? Dan supermarket, produk apa? Produk buatan pabrik yang dibungkus di dalam apa? Di dalam kaleng. Itu mereka lebih pilih. Kenapa? Karena bagus. Kayak gitu. Jadi jangan kita diperhamba oleh makanan
Yang seperti itu makna dari ucapan Paulus dalam pasal dalam ayat 12, ayat 13. Makanan adalah untuk perut. Ingat, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya dibinasakan oleh Allah. Tetapi ingat, tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Artinya, jangan panjang-panjang Pak Jos. Ya, oke, saya singkatkan. Sebentar, terakhir satu kalimat. Makan, kamu mau pilih makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Itu aja. Terima kasih. Di situ jelas segala sesuatu halal bagiku. Sesuatu itu kan apapun itu halal gitu loh. Kan itu maksudnya. Kan dia orang Yahudi. Dia latar belakangnya tahu membedakan haram dan halal. Tetapi yang dia bicarakan yang halal, bagian halal, bukan yang haram. Terserahlah. Di situ jelas kok segala sesuatu halal bagiku. Coba baca ulangan 9 Ya, itu nomor. ayat berikutnya ayat 13-nya dibaca ayat 13. Iya, makanya saya suruh baca ke bawah. Coba baca ulangan 9 nomor 3 Pak Jos. Ulangan 9 nomor 3 Pak Jos. Kejadian 9 nomor 3 Pak Jos. Pak Jos, kejadian 9. Ya, jadi gini Bang Andi. Sambil buka Pak Jos, Tadi yang kejadian 9 dijelaskan- nomor 3 ya. Ya, gini Bang Andi, tadi yang dijelaskan Bang Jos itu tidak salah, benar. Karena seperti itu penjelasannya, maka semua makanan tidak diharamkan. Tetapi kalau tipenya seperti yang tadi Bang Jos jelaskan, ya janganlah seperti itu, jadi menghambakan terhadap makanan-makanan yang akhirnya membuat tubuh itu sakit. Nah, begini, Paulus kan menulis 13 buku atau kitab. Tentu tidak akan bertentangan. Coba saya baca di dalam Roma 14 ya, ayat 1, 2, dan 3. Dia katakan begini, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Itu intinya. Sebenarnya intinya di ayat 3 ini. Ya, siapa yang makan, nah janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang makan, jangan menghakimi. Ya TST aja kan gitu poinnya ya. di sini, Udahlah TST karena tahu kan sama tahu dalam udah. hal menghakimi itu baru bicara hati. Ya, lu makan TST gitu ya, tahu sama tahu. Pak Jos. Mulai Pak Jos. Ya. Kejadian 9 nomor 3 Pak Jos. Pak Jos. Mana Pak Jos? Woi. Pak Jos mah nggak bertanggung jawab. Yang jelas. Saya ulang Bang Andi. Ya. Saya ulang nih. Kejadian 9 ayat 3. Ya. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Ya gitu, itu Bang Jos sudah buka mute. Ya, coba itu. Coba Pak Jos. Kejadian 9 nomor 3 kayaknya aneh. Ya, baik. Ini segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Ingat, tetapi kan jangan kau lupakan di dalam kejadian juga ada kejadian 7 ayat 2. Kejadian 7 ayat 2 mengatakan begini, dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil. Ada perkataan haram. Jadi kemudian dilanjutkan, dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang. Jadi pengertiannya itu jangan kau lupakan konteks dari pasal 7. Ayat melengkapi ayat. Ayat 1 menerangkan ayat yang lain. Itu. Tapi di situ jelas lah segala yang menggerak boleh kau makan. Waduh. Tapi yang bergerak dalam kategori yang halal, bukan yang haram. Lele bergerak, babi bergerak. Gitu. Pesawat terbang. Ya, betul Bang Andi. Mobil. Mobil bergerak juga. Oh terbang ya. Kacau kau Jos. Iya, Masa mobil. bergerak. Jadi boleh dimakan.
Itu kalau lu nggak bisa artiin ya motor lu bisa 4 juga, bergerak juga tuh motor, kecuali dia parkir. Tapi kan sudah jelas Bang Andi, itu kan konteksnya kan hewan kan gitu. Ya kan selingan doang sih tadi. Pak Josi yang ngasih mobil bukan gua. Iya. Ya selingan aja itu. Nah, Bang Andi, jawabannya lagi nih dalam tulisan Paulus ya di dalam Kolose 2 ayat 16-17. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Sebenarnya bicara tentang hidup seperti Kristus ini yang paling utama dibanding makanan, minuman atau hari raya, hari Sabat. Jadi orang yang meneladani hidup Yesus itu sudah yang dibenarkan, yang benarnya itu, dan Kristus berlaku bagi semua bangsa, baik yang diharam-haramkan sama orang yang bebas makan. Utamanya ini. Nah, orang Kristen kan goyim, sudah makan, ya makan aja, tetapi hiduplah seperti Kristus. Begitu. Tetapi bagi mereka tuh Yahudi waktu itu dilarang makan. Ya jangan makan, tetapi hiduplah seperti Kristus gitu. Pak Suki, Ya. kira-kira berapa persen ketaatan Kristen itu terhadap ajaran Yesus? Murnikah atau tidak? Kehidupan sehari-hari loh ya, pengajaran Kristen. Ya, pengajarannya dimulai dari sini, Bang. Kan Yesus katakan Yohanes 17 ayat 3, jika kamu mau memperoleh hidup kekal, kamu harus mengenal Bapa itu yang satu-satunya Elohim dan mengenal Yesus yang diutus. Nah, bagaimana caranya? Dia katakan begini, Bang. Di dalam Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Karena Yesus tinggal dalam kasih Bapa, maka dia dapat menggenapi hukum Taurat. Dan Yesus diutus ke dalam dunia untuk menebus orang-orang yang taat juga kepada hukum Taurat. Nih, saya baca dalam Galatia 4 ayat 4 dan 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Elohim mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Nah, bagaimana caranya? Yesus ajarkan di dalam Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus kan dalam Matius 5 ayat diutus 17. bukan kepada Anda. Yesus diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel saja. Benar, Bang. Di dalam Kisah 3, Bang. Kisah 3 ayat 25-26. Petrus di dalam khotbahnya mengatakan begini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Elohim dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama. Nah, betul kan? Berarti itu ajaran Petrus, bukan ajaran Yesus. Mengutus. Iya, jadi karena bangsa pilihan itu yang diberi hukum, dan kita orang goyim, maka dia yang pertama kali harus diberitakan keselamatan, selanjutnya kepada orang luar. Nah, kalau kita baca di dalam Kisah 13, Bang, Kisah 13 ayat 46 dan 47, di sini Barabas dan Paulus mengatakan begini, memang kepada kamulah firman Elohim harus diberitakan lebih dahulu. Nah, tetapi kamu menolak dan menganggap dirimu tidak layak. Ya. Markus 16-15 itu perintah Yesus atau tambahan belakangan? Markus 16, 15 sampai ke bawah. Itu perintah Markus Yesus atau tambahan? 16, 15 ya. Ya. Mana dia? Sampai 18. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia
Ya, itu perintah Yesus Bang. Jangankan di sini Bang, saya baca langsung mundur ke dalam Wahyu Bang. Wahyu 14. Ntar dulu. Kalau itu perintah Yesus, berarti Yesus menyangkal sendiri, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Terus ini pergilah ke seluruh dunia. Ini yang mana yang benar? Oh, begini, jadi ada skala prioritas Bang. Jadi dia masuk ke dalam lingkungan diri dia sendiri dulu, diberitakan, selesai baru dia keluar. Makanya kan setelah dia bangkit katakan jadikan seluruh bangsa muridku. Setelah selesai dia memberitakan kepada umatnya, kepada bangsanya. Apa menurut Anda Markus 16 itu kayak otoriter Bang, pemaksaan? Bukan otoriter, memang dia kan sudah dijanjikan kepada Abraham melalui keturunanmu semua Coba dibaca Bang, itu pemaksaan lo itu. Coba dibaca pemaksaan, bukan himbauan. Di Markus tadi ya? Pemaksaan Markus 16. Mana pemaksaannya? Dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis dan akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tuh. Ada pemaksaan Bang. Itu perintah Bang. Pemaksaannya karena dihukum gitu ya? Karena dibaptis. Iya, maksudnya dihukum bukannya dihukum langsung terhukum, dia tidak Bang. Loh. Ya artinya diberitakanlah kebenaran itu. Nah, firman itulah yang akan menghakimi Bang. Enggak, bukan itu. Jadi yang Bang. menerima itu diselamatkan, kalau anda yang tidak memberitakan menerima ya Bible, firman itu juga dengerin Bang. Kalau Anda memberitakan Bible, menerima Yesus itu dibaptis. Kalau tidak dihukum Bang. Tidak Bang, itu untuk di akhir zaman itu Bang. Hukum dalam dosa itu Bang. Aduh. Bukan langsung Lesetin lagi. bukan langsung dibundir sama Paulus, bukan. Coba baca ke bawah lagi, coba dibaca ke bawah lagi. Ya, Tanda-tanda orang yang percaya. Coba tanda-tanda orang yang percaya. Jadi begini, tadi kan Pak Suki sudah menjelaskan tentang, karena Bang Handi mengatakan bahwa Yesus hanya diutus bagi kalangan bangsa Israel saja. Iya, betul. Dia utamakan dulu orang-orangnya, begitu Bang. Tetapi kita harus kembali merujuk pada di mana Bapak Abraham dipanggil oleh Tuhan ketika ia mengikat perjanjiannya dengan Bapak Abraham dan keturunannya. Nah, ini harus kita sinkronkan Bang. Ketika ya dalam Kejadian pasal 12 ayat 3 ini jelas, Pak Suki tadi sudah jelaskan bahwa melalui keturunan Bapak Abraham semua kaum di muka bumi diberkati, dan ini sinkron tergenapi dengan kedatangannya Sang Mesias. Maka dalam Matius pasal 28 ayat 19 dijelaskan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, kan begitu. Ini artinya universal, bukan hanya sekedar bangsa Israel saja, tetapi semua bangsa ciptaan Tuhan sejak semula dari ciptaan Adam. Jadi kalau menurut begitu Yesus nggak konsisten dong? Bukan tidak konsisten Bang, artinya memang ada banyak dari konteks kacamata saudara kita Muslim membahas hal ini menjadi polemik, tetapi bagi kami kan gampang saja mengkajinya, kita tinggal sinkronkan. Bagaimana bisa sinkron? Satu berkata stay Bani Israel, satu berkata untuk seluruh dunia, gimana mau sinkron Bang? Ini dua hal yang bertentangan loh. Iya Bang, betul. Tetapi kan melalui bangsa Israel semua bangsa diberkati Bang. Utamanya dulu di situ. Gimana Bani Israel diberkati, justru mereka ini yang bunuh Tuhanmu kok? Betul. Kita bukan lihat dari konteks eksekusi dulu, bukan di situ. Bukan di situ Bang. Bang Andi ada jawabannya di sini Bang Andi. Di dalam Markus. Kaum tegar tengkuk kok mereka itu. Nah, bisa mau dibunuh-bunuh mereka. Yesus juga Tuhanmu itu dibunuh sama mereka. Apaan keselamatan dari situ? Coba bayangkan Bang. Ya Bang Andi, bicara yang tadi itu di sini Bang, ada di dalam Markus 7 ayat 26-27 Bang. Begini, Yesus mengatakan di dalam 26-nya, perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia yang memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Jadi artinya apa? Yesus memberikan mujizat keselamatan dan berkatnya itu kepada anak-anak dulu. Sampai kenyang baru berikan yang lain. Itu sama seperti yang tadi katakan, jadikan semua bangsa muridku atau berikanlah Injil kepada segala makhluk. Setelah Yesus mengatakan bahwa aku diutus hanya kepada bangsa Israel.
Tapi Pak Suki, bisa nggak Kristen itu mematuhi perintah yang ada di Markus 16, 15 sampai 18? Bisa nggak Kristen mematuhi itu perintah itu kalau Yesus yang perintah? Ya tentu Bang, kan perintahnya itu kan jadikan semua Oke, kita makhluk baca ya. kalau bisa ya. Ya, coba ya. Coba baca. 16, 15 ke seluruh dunia beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Injil ini kan berita sukacita, Bang. Ya, sukacita bahwa kita telah diselamatkan. Ada penyelamat atau juru selamat. Saya baca Jadi deh Pak, kalau saya yang baca semua- deh. Saya yang baca. Lalu ia berkata kepada mereka. Ia ini siapa Pak? Lalu ia berkata, iya Yesus, Bang. Siapa? Yesus. Yesus yang berkata ya, oke. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Di sini percaya Yesus sebagai Tuhan apa utusan Tuhan, Pak Suki? Oh, itu tidak mempersoalkan dia Tuhan atau utusan, Bang, tetapi beritanya bahwa pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Injil ini kan bicara tentang dia percaya Yesus sebagai apa kan? penebusan, Bang. Pak Yesus di sini kan tokohnya gitu loh. Iya kan, Ya, tadi saya tanya dari awal, iya itu Yesus. Percaya sebagai apa? Sebagai anak tunggal yang diutus itu, Bang, anak domba Elohim. Dan sebagai utusan Tuhan apa Tuhan? Iya, anak domba atau anak tunggal yang diutus. Di sini Karena juga tujuan di sini dia juga untuk- Kristen terbelah nih di sini Pak Suki. Di sini Kristen terbelah nih. Gimana? Ya ada yang percaya Yesus Tuhan, ada yang percaya Yesus utusan Tuhan. Terbelah ini, nggak ngikutin dia nih. Oh gitu. Yang pasti ya anak yang diutus, Bang, bukan Tuhan yang diutus. Oke, baik. Bukan Tuhan, Bang. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Percaya Yesus sebagai Tuhan kah atau utusan Tuhan kah? Utusan Bang, utusan. Utusan, baik. Nah, Mereka akan mengusir setan demi namaku. Bisakah mengusir setan demi nama Yesus? Bisa atau tidak? Tentu, Bang. Hah? Bisa. Bisa. Hati-hati Matius 7 21 sampai 23. Hati-hati Matius 7. Oh, itu karena lanjut, Bang Bujo. Oh. Lanjut. Oke. Betul yang kau bilang, betul. Saya setuju yang kau bilang. Tapi ingat. Jangan kau ambil hanya sepotong. Karena di ayat selanjutnya dikatakan begini ya, saya baca. Jangan nanti kau bilang kepanjangan kau baca. Di sini bukan khotbah. Jangan kau proses-proses gitu. Sampai selesai dulu. Ini saya kelarin dulu saya, baru nanti Anda jelaskan secara utuh. Boleh ya mengusir setan dari nama Yesus ya? Oke, saya lanjut. Ya. Oke. Mereka akan berbicara dalam bahasa baru bagi mereka. Maksudnya apa bahasa baru ini? Kau baca di mana itu? Matius berapa? Markus 16, 15 sampai 18. Oh, Markus 16. Oh, yang itu ya, yang terakhir itu ya. Iya, silakan. Ya, mereka akan berbahasa baru bagi mereka. Saya mau berbahasa baru. Ngerti nggak? Saya mau berbahasa baru. Anda ngerti nggak nih? Iya, saya terangkan. Iya, karena ada pengalaman saya dulu berbahasa baru Anda jelaskan. Iya. Saya terangkan. Kau dengarkan. Saya baik. entar dulu. Dengarkan. Saya mau berbahasa baru. Anda artikan. Keren. Ya, saya bahasa baru dulu Saya ya. terangkan dulu latar belakangnya ini, ND. Kau. Iya. Kau. Dengarkan. Di ayat 16 ya, siapa yang percaya dan dibaptis akan selamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini latar belakang kata-kata itu. Nah, kemudian saya potong biar jangan panjang-panjang. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ingat, ada seorang pendeta ya, saya bilang ya, ada seorang pendeta. Dia berjumpa dengan satu keluarga dari Meksiko. Dia nggak tahu bahasa Spanyol. Tetapi apa?
orang ini hanya tahu bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, ya. Nah, Bahasa Spanyol bukan bahasa baru. dengarkan dulu, aduh, ini nggak mau, dengarkan dulu baru kau potong. Nah, kemudian apa? Dibilang nangis ini keluarga dari Meksiko ini ya, di rumah sakit ini jumpa mereka, di rumah sakit mereka jumpa. Kemudian datanglah pendeta ini, dia bilang mari kita berdoa. Bayangkan dia pakai bahasa Inggris, dan anehnya orang Meksiko ini dia ngerti. Mari kita berdoa. Langsung mereka berdoa bertelut, ya. Terus entah mengapa pendeta ini berbicara dalam bahasa Inggris ya. Nah, selesai berdoa, udah bubar aja. Kemudian datang dokter, di mana keluarga Meksiko itu kata, oh keluar. Kemudian jumpalah selesai berbicara dokter ini, jumpa dia dengan pendeta ini. Dia bilang apa? Kalian tadi berdoa, iya. Keluarga Meksiko itu bilang kau bisa pintar berbahasa Spanyol atau bahasa entah Spanyol lah mungkin. Udah paham lah itu Pak Jos. Iya. Tunggu dulu kau. Oh buset deh gue main lagi. Dengarkan dulu. Artinya begini. Ketika memberitakan Injil akan menolong kita untuk menerjemahkan perkataan-perkataan kita. Itu jawaban saya. Terima kasih. Kalau gitu saya mau berbahasa baru. Sikira baraba. Oh, beda itu. Sekarang pada arti apa tuh? Ntar dulu Pak Jos lagi. Beda itu. Ini kan bahasa baru Arti nih. bahasa baru harus dimengerti, harus dipahami, bukan tidak dimengerti. Lah, Sikira baraba itu kan tidak dimengerti. Itu kan siki, bukan bahasa. kan ada Roh Kudus yang membantu Anda menerjemahkannya. Beda itu beda. Itu sikira baraba, bukan bahasa Apa yang artinya dimengerti. itu sikira baraba? Saya ambil contoh lah begini, contoh kayak No Manson lah. Dia pergi ke orang Batak, dia nggak tahu, dia dimampukan oleh Roh Kudus untuk mampu mengerti bahasa Batak, begitu. Oke, kita lanjut lah. Jadi seperti itu lah. Ya. Bahasa baru bagi mereka ya. Terus kemudian mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Gimana itu? Pernah nggak Pak Jos megang ular tidak celaka? Saya kasih tahu lah. Begini, kalau saya sekarang misalnya ya, saya ingin buktikan ayat ini, saya pegang ular. Mungkin itu nggak berhasil, saya akan dipacok karena itu nantang. Tetapi ingat, saya punya pengalaman pribadi ya. Jangan dulu kau potong, kau bilang nanti kelamaan. Nah, terus saya punya pengalaman pribadi. Saya dulu ngajar di sebuah pedalaman di Sumatera. Ya, saya tahu kondisi sekolah itu tidak mampu ya. Jadi saya ditempatkan di sebuah rumah dekat hutan lah, dekat sawit-sawit, tapi sawit-sawitnya itu udah kayak hutan juga lah. Nah, rumah guru. Saya relawan lah istilahnya, digaji seadanya lah, damai-damai. Nah, saya pernah satu pagi-pagi saya keluar rumah, terus saya baru melangkah, kau tahu enggak? Waktu saya melangkah, tiba-tiba, saya tak kaget. Suara bunyi ular itu di dekat saya, tapi saya nggak tahu di mana posisi ular itu. Saya lihat 1 meter ke depan saya. Dengarkan dulu, dengarkan dulu. 1 meter di depan saya nggak ada. 1 meter di belakang saya nggak ada. 1 meter di kiri saya nggak ada. 1 meter di kanan saya nggak ada. Terus, tapi dekat. Kemudian saya lihat di bawah saya, pas di bawah kaki saya, ular itu. Artinya, Tuhan menyertai setiap orang yang mengabarkan Injil. Itu jaminan Tuhan. Tapi kalau sekarang kamu tantang, ini pegang ular, bisa mati saya dipacok. Itu. Pak Jos, ini perintah loh. Ya. Ini perintah. Namanya juga perintah, Pak. Iya, artinya begini. Perintah itu, Pak, artinya harus dilaksanakan. Lu harus pegang ular, tidak celaka. Bukan begitu. Artinya ketika kita melangkah tanpa sengaja, kita berjumpa dengan ular, berjumpa dengan harimau, tapi dengan tujuan tanpa sengaja, bukan berarti kita berniat menyombongkan. Di atasnya itu Pak tertulis pergilah. Itu pergilah kata perintah, Pak. Disuruh pergi. Dengar. Iya, dengar. Baik, dengarkan. Jangan luka potong, dengarkan. Siapa yang dari atas ya? Siapa yang pergilah, ayat 15. Tujuannya itu pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Ketika kita memberitakan Injil, ada penyertaan Tuhan. Itu maksudnya. Bukan dengan contoh, bukan dengan
contoh misalnya sekarang saya bergereja, saya bikin kebaktian, pegang ular, pegang minum racun, itu nggak akan. Tapi ketika tujuan kita memberitakan Injil, entah dimanapun kita ditempatkan, percayalah kuasa Roh itu ada beserta kita. Itu Pak Jos, di situ tanda-tanda orang percaya Yesus Tuhan, mereka megang ular tidak celaka, Pak. Kalau lu percaya Yesus Tuhan, lu pegang ular tidak celaka. Jangan pengertiannya itu dong, Pak Jos. Pengertiannya itu seperti yang saya bilang tadi, ketika kita melangkah dengan tujuan untuk memberitakan Injil. Jangan dipelintir, Pak Jos. Tanda-tanda orang percaya Yesus Tuhan, mereka berbahasa baru, memegang ular tidak celaka, Pak. Praktekkan aja. Gak apa-apa, yang penting Anda percaya Yesus Tuhan. Semua bisa ditolong oleh Yesus kok. Gitu loh. Bukan begitu yang kedua maksudnya. dibawanya, Pak. Yang kedua dibawanya, Pak. Pak Jos, yang kedua dibawanya. Minum racun mau tidak celaka. Yang penting lu percaya Yesus Tuhan. Lu minum racun gak mati. Oke. Gini, kalau dengarkan dulu Hendy, dengarkan. Jangan dulu kau potong ya. Minta maaf dulu aku, minta tolong dulu aku. Nah, saya kasih tahu pengalaman saya. Kalau saya misalnya sekarang saya minum racun, pasti mati. Tapi ingat, pernah ada ya. Ini pengalaman, kesaksian langsung. Saya nggak bohong-bohong. Saya kesaksian langsung. Kamu tahu nggak? Saya pernah ngalamin waktu saya ngajar di pedalaman. Saya maaf kata ya, saya minta maaf, cerita. Saya pernah muntah darah sampai sampai ada setengah gelas itu kali ya, setengah gelas darah kalau saya ukur, saya muntah darah. Kawan saya pernah ada dia ikut caleg, dia muntah darah mati. Sama darahnya itu banyak sebanyak yang saya muntahkan. Saya waktu saya ngajar di pedalaman itu, saya muntah darah. Sampai ada setengah muntah begitu. Ada 5 kali saya muntah, 5 kali muntah, tapi kalau saya ukur itu ada setengah gelas itu. Saya udah lemas, saya rasa saya udah mau mati ya. Sampai kawan-kawan guru bilang udah panggil ambulans saja katanya. Nggak mau saya bilang. Saya bertahan. Terus saya dibawa berobat ke puskesmas ya, dibawa berobat ke puskesmas. Dikasih obat. Saya kan anti makan obat. Saya nggak mau makan obat. Saya nggak mau disuntik, saya nggak mau makan obat. Panjang lah kisahnya itu. Dengarkan dulu, biar kau tahu maksudku. Dengarkan, biar kau tahu maksudku. Nah, saya nggak mau makan obat, saya nggak mau disuntik, saya nggak mau diinfus. Nggak mau saya bilang. Kalau begitu, apa kau mau? Saya makan telur ayam mentah, pokoknya telur yang mentah lah dengan sayur-sayuran. Saya bilang. Terus, udah, itulah obat saya. Sehat saya sampai sekarang. Artinya penyertaan Tuhan itu semua. Kalau kita tidak sengaja seperti itu. Tapi kalau misalnya kau bilang ini makan racun, kau bilang ya matilah. Itu berarti kamu nggak taat terhadap apa yang telah diperintahkan. Di situ jelas barang siapa yang percaya Yesus Tuhan, itu kriteria di bawah itu kau harus lakukan gitu loh. Yang dilakukan Pak Jos, bentar dulu Pak Jos, saya lagi gantian. Yang dilakukan itu yang menguntungkan Pak. Yang KKR itu saya baca di bawahnya ya. Ini yang dilakukan nih karena menguntungkan. Saya baca di bawahnya ya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini dipakai Pak. Di atasnya nggak dipakai. Pertanyaannya Pak Jos. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini dilakukan atau tidak? Dipakai Pak, menguntungkan. Menguntungkan Pak, dipakai. Rasul Lubis, Pendeta Simon. Banyak yang KKR Pak dipakai ini untuk nyembuhin orang Pak. Ya terserah. Ya saya nggak mau mengomentari, tapi saya hanya menceritakan pengalaman kesaksian saya pribadi. Itu maksud saya, bukan mengenai orang lain. Itu maksud saya. Karena dipakai ini Pak, menguntungkan dipakai. Karena arti beragama itu bagaimana kita memahami dan mengalami pengalaman Alkitab, itu maksud saya. Tapi mestinya Pak itu kalau ini memang perintah dari Yesus gitu ya, mestinya tidak ada orang Kristen yang sakit Pak. Percaya Yesus Tuhan Pak, Anda taruh tangan Anda di tempat yang sakit atau orang
pasien langsung sembuh Pak. Ini baca coba Pak Jos, saya baca ulang ya. Ini dahsyat tuh ini data ini. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bagaimana caranya? Percaya Yesus Tuhan. Asal Anda percaya Yesus Tuhan, Anda bisa mengobati orang sakit Pak. Tidak perlu ada lagi rumah sakit Kristen. Keluarin semua, pakai ayat ini, sembuhkan mereka Pak Jos. Pakai ayat ini gitu loh. Ternyata apa yang terjadi? Perintah ini tidak bisa dilaksanakan dengan konsekuen. Menurut pendeta yang pernah diskusi, Esra Soru dan lain-lain temannya itu, Budi Asali itu, dan di luar negeri juga udah banyak itu. Mereka berkata, ini data tambahan belakangan. Karena Markus 16 berakhir di nomor 8. 9 sampai ke bawah itu nongol belakangan Pak Jos. Diterima atau tidak? Nantilah kita lihatlah, kita belajar dulu lagi. Belajar lagi itu ya. Jadi Markus 16 itu hanya sampai 8. 9 tambahan belakangan. Baca kodeksnya Pak. Oh, Kalau iya, Anda betul, ngotot betul. pakai ini, mengakui ini asli perintah Yesus, tidak perlu lagi ada orang Kristen sakit Pak. Ternyata nggak bisa dibuktikan. Dan banyak sudah yang menolak. Begono ceritanya Pak Jos. Ayo mari berpikir. Apakah perlu ditambah sesuatu yang bukan urusannya Yesus? Gitu ya Pak Jos ya? Iyalah. Nanti kamu pukul saya, kamu bogem saya. Daripada pukul lebih baik iyalah. Gimana Pak Ferry? Enggak, kalau ini benar loh ini. Bahaya loh ini data ini. Soalnya nggak ada yang bisa praktekin orang Kristen masih banyak orang Kristen percaya Yesus Tuhan tapi masih sakit. Kalau jelas di situ loh. Menaruh tangannya di tempat yang sakit sembuh. Ternyata nggak bisa dilaksanakan. Artinya bukan perintah Yesus, jadi tambahan belakangan. Belum lagi kita ke Matius 7. Gimana? Ya silakan Pak Suki. Ya, kalau diperintahkan Yesus langsung, itu pasti terjadi. Persoalannya hari ini orang hanya menjalani atau mempelajari iman daripada Yesus itu sendiri. Dia tidak memerintahkan. Nah, kalau diperintahkan oleh Yesus, itu akan terjadi. Sebab ada penyertaan atau kuasa itu, Bang. Yang jelas datanya Pak, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil ke segala makhluk. Barang siapa yang Nah, itu kan percaya Yesus mengatakan, Bang. dulu Pak, saya baca ya. Barang siapa yang percaya dibaptis, tidak percaya dihukum. Tanda-tanda orang percaya Yesus Tuhan adalah A. Meletakkan tangannya kepada orang sakit sembuh. Ini dilema Pak. Percaya Yesus Tuhan, ya tidak ada orang Kristen sakit. Buktinya Pak, masih banyak orang Kristen sakit. Artinya juga Pak, Yesus itu bukan Tuhan. Menurut ajaran kalau Yesus, Yesus bukan Tuhan, kalau memang kamu benar. mengalami kesulitan, gitu ya, ya berdoalah kepada Bapa, jangan kepadaku. Yesus memberi contoh. Dalam hal Yesus kesulitan, dia semalaman di Bukit Getsemani berdoa. Saking seriusnya berdoa, malaikat turun memberi bantuan, berdoa sungguh-sungguh. Sampai Yesus seperti berkeringat, titik darah jatuh ke tanah. Apa isi doanya? Minta diselamatkan dari penyaliban. Dia pasrahkan hidupnya kepada Bapa. Andaikan cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakmu ya Bapak, tapi kehendakku. Gitu loh. Jadi Yesus nggak pernah merintahin kayak gitu. Yesus memberi contoh. Kalau kamu dalam kesulitan, berdoa kepada Bapa. Betul. Setuju? Setuju, Bang. Mantap. Andy, Pak Suki itu setuju karena takut digebuk aja kayak saya. Iya aja. Enggak, memang benar Bang, karena perintah itu bersumber dari Bapa. Iya, Pak. Yesus hanya menyampaikan. Aja, Pak. Telingan aja ini Nah, Pak yang aku bilang itu Pak. Kalau kita
berdoa di dalam nama Yesus itu maksudnya di dalam kehendak. Iya. Yesus seperti kehendak Bapa. Jadi intinya itu yang benar, adalah betul kehendak Pak. Bapa. Ya. Jangan kita berbuat seperti itu menurut kehendak kita. Itu betul itu Pak, betul. Kita harus lakukan sesuai dengan kehendak dan tujuan Bapa itu. Ya. Contoh-contoh yang diberikan oleh Yesus ikutilah. Yesus itu bukan Tuhan Pak Jos, dia berdoa kepada Tuhan kok. Dulu. Itu kan imanmu, beda lah iman kami. Kau paksakan imanmu. Bukan imanku, itu imannya Yesus. Nah, itu kan tafsiranmu. Lah, jelas kok ngapain dia ke Bukit Getsemani? Itu kan sebelum Bukit Getsemani, sebelum dia berangkat ke Bukit Getsemani bersama murid-murid, dia udah tahu itu mau ditangkap. Yesus itu pilihnya bagus, dia Bukit Getsemani, gitu loh. Karena dia mau menyiapkan pasukan, nggak ada dia pasukan. Pasukannya Yesus itu adalah imannya sendiri, percaya diri bahwa aku ini utusan Tuhan, pasti atau insya Allah gitu ya. Kalau Bapak mau menghendakinya, kan di Bible juga ada loh, insya Allah. Jika Tuhan menghendaki itu insya Allah namanya. Dia pergi ke Bukit Getsemani berdoa semalaman. Gitu loh. Jadi Pak Jos kalau dalam kesulitan berdoa kepada Bapa, jangan berdoa kepada Yesus. Itu contoh loh. Jangan dicontoh lagi Markus 16. Itu bukan ajaran Yesus, itu tambahan. Sekali lagi teman-teman Kristen kalau mengalami kesulitan berdoa aja kepada Bapa. Semoga Bapa memberi hidayah. Kan gitu. Supaya selamat. Mudah kok itu sebenarnya, jangan dipersulit Pak Jos. Ya enggak Pak Suki? Ya, tapi gini Bang Andi. Yesus mengatakan kalau kamu mau memperoleh hidup kekal, kan harus mengenal Bapa. Yang diutus anaknya. Nah, sehingga kita harus mengenal anak. Kalau kita sudah mengenal anak, pasti mengenal Bapaknya. Ini loh, tidak harus melewat anak ini, Bang. Kata anak sebenarnya di sini sebenarnya sangat membuat pengajar-pengajar itu mengeluarkan ilmu yang ekstra atau keringat ekstra kan begitu dalam menjelaskan kenapa ada kata anak. Anak di sini yang dimaksud dengan sebenarnya adalah hamba. Jadi Yesus itu hamba. Jadi inilah sulitnya kalau ada mempergunakan anak Bapa, mestinya di situ hamba supaya nggak dijelaskan lagi gitu. Nah kalau tertulis anak, nah ini bisa orang menafsirkan bahwa Yesus itu anak dari Bapa, mestinya di sana kan hamba. Setuju nggak Pak Suki kalau Yesus itu hamba Tuhan? Ya, seorang anak pasti menghamba kepada bapaknya. Iya, berarti kalau anak di sini adalah hamba ya. Iya, anak menghamba kepada bapaknya. Anak itu artinya Bang, kan dikatakan sebagai tunggal ya. Anak itu kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10, kan jelas begini loh. Inilah tandanya anak-anak Elohim dan anak-anak iblis. Jadi manusia itu hanya punya dua bapak. Bapaknya iblis atau bapaknya Elohim. Orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Elohim. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi kalau orang tidak berbuat kebenaran dan mengasihi saudaranya itu tidak berasal dari Elohim. Pak Kusugi, inilah kesulitannya di sini kalau banyak istilah-istilah makhluk. Ada bapak, ada anak. Mestinya kan di situ nggak usah bapak, Tuhan aja sama hamba. Izin Bang Andi. Ya. Jadi penyematan kata Bapak ini terhadap Tuhan Sang Pencipta alam ini bukan bahasa baru di zaman Perjanjian Baru, Bang. Bahkan bangsa Israel kita baca di Keluaran pasal 4:22 ketika Allah sendiri berfirman kepada Musa ya, maka engkau harus berkata ini, Keluaran pasal 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Jadi kata Bapak ini Bang, Israel sendiri memanggil Tuhan itu dengan kata Bapak. Tuhan itu Pak tidak bisa diberi gelar sama dengan gelarnya makhluk.
Iya, maksudnya ini kan- gelarnya iya, makhluk Bang. itu ya bapak, anak. Kalau Tuhan nggak boleh gelar Ini gelar bukan bapak penyematan gitu loh. uluhiyah, Bang. Tetapi Jadi makanya saya bilang tadi silakan pakai, tapi Anda kesulitan lagi mengeluarkan kekuatan ekstra menjelaskan. Karena ada semacam ditempatkan bukan pada tempatnya. Tuhan itu enggak, jabatannya gelarnya enggak seperti makhluk gitu loh. Bapak itu makhluk, laki-laki yang punya anak, yang punya istri gitu. Kalau bapak, iya, tapi kalau saya mau bahas begini, Bang. Ya, Ketika gimana? juga kita mau bahas, nanti kita sinkronkan. Ketika juga saudara dari Muslim ketika mengatakan Habibullah atau kekasih Allah, bukan berarti kan yang dinamakan kekasih ini bukan seharusnya kalau kekasih berarti antara laki-laki dan perempuan dong kan begitu. nah itu antara hamba dengan Tuhannya. Nah, seharusnya kan kata kekasih seharusnya diungkapkan kepada makanya saya bilang tadi ini bukan pengertian secara harafiah kan begitu. Ya makanya saya bilang dalam hal ini Anda mengeluarkan tenaga ekstra menjelaskan kembali. Saya nggak melarang pakai, tapi Anda harus meluruskan bahwa bapak itu tidak sama dengan saya. Laki-laki yang bapak nggak beda kan gitu maksud saya. Paham nggak sampai sini bang? Silakan pakai aja, tapi Anda nanti kesulitan. Panjang nanti urusannya kan gitu. Kan gitu. Ya, tapi makanya penyematan kata bapak itu bukan kata baru sebenarnya. Orang Israel pun menyebut Tuhan itu dengan sebutan kata bapak kan begitu. Bapak itu bukan nama loh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Waalaikumsalam. Mohon maaf, kata Gurunda, izin ya, kata Gurunda ini mau di close dulu, Bang Andi. Oh iya, Gurundanya udah ngantuk katanya. Oke, terima kasih Bang Kiang Santang. Iya, iya. Bang Andi, Terima kasih. Bang Ferry, Bang Salam Yus. untuk Bang Zuma ya. Salam Siap, yang Zuma. santai untuk Bang Zuma ya. Siap. Iya. Seru Selamat malam. Selamat malam. Sebelum Ya, ditutup, selamat malam, sehat selalu buat kalian sebelum semuanya ya. ditutup saya kasih Pak Jos pekerjaan rumah itu Markus 15 sampai 18. Terima kasih. Teman-teman semua yang telah menonton ini, mohon maaf ya atas segala hilap ya. Insya Allah kita ketemu di lain kesempatan. Mbak Juma lagi dalam keadaan istirahat. Beliau dari perjalanan jauh, jadi kita menjaga kesehatan gurunda kita ya teman-teman semuanya ya. Insya Allah besok malam ketemu kita kembali. Semoga Banyuma sehat selalu. Mari kita berdoa bersama. Semoga Banyuma selalu diberi kesehatan. Dan kami dari tim API nanti insya Allah pada subuh kami berangkat ke TKP dalam hal renovasi masjid di Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Semoga perjalanan kami juga selamat sampai tujuan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Maaf atas segala hilap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, ciao. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Gurundanya udah ke HP belum ya? Harus Gurunda yang matiin. Kita nggak bisa, moderator nggak bisa matiin. Coba ditelepon Bang Andi, barusan WA-an sama saya sih. Gurunda, monitor Gurunda. Buat teman-teman yang ada di TikTok, syukron jazakallah khairan kasiron ya, sudah nyimak selalu di komalnya Gurunda. Yang belum follow silahkan di follow teman-teman ya. Susah memang kalau diskusi sama mereka, kita kasih data ya, dilawan semua datanya. Iya. Makanya saya nyimak aja tadi. Ulangan 6:4 jelas, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, satu Tuhan mutlak, tidak ada tiga. Yesus sendiri bilang, sembahlah Allah, Kau diam dulu lah Major. hamba atau utusan, bukan Tuhan. Ada peringatan keras, Galatia 1:8. Kalau ada yang bawakan Injil lain dari yang sudah ada,